konsep yang Paulus terapkan di dalam Bible itu bersumber dari mana? Nggak ada. Bukan Anda bertanya yang 500 tahun sebelum kedatangan Yesus gitu loh. Aku biar perdebatannya ini aja bro, nggak panjang-panjang seperti itu. Nanti nggak selesai, ada yang menceritakan lagi gitu loh. Katanya kan profesor tadi, ya udah ada profesor menceritakan bahwa kisah itu ada sebelum Alkitab ada, ya udah. Terus Ya, dia ngambilnya dari mana biar- gitu loh? dari arkeologi dong. Rasul-rasul Yesus membuat dari cerita mereka menurut Dari hasil penelitian arkeologi, ada arkeologinya gitu. Kalau nggak percaya bisa dibuka di dalam ensiklopedia. Ya, ensiklopedia nama Tuhan ini nih. Atis, Dionysius, Horus, semuanya bukan kebetulan. Lahirnya tanggal 25 Desember. Loh, dari seorang perawan. Ya, gitu. Dari Tuhan lahirnya yang bernama Zeus. Gitu. Jadi hal-hal ini bukanlah hal yang baru di dalam dunia pagan kuno. Konsep ini, konsep minum darah dan tubuhku itu. Gitu. Bukan hal yang baru. Jauh sebelum Yesus lahir itu sudah ada konsep itu. Baru tahu saya Bang Billy, Kristen ini mirip-mirip atau menjiplak ajaran pagan rupanya ya. Bagaimana mau berkata ya, memang begitu ya. Kalau kita lihat di dalam ensiklopedia ya, Britannica, ensiklopedia Britannica itu jelas. Yesus yang hidup bersama Yesus kan, itu saksi hidup loh penulis itu, 1 Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Yohanes ditulis Kalau ada lagi cerita ini tuh, jangankan sebelumnya, sesudahnya juga ada menceritakan Bili, itulah teman-teman Muslim, bahwa dia tidak disalib. Itu sebenarnya banyak itu cerita-cerita seperti itu. Tapi kan kami patokannya Alkitab mencatat semua, mulai dari kelahiran sampai apa yang dilakukan, sampai kematian, kebangkitannya, sampai naik. Gitu. Nah, Jadi, makanya itu pertanyaannya, konsep minumlah darah dan tubuhku itu apakah diajarkan oleh Tuhannya Israel yang bernama YHWH atau tidak diajarkan? Atau diajarkan konsep itu? Saya bilang, kalau kau nggak terima itu seperti itu menurut kalian, karena kami pakai perjanjian lama, berarti itu kan waktu Yesus berjamun sama murid-muridnya, ya udah berarti pengajaran itu datang dari situ, dan itu kan amanat yang diberikan Yesus kan. Ya berarti bukan ajaran, berarti gitu bukan loh, ajaran. makanya kami melakukannya, jadi nggak masalah dong. Dia kan Ya, yang berarti menjadi apa Yesus gitu. Iya, berarti bukan ajaran Tuhan Israel. Israel siapa? Yahweh. YHWH. Oh ya. Ya ada lah ajaran si Musa, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak kan? ada. Ya udah kan, udah saya akuin itu berarti berawal dari Yesus, nggak masalah Iya. dong. Berarti bertentangan dengan Tuhannya Yesus, betul? Kok bertentangan? Itu kan perkataan dia, amanat yang dia berikan, Bang Billy. Iya, berarti kan tidak diajarkan oleh Tuhannya Israel, Yahweh itu nggak diajarkan, iya kan? Iya, nggak masalah. Udah saya Nah, gini, kamu udah mengakui bagus, kamu udah mengakui itu bukan diajarkan oleh Tuhannya Israel atau Yahweh. Iya, bukan Udah diajarkan bagus. Tuhanmu, Bang Billy, yang diajarkan Betul. Tuhan Yesus, Tuhan kami gitu. Iya, berarti Yesus bukan Yahweh, betul? Jelas, siapa bilang Yesus itu Yahweh sendiri? Ah, udah kalau begitu Sebenarnya fix. Yahweh Yesus itu. Iya, Nggak masalah. kalau gitu fix. Iya, betul. Kalau gitu fix. Yang mengajarkan konsep makan tubuh dan darahku itu fix bukan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi ajaran Yesus. Gitu. Udah cukup bagi saya itu, Bang. Itu ajaran Yesus berarti. Itu ajaran Yesus, ada di perjanjian lama, bukan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Betul itu. Binsarnya sepakat itu Bang Billy. Jadi ajaran tebusan korban itu bukan dari ajaran Tuhan langit dan bumi, bukan, tapi dari ajaran Yesus. Itu Binsarnya udah sepakat tadi tuh. Ya, betul. Jadi Udah. silahkan aja yang menonton kan berpikir, berarti Kristen bukan ajaran dari pencipta langit dan bumi gitu. Itu aja. Simpelnya seperti itu gitu.
Dan itu terus apa yang Orang Kristen ya sekte lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Jadi Yesus itu adalah Sang Bapa. Gitu. Ada juga yang nggak mengaku Yesus bukan Bapa. Gitu. Jadi ya harus kembali ke situ memang jadinya. betul. Ya, untung mau jujur Bang Billy ini orang. Yang bikin ruwet, bikin mumet itu yang nggak mau jujur. Benar. Jadi ketika konsep apa tadi minumlah darah dan tubuhku itu ada perintah baru Yesus, ya nggak masalah. Silakan. Tapi itu bukan perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu hanya Ya setuju Bang Billy kali itu berarti kita di situ. Itu kan perkataannya sebenarnya. Inilah darah dan dagingku. Lakukanlah ini peringatan untuk aku. Itu bahasa ini ya singkatnya isi dari firman itu gitu loh. Ya berarti kan makanya kami melakukan jadi peringatan gitu loh, bukan berarti makan daging sama darah gitu loh. Itu kan kiasan gitu loh. Iya tahu itu sudah Ya udah. dilakukan. Tapi kalau teman-teman ada yang mengaku bahwa Yahweh itu Yesus sendiri, ya berarti oknum yang sama mengajarkan itu gitu loh, Bang. Maksudnya Bang Billy kan? Iya. Ya Makanya udah. kamu udah bisa memisahkan antara Yesus dengan pencipta langit dan bumi, Yahweh itu. Ya kan kalau orang cerdas mau mikir, kalau ajarannya bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu siapa Yesus? Kan kayak gitu. Kenapa aku harus menyembah Yesus? Sedangkan Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Kami menyembah Bapa di surga Yahweh itu di dalam dan melalui Yesus, Bang Yusuf. Dan Katanya tadi bukan Yahweh. Itu gitu loh. Katanya tadi bukan Yahweh. Sudah diakui. Kan masalahnya itu Yahweh itu nggak yang tadi loh, bukan masalah penyembahan ke siapa gitu loh. Loh, tadi kan Anda mengakui katanya Tuhannya Israel, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhan Kristen kan? Tuhan Yahudi. Ada juga orang itu Tuhannya Baal gitu. Loh, kok balik Tuhan, lagi Tuhan. ke Yahweh? Katanya tadi beda. Bukan. Nanti kalau udah kesini udah capek aku kemarin sama Handi di roomnya itu blok mana ini dari kayak gitu udah ini. Bosan bro, jangan gitu lagi lah Pak Yusuf. Kasih Kristen lain nggak apa-apa. Ya ini kan tadi kan ini kisah lain nih tentang apa minum darah dan daging itu kan minum darah makan tubuhku itu kan ini baru lagi gitu. Jadi paling enggak kau bisa relax lah dan kita kan nggak ngotot di sini, santai aja. Itu simpelnya gitu loh Bang Billy. Kalau bukan dari ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi, terus dari ajaran siapa? Kan itu tanda petik yang perlu dipertanyakan kan kayak gitu. Iya dari Yesus Kata kan tadi Paulus. bilang. Kata dia tadi dari Yesus. Kakanda Paulus. Itu di mana sih minum darah dan itu coba aku Google ya. Itu dari kitab mana itu minum darah dan tubuh itu perkataan. Itu sebelum penangkapan itu ada perjamuan kudus. Daging. Serem banget ya. Minum darah dan daging. Kalau ciuman kudus ada nggak? Apa? Ciuman kudus. Ciuman kudus Dan nanya nggak ada. sama Binsar. Cuman kudus. Oh, ini kitab Yohanes. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, wih serem amat anjay. Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging, aduh, serem banget ini ya, terpapar pagan anjay. Ini Baca kan nih, pala bro. Pak. Saya senang Sebab kalau ada orang baca Alkitab dengan benar. Baca jangan Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Anjir parah. Berhasil makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan di dalam dia. Aduh. Ini udah benar terpapar pagan tingkat tinggi nih. Serem. Lanjut. Gak dewa.
perjamuan kudus. Apa yang mau dilanjut Bang Billy? Seharusnya suruh dia mikir aja gitu. Dia Ya, kan udah ngakuin juga. Udah ngakuin. Kan dia sudah ngakuin tadi, Pak. Semuanya sudah terjadi. Perjamuan kudus. Cuman pertanyaan saya, kalau ciuman kudus itu ada enggak? Cuman Ban kudus. Binsar. Cuman kudus, coba aku cek. Ya. Coba. Tidak, saya tanya Ban Binsar. Ban Iya. Binsar, ada itu cara prakteknya itu gimana ceritanya? Emang Untuk ada. mempraktekkan Nah, cuman ada deh, kudus woi, itu. ada, woi. Woi, Ada. Saya bawa ayat juga, ada berapa Roma ya? 16. Puluhan. Roma 16, 1 Iya. Salonika 5:26, Iya. 1 Petrus 5:14, 1 Korintus 16:20. Iya. Cuman Bersama-samalah pertanyaan kamu saya, dalam... ini cara prakteknya ini gimana? Oh, mungkin cipika-cipiki mungkin kayak gitu. Cium lah Bang Dalbo. Bang Dalbo gimana sih? Nah, gitu. Coba. Itu kita mesti lihat di dalam tafsir Ini, dari para mohon maaf gereja. izin sebentar. Mohon maaf Bang Billy, izin sebentar. Ya. Mau nanya Noel Tigan, selamat malam, agama apa? Noel Tigan, Iya Mbak, saya agama Kristen. agama apa? Kristen, Protestan. Oke, lanjut. Kristen dia Bunda Hesti. Sudah lanjut kita. Itu ciuman kudus gimana prakteknya? Apakah gitu? Enggak, baca dulu. Atau gimana? Ya, satu perikop apa penjelasannya gitu loh. Ada emang cuman kudus gitu. Coba Itu judul perikopnya di situ salam. Kalau di Roma 16, 1 sampai salah, 16. berarti Roma surat Paulus ya. Itu kan surat Paulus berarti. Apa itu Yesus yang katakan? Jangan gitu untuk ambil satu ayat buat kita. Tuhan yang menjadikan Yesus Tuhan kan Roma juga. Udah nggak itu. Ada orang Tuhan katanya. Roma lagi Kan Roma. Paulus juga yang menjadikan Yesus Tuhan. Gimana sih, Bang? Bang Noel. Iyalah, masa Roma menjadikan Yesus Tuhan? Roma itu kan nama kota, masa nama kota menjadikan Yesus Tuhan? Kan nggak etis. Prakteknya ini loh Prakteknya itu gimana? Prakteknya ini Gimana gimana? prakteknya? Yang dipertanyakan itu prakteknya, Bang. Gimana caranya ciuman kudus itu? Apakah gitu? Atau gimana gitu? Kota. Aduh. Bang Noel tuh, kalian berender dulu Bang Noel. Kalau kita ketemu sama cewek nggak masalah. Nanti nih ketemu nona gimana ya? Cipokan juga, wah aneh, jangan lah ya. Oh, Haram ini banget ada- Bang Dalbo. Kalau ciuman ini. kudusnya diharuskan sesama lelaki gimana Bang Billy? Ini ada tafsirnya dari Bapak Gereja soal itu. Rumus yang kurang lazim pada Paulus ini menyatakan rasa hormatnya terhadap jemaat gitu, cuman kudus maksudnya. Tapi kan orang ini langsung mengartikan, langsung dicium. Contohnya gini nih, pergi ke abangku yang sono karena ibuku di situ. Abang, salam cium buat mama ya, gitu. Dikirain lah langsung ciumin gitu. Bang Billy gitu pe mamanya, makanya saya nggak usah. Bang, kan ini bahasa Indonesia. Seharusnya yang dipajang di situ supaya tidak mau membuat kekeliruan. Seharusnya tafsirannya yang dipajang. Ini kan bahasa Indonesia. Bukan perkataan Paulus di Roma. Apa? Itu masa diciumin semua gitu? ketika Itu salah gitu loh. ketika Yesus diangkat jadi Tuhan itu, apakah itu punya tafsiran juga? Atau aku dan Bapak punya tafsiran juga, gimana?
Ini Hagenberg tafsir ya. Di Roma 14 nomor 9. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ini tafsirannya gini. Oleh karena cium kudus atau cium kasih ya, juga disebut dalam Korintus dan sebagainya itu ya. Maka kita mengerti bahwa ini sudah menjadi kebiasaan orang percaya sejak awal. Pada abad kedua salam-salaman dengan cium kudus. Jadi kayak cipika-cipiki gitu loh, kayak Yasser Arafat sama Perdana Kan Menteri Israel gitu, cium-ciuman gitu. Bambile. Ah, Kan di negeri-negeri barat kan sudah dipraktekkan ketika ke Oh itu mah bukan ini- cium kudus, itu cuman cabul. Iya, yang bunyinya oh. Nah, apakah gitu bunyinya ciuman kudus itu atau gimana gitu? Atau Aku sama Bang Jok. yang nulis di bawah lebih abdol katanya kayak gitu. Kenapa Oh, bentar? mungkin Gurunda sudah ada. Coba Maaf. Hizuma. Ya cobalah kita itu mikir ya, kalau kalau ajarannya itu konsepnya takutnya meniru dari pagan, bukan dari pencipta langit dan bumi, seharusnya kan kita berpikir waras gitu. Dari mana ajaran kita ini kan gitu? Kok nggak ada diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, terus isinya seperti ada ciuman kudus tadi. Nah, susah kan itu. Itulah pemikiran Bang Yusuf gini. Itulah pemikiran Bang Yusuf ya. Sekarang saya buka pemikiran Bang Yusuf. Gimana lah yang menceritakan itu ngambilnya dari Alkitab. Seolah-olah hal itu sudah terjadi sebelum Alkitab. Itu gimana Pak? Itu juga harus dipikirkan kan gitu loh. Kalau mau berpikir netral kita gitu. Bagi kami kan kalau di ajaran kami meyakini tidak tersalib gitu, no problem kan, nggak ada masalah juga toh, karena standar dari Al-Quran kami gitu. Berarti sama-sama nggak ada masalah di kita. Gitu. Ya kenapa kalian yang bermasalah gitu? Heran juga. Bermasalah lah. Tanya Yesus di sana juga pasti tes langsung. Baru SD loh. Itu loh sekolah minggu. Biasanya belum pada sekolah di situ. Pasti Coba kamu baca Kisah Para Rasul 25:19. isinya baca itu. Bacalah Pak. Karena Paulus mengatakan di situ Yesus tidak mati. Yesus hidup. Sedangkan yang di atasnya itu kan masih berselisih tentang matinya Yesus. Lalu Paulus menegaskan bahwa Yesus itu tidak mati. Paulus kata Abang, masa kalian lu kalau nggak mengambil ayat itu iya. Enggak, kata Abang Paulus yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Paulus saja Yesus tidak mati. saja Paulus belum ada loh. Waduh. Enggak cara logika berpikir kalian gitu loh. Kecuali dari gini. Iya, dengar dulu. Enggak, Abang kita ke utamanya dulu deh, cara berpikir umum dulu. Kecuali keempat murid Yesus yang menulis Injil mengatakan tidak disalib masih mending. Iya, situ kan Abang bilang kan situ Paulus. Yesus saja disalib, Paulus mungkin belum ada, Bro. Gimana sih berpikirnya? Kecuali keempat murid yang enggak berpikirnya kok gitu sih gitu. Padahal kan dengar dulu.
Iya, nanti kita baca satu perikop biar jelas. Tapi kan coba dulu berpikir, yang ngomong seperti itu Paulus. Aduh. Ini Aki Iya, Sugi yang dengar mana sih ini? dulu. Aki Sugi suaranya kayak suara Aki Sugi nih. Ih, Mulai menghujat ya, menghujat Roh Kudus lagi, ngeri itu bro. Hati-hati, banyak yang tumbang soalnya. Banyak yang tumbang soalnya. oh ada ayatnya tuh. Hujat Yesus, saya malah tantang kalian hujat Tuhan Yesus itu, nggak masalah. Tapi jangan Roh Kudus itu. Enggak kan bener. Ini kan Ustadz Sugi kan ya kelihatan seperti roh lah, bener. Kok menghujat? Soalnya gini, kalau menghujat gini, hai kau dasar roh cabul atau roh apa itu baru. Itu kan enggak. Ustaz Sugi namanya siapa? Nggak ada di layar saya, Ustaz Sugi. Nah itu makanya dari tadi juga dibilang begitu. Oh, kacau ini Ustadz Sugi ini di mana ya? Orangnya nggak ada masalahnya. Dia kan ada di langit dan di bumi dia. Astagfirullah. Oh, Ustadz Sugi lagi melayang-layang di permukaan air. Aduh. Ya. Oh, lihat ternyata. Tapi tadi saya udah puas dengan jawaban itu bahwa ajaran minum darah dan daging Yesus itu bukanlah ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cukup mantep itu pengakuannya. Pas, udah nggak perlu didebatin lagi karena itu adalah bukan ajaran Tuhan tapi ajaran Yesus. Wah, itu udah pas Bang Billy, udah pas itu tadi jawabannya. Sekarang kan kita suruh dia aja lagi mikir gitu gimana. Kalau bukan dari pencipta langit dan bumi ajarannya, ya dari mana? Kan gitu loh. Tadi Bang Billy juga menerangkan masalah konsep pagan. Ada 12 murid. Terus dia dilahirkan dari perawan. Habis itu pada hari ketiga naik ke langit. Nah, itu kan konsep pagan, dewa Zeus. Ya mirip-mirip seperti itu kan. Artinya ajaran Kristen ini 11-12 dengan konsep pagan. Ada debator Kristen, seorang Romo ya, namanya Romo Sam Aldo. Dia mengatakan kekristenan itu memang mengadopsi dari pagan, tapi bentuknya gini, makna dari pagan itu dikeluarin, diganti dengan makna baru. Nah, dan ada bukti arkeolog sampai sekarang bahwa kuil-kuil tempat penyembahan dewa-dewa, pemujaan berhala itu dialihfungsikan menjadi gereja-gereja gitu. Tapi kan konsep pagan dulu nggak ada ciuman kudus, itu bedanya. Yang sekarang kan ada ciuman kudusnya. Itu ciuman kudus bukan, tadi kan udah dikasih tafsirnya, bukan berarti ciuman bibir gitu. Ini gue belain nih Binsar. Jadi ciuman kudus itu artinya Makanya kalau kayak gitu cepat Bang Willy. jadi ciuman kudus gitu, maksudnya ciuman dengan kekudusan. Jadi salaman cium cipika-cipiki gitu loh, gitu. Jadi kalau ini Banbil, gini, jadi- di Yohanes 10:30 gimana? Waduh, kalau Kata saya Yesus, melihat aku dan Bapa adalah satu. perjanjian baru Tatsugi dah tuh, dia udah, kalau aku mah nggak makan perjanjian baru, bukan firman Tuhan, jadi jarang aku buka. Atau ada tafsirannya juga. Ya pasti ada lah. Cuma kan kalau diakuin dia perjanjian baru udah Kristen dia. Dia masih perjanjian lama dia. Ini kenapa? Enggak sudah baca tidak? Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Dari narasinya aja menurutku udah salah. Paulus nggak mengakui katanya Yesus nggak disalib.
penulis Siapa perjanjian yang baru. bilang disalib? Ini perkara mati dan hidup. Siapa yang bilang disalib? Dalam kisah para rasul bukan disalib, digantung di atas pohon. Mana sih? Itu kisah para rasul 10 ayat berapa itu? 19 apa? Coba cek. Bukan. Di kisah para rasul 25:19. Di sini mereka berselisih, sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus tidak mati. Yesus itu hidup. Itu loh. Gimana itu? Siapa tahu ada tafsirannya? sih. Pak, suruh berapa? Mau nanya. Baca. 25:19. Jangan Pak Sugi. Jangan senggol-senggol Roh Kudusnya Ngelio. Sama Roh Kudus dia mah. Pencipta Roh Kudus. Nih, judul perikopnya aja, Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Apalah kaitannya itu, Inang kalian ini. Baca dulu baru dikomplain, Bang. Waduh. Ayat berapa? Kisah para Rasul 5 ayat. Lucu aja kalian. Tetapi mereka 25 nomor 19. dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Maksudnya apa sih ini? Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Lihat tafsir. Binsar, biar jangan kalah Binsar, lihat tafsiran. Aku satu di pas, kalau buka itu habislah keluar. Aku bawa Alkitab. Oh iya. Tuh ada banyak tafsiran tuh. Nanya Bang Dalbu. Bang Dalbo, ada yang mau nanya tuh Bang Dalbo. Selesaikan dulu ini PR-nya. Jadi ciuman kudus gimana prakteknya? Sudah ada ini, sudah ada tema. Apakah benar Iya nih Bang Yesus Dalbo, mati? saya tadi tanya prakteknya itu ciuman kudus gimana? Ya tanya coba. Agak- No. Coba prakteknya gimana itu ciuman kudus? Yang dimaksud ciuman kudus itu apa? Gimana gitu? Gak ada suaranya? Nggak mau jawab kah? Kucing garo muncul. Ini Pak kan Yusuf boleh nanya nggak ini? apa sih kalian debatkan itu? Tetapi itu sih baca satu perikop itu kan Paulus di hadapan Agripa. Itu kan waktu mau dia diinin Bang, apa kaitannya bahwa dia katakan Yesus tidak disalib? Yesus yang mana ini, Bro? Waduh, parah memang kalian, Bro. Ngeri. Kok parah? Iyalah, Yesus yang mana maksudnya ini? Kok nanya? Baca. Oh iya, menjelaskan satu. Kalian baca satu perikop, Bang. Masa kalian potong-potong ambil yang itu? Aduh, parah. Baca aja satu cara baca. Gua ajarin cara baca Alkitab itu ada baca satu. Baca. Dijelaskan gitu loh. Itu dijelaskan. udah baca dulu. semua artinya. Jangan kaitkan ke yang lain. Waduh. Mau Yesus Kristus masukmu yang diartikan di sini. Waduh. Itu kan waktu ditanya, dia katakan Yesus itu hidup gitu loh.
Aduh, Loh, cara ada berpikir berapa seperti ini. Yesus jadinya? Ada berapa Yesus? Gini. Oh, beda lagi? Dulu, dengar. Kan dikatakan di situ waktu dia ditanya Yesus itu hidup, kata dia kan gitu. Itu kan makanya saya bilang mana ada Paulus mengatakan dia tidak disalib gitu loh. Dan kalian yang bilang dikatakan Yesus di situ hidup. Kan waktu Paulus bilang Yesus itu udah hidup gitu loh. Itu artinya loh di hadapan waktu dia di sini di sidang gitu loh di satu perikop ini. Emang benar kan waktu itu udah hidup gitu. Aduh Mana masalahnya. dikatakan di sini? Ada satu perikop. Anda jangan nambah-nambahin. Aduh Di sini- parah Bang Billy cara berpikir orang ini. Kok parah? Anda yang nambah-nambahin ayat. Di sini jelas, ya. Tetapi mereka hanya berselisih Jangan paham ayat 19-nya aja, dengan Bang. dia tentang soal-soal agama mereka dan Ya. tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Ya. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Jangan jelas. ditambahin lah. Ini kan judul perikopnya Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Itu kan Yesus Paulus membela Yesus gitu loh bahwa dia katakan ia hidup gitu loh. Susah banget kalian. Aduh. Parah Pak. Parah kalian ah. Masa kayak gitu. Gini, Bang Yang Binsar ayat- sebentar. Bang Binsar boleh nggak nambahin dikit? Boleh bingung saya Pak. Dikata apa mana? Ya, benar-benar. Di situ. Ini Yesus tidak disalib. kadang-kadang dibahas tentang perumpamaan. Susah kalau begini. Misalnya panjang tangan. Ini panjang tangannya, capek kita. Oh, jadi ini perumpamaan. Bukan seperti Jangan-jangan darah Yesus dan- Tuhan itu perumpamaan juga, Pak. Tunggu dulu Bang, gini, saya mau ginilah kepercayaan Abang, Yesus tidak mati, tidak disalib. Menurut Abang, Yesus itu kemana? Yesus atau Nabi Isa? Ya, Nabi Isa, Yesus. Saya mau ke pemikiran Bapak Yusuf dulu. Tidak. Ya anggaplah udah, Yesus kalau Nabi tidak Isa baca disalib. ayat selanjutnya. 158-nya. Tunggu dulu. Jangan baca sepotong. Begini, anggaplah Yesus itu tidak disalib, diganti sama Yudas, tidak mati. Kemana dia? Loh, Ya kan- ayat selanjutnya kan ada itu dia diangkat ke langit. Kemana? Barrafa'ahullahu ilaih. Saya mau tahu itu. Jelas, biar jelas. Ya udah diangkat ke langit. Ke langit keberapa? 1, 2, 3. Jadi bingung kita Bang, ke surga bukan? Ke langit. Kata siapa ke surga? Langit dengan surga ya beda lah. Iya langit ke Iya ke langit. Iya ke langit. Langit ke berapa? Iya, jadi pemikiran kita jadi maksud Abang berarti ke langit ke langit ya mengawang-awang. Gimana sih kok? Di Bible itu mati disalib, tapi kan Abang bilang hidup. Yang disalib Yudas. Bukan kita bilang. Itu samaim ya. Iya, betul. Saya nggak jelas maksudnya ke langit ini, kalau Abang ceritain pun ke langit, orang pasti bertanya. Sampai sekarang Abang bukan. Kan ada tadi Abang bilang sampai sekarang hidup itu betul. Dia diangkat hidup-hidup berarti dalam kepercayaan iman Abang dia diangkat hidup-hidup bukan? Nah, yang jadi permasalahan ini apa? Udah benar itu Abang, kalaupun betul.
Oke, sekarang saya masuk ke pemikiran abang. Sekarang gini, saya masuk ke pemikiran abang. Misalnya dia diangkat, kan itu banyak yang melihat. Apakah ada terjadi penyulapan oleh Tuhan? Disulap gitu gimana menurut abang? Saya mau dengar dulu. Ada nggak? Di situ kan kalau di Bible dia dibunuh orang melihat, dia dicambuk, disiksa orang melihat. Nah, yang dalam pemikiran abang ini dia diangkat itu ada nggak yang melihat? Nah, jadi maksud abang itu yang dicambuk, yang dibeset, yang diapa itu bukan Yesus. Oke. Ya. Ada nggak kelihatan? Ustadz di mana? Bu Rama, dia itu host, aku juga bingung tadi. Lanjut. Host dianya. Ya sudah. Jadi inti Ada. Dah. Lanjut. jadi yang intinya sekarang kesimpulannya dalam kepercayaan abang, Isa diangkat ke langit. Habislah di situ. Sudah dijelaskan tadi. Yang angkat kira-kira siapa itu? Ya Allah. Memangnya Yesus itu bisa jadi Power Rangers terbang-terbang? Gini. Bang, gini bang. Bang. Di sini ini ada pernyataan Yesus nih di Yohanes 8:29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa-apa yang berkenan kepadanya. Ini benar tidak? Bapak meninggalkan Yesus. Jangan ketawa bang. Ini susah. Banyak ada. Oh semua jadi isi Bible itu perumpamaan semua. Enggak, gini. Tadi kan seperti Bang Billy. Ngeri tuh makan darah sama daging. Kok lari Jadi, ke situ susah lagi? juga. Saya nanyanya ini di Yohanes 8:29. Juga gini loh, seperti perumpamaan darat gitu kan. Dikira orang langsung gitu kan. Padahal apa sih? Makanya kami ragu-ragu juga. Jangan-jangan Tuhan Anda ini perumpamaan juga. Cuma susah memang sama orang ini cara berpikirnya. Apa yang susah bang? Sama-sama kayak orang ini ya. Coba jelaskan coba ini bang. Ustaz. Dengarkan dulu, dengarkan. Tetapi Coba jelaskan. mereka hanya berselisih paham tentang soal agama mereka. Itulah imam-imam situ yang mau mendakwa si Paulus ini. Nah, dan tentang seorang bernama Yesus. Nah, baru yang sudah mati. Itulah yang dibincangan pendakwa si Paulus diceritain ini. Jangan dipenggal, jangan diubah ayatnya, bre. Jangan diubah. Anda gimana sih? Jangan diubah lah. Lah, Baca dengan baik. ya jelas itu udah baik banget. Wahyu 22:18 itu dilarang loh. Oh, Wahyu. Mengubah-ubah, menambah-nambah, mengurangin isi ayat. Ini. Ayo kita buka. Ya, silakan buka. Ini firman. Tuh. Ayat 19 kan?
dari 18-nya dulu, 18-nya. Iya, Baca dulu. baca coba. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Itu kan ngobrolan orang-orang pendakwa Paulus, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Tuh, orang-orang yang mendakwa itu masih berselisih paham, dan tentang seorang bernama Yesus. Nah, mereka juga berselisih tentang bernama Yesus ini yang sudah mati. Tuh, yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti tuh, Paulus membela bahwa ia hidup, bahwa dia katakan Yesus itu hidup. Masa kalian bilang Ya. Paulus bilang Yesus tidak bisa? Jadi yang di atas ini siapa yang berselisih? Dan yang mengatakan dengan pasti siapa? Itu, tetapi para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham. Siapa situ? Pendakwa si Paulus itu kan, bro. Makanya mengerti Alkitab Jadi itu. Paulus di sini, narasi Paulus di sini membantah yang berselisih paham tentang Yesus mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Iya jelas di zaman Paulus itu Yesus hidup gitu loh. Aduh, susah benar kalian berpikirnya. Ini orang yang lagi berselisih di atas ini, orang lagi berselisih tentang Yesus mati. Hidup sampai sekarang. Nah, Gini, iya kalau kau tanya sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Coba kau tanya aku sekarang, Yesusmu mati nggak, disalib nggak? Saya bilang sekarang katakan Yesus itu hidup. Itu sama halnya yang dikatakan si Paulus Oke. gitu loh. Anda persilakan saya bertanya. Coba. Ketika Yesus mengatakan dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apakah Bapa meninggalkan Yesus? Atau Allah meninggalkan Yesus? Kan udah dikatakan di situ Bapak berkenan sama Yesus. Berarti Bapak ini yang segala sesuatu yang dilakukan Bapak Yesus ini kan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, apakah Bapa meninggalkan Yesus? Kan di sini jelas narasi Yesus yang disampaikan, ya. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Pertanyaan saya, apakah Bapa atau Allah meninggalkan Yesus? Coba kalian berdua jawab. Tiba-tiba hilang sendiri. Ayo, jawab. Kasih Pak, sambil itu isi kita di mana itu biar kita periksa lagi. Di Makanya Yohanes 8:29. Jangan sepotong-potong Pak. Aduh, main sepotong-potong lagi. Kita bukan Judul bukan perikopnya, butuh- Yesus butuh bukan orang dari untuk dunia. Menjelaskan Alkitab, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri kok Alkitab ini tuh. Iya, Makanya- oke. Ini pertanyaan saya. Silakan Anda baca satu perikop, ya. Saya oke. bertanya di sini, dan ia yang telah mengutus aku, Iya, ia di mana menyertai dulu? aku, Alkitabnya ia apa? tidak membiarkan aku sendiri. Iya. Pertanyaan saya, apakah Allah, ya, apakah Allah meninggalkan Yesus? Itu pertanyaan saya. Nah, enggak, tanpa buka kitab yang kau bilang itu aja udah bisa saya jawab itu. Iya tidak Iya, akan silakan meninggalkan jawab. gitu. Yesus kan udah katakan ia Tidak. tidak akan meninggalkan aku. Udah dibilang dia lagi itu. Apa susahnya sih? Dia Abang Noel ini sudah jelas mengatakan tidak meninggalkan. Lalu Anda jawaban Anda apa? Lah. Pertanyaan jawab Yesus sendiri loh yang kau Saya katakan tanya tadi. jawaban Anda apa? Ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Iya. Terus Jawaban Anda apa? Apakah Allah meninggalkan Yesus? Itu pertanyaan saya. Yesus katakan di situ apa? Ia tidak akan meninggalkan aku sendiri kan gitu. Terus itu Ya. menurutmu ditinggalkan enggak? Saya bertanya kepada saudara. Kalau Noel sudah jawab tidak, artinya tidak akan meninggalkan. Itu jawaban Noel. Anda Pak, jawaban Anda apa? Yesus sendiri bilang juga udah dikatakan dia tidak akan membiarkan aku sendiri gitu. Emang isi itu Betul. dibiarkan gitu.
Makanya Betul. ayat berapa sih? Apa kitab apa yang kau bawa, bro? Suah berapa kali, jangan pura-pura tuli. Enggak, iya. Yohanes 8 nomor 29. Berapa? Yohanes 8 29. Yohanes 8 ayat 29. Oke, lanjut diskusinya. Bang Noel, nanti saya jelaskan. Jawab dulu lah, langsung berdua. Apakah Allah meninggalkan Yesus? Baca benar dulu. Tidak. Ya biarkan. Ini jawabannya dengar. jelas. Noel jawabannya Ya, ini apa tidak. Anda jawabannya apa? Betul. Ini, Binsar, jawaban Anda apa? Aku nggak bisa langsung bilang loh, bro. Harus saya. Oke. Anda Nanti saya bilang, tahu. aku Di sini udah tahu maksudmu, bro. dengarkan, coba. Dengar, aku tahu sebelum kau melangkah, aku udah tahu maksudmu apa. Saat Yesus disalib apa dibilang? Allah, aku kenapa kau meninggalkan aku? Pasti perginya ke situ kan. Jadi aku berpikir mungkin seperti itu. Silakan bro. selesaikan. Pak Gi, Bukan. makanya kalian Nah, bacanya itu ini benar. juga Yesus itu kan manusia. Standby. Bang Juma ada standby, silakan Kurunda. Silakan Kurunda. Jangan pakai jebakan-jebakan, susah juga. Oke. Jebak. Teman-teman, saya sekaitan dengan data ini yang disajikan oleh Bang Dalbu. Ibrani 9 nomor 24, sebab Yesus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap Bapa guna kepentingan kita. Di sini ada berapa oknum? Kami Telinga saya rusak atau apa ini? gimana tadi Bang Jian? Ibrani 9 Kita semua nomor itu. 24. Ibrani 9. Iya. Cuma nggak menjawab. Ya, naik. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap Bapa untuk kepentingan kita. Di situ ada berapa oknum situ? Bang Billy. Udah jelas. Kita semua universal sifatnya. Maksudnya? Di sini ada berapa oknum? Kuping saya yang rusak ya. Gitu gimana sih? Jadi ada Yesus, ada Tuhan gitu. Gimana sih? Ya, ini makanya saya tanya, ini ada berapa oknum di sini? Yang saling berhadap-hadapan di sini ada berapa oknum? Susah juga, Man. Iya. Ada berapa oknum? Ibrani 9 ayat 24. 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan. Ya jelas Allah, yang Allah sang sumber itu sama Yesus. Jadi ada berapa oknum? Dua di situ Bang. Dua. Tapi boleh gini, bolehkah dikatakan bahwa Allah itu bagi kami yang disebut Bapa itu, Yahweh itu oknum? Iya. Iya, oknum itu kan hakikat pribadi yang berdiri sendiri ya, kan udah, gitu. berarti hakikat ya. Pakainya Ya. hakikat ya. Oke. Nah, sekarang di situ ada berapa hakikat sekarang saling hadap-hadapan? Kan ada, kalau dibilang berhadapan berarti bagi saya bukan seperti itu. Kalau berhadapan berarti muka ke muka gitu Bang Cuma.
Ya kan ceritanya di sini, Yesus pergi kemudian empanizo dalam bahasa Yunani, artinya menghadapkan diri atau berhadapkan diri kepada wajah Bapa. Hadirat di sini dalam bahasa Yunaninya adalah prosopon, artinya wajah Tuhan, wajahnya Sang Bapa. Yesus datang ke surga untuk menghadapkan wajah dirinya, mukanya kepada mukanya Bapa. Di sini ada berapa muka? Udah susah ya Bang Juma kalau dikatakan muka. Soalnya Allah kami yang Bapa itu nggak punya muka soalnya. Oh, bahaya itu. Itu Di kan situ, dikatakan hadirat. iya, hadirat itu kan bahasa, Bukan itu kan muka ke muka bahasa gitu. Islam itu, hadirat itu bahasa Islam. Waduh. Bahasa Yunaninya adalah prosopon. Prosopon artinya muka atau wajah. Mohon maaf Bang Juma sama teman-teman, baterai saya satu lagi nih. Si Kresik boleh ya, biar ini, biar kalian percaya. Kira saya mau kabur ya. Ntar saya- Sambung aki atau genset, Bang. Ini soalnya lagi ngecolok Susah ya, pokoknya juga. ya. Alasan bang, giliran bang Juma bersuara dia alasannya itu bang, alasan. Aku Gini. langsung. Enggak, dari tadi bang Juma diam. Bentar. Kau nggak ada niat kau ngecas kan? Alasan gua alasan. Iya. Jadi nanti gini, Bang Juma lo. Iya. Jadi nanti Iya. gini, kan Tuhan Yesus juga berdoa ke Bapa. Jadi nanti Bang Juma bilang lagi, dia berarti ada orang lain di situ, susah menjelaskannya. Ya, jadi ini kan Anda maklumi aja, kan Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Kenapa harus mengatakan Satu kesatuan itu. Ya itu dia tadi, satu kesatuannya. Itulah makanya kemudian menghadap. Jadi antara back dengan penyerang kiri, penyerang kanan itu adalah satu kesatuan. Ini bukan kesebelasan tapi ketigaan. Karena dia kan menjelma. Jadi kan kita Waduh. susah menjelaskan itu. Kalau misalnya ada manusia, contoh misalnya Pak Bom menjelma menjadi babi ngepet, apakah masih ada manusia di situ? Tuh kelihatan nggak satu bateraiku di video itu. Ini bentar lagi bunuh diri nih. Bunuh diri. Serius, Bang Juma. Yesus kapan bunuh diri? Serius. Aku bukan mau kabur gitu ya. Nggak kuat ini. Iya. Kalau main TikTok apalagi naik komal, baterainya kalau sambil dicolok bukannya nambah, makin turun. Nggak kuat. Iya, bener nggak kuat itu, luar dalam nggak kuat. Nah, Tuhan Anda kan memang ada 3. Makanya ketika Anda mengatakan 3 pribadi menjelma, nah saya tanya, misalnya ada orang Pak Bom lah misalnya, dia kemudian menjelma menjadi seekor babi. Nah, kira-kira menurut saudara masih ada nggak manusia di situ ketika manusia ini menjelma babi? Kok? Loh, gimana sih? Jangan tertawa Pak Bom maksudnya kan lah. dia dari awal apa ya, pengajaran supaya kan gitu. Jadi Iya. jadi susah menjelaskan gitu. Misalnya dia Susah. diangkat, kan diangkat oleh siapa? Pertanyaannya gitu lagi nanti. Iya, makanya Yang Abang dikata- imani kan dia diangkat ke langit. Iya, Siapa yang diangkat oleh Tuhannya kan, sama seperti Elia, sama seperti Iya. Henok, Yang Abang diangkat imani oleh kan gitu, Tuhannya. Kenapa? Yang Abang yakini itu bukan? Bukan, Yesus bukan. diangkat, Iya, Nabi Isa diangkat ke langit. digantikan. Iya, betul. Yang disalib Yang angkat siapa? adalah Nah, saya balikan lagi ajaran Abang. Siapa yang angkat? penciptanya lah. Ada 2 dong. Iya, satu ciptaan, yang satunya pencipta. Kalau Anda kan dua-duanya Tuhan. Jadi Tuhan menghadap kepada Tuhan. Kan konyol itu namanya, Bang. Jadi, kalau gitu berarti Nabi Isa berhadapan dong dengan Tuhan, bukan ke langit dong. Apa masalahnya kemudian ketika ada hamba Tuhan menghadap ke Tuhannya? Kan tidak ada masalah. Oh, berarti dia di situ kan, bukan ke langit. Iya, yang bermasalah kalau Tuhan bertemu Tuhan. Tuhan yang satu mau membunuh Pak Bom, Tuhan yang satu masih mau kasih kesempatan bertobat. Mana yang terjadi nanti? Terpaksa Tuhan dengan Tuhan main panco.
Biarkan aja Pak Bom dulu masih hidup, bulu hidungnya masih pendek. Yang satu bilang, tunggulah, matikanlah sekarang, dia sudah makin kurang ajar. Nah, yang mana yang benar nanti Tuhannya ini? Terpaksa mereka main push. Kalau dua Tuhan, apalagi muncul lagi Tuhan yang satu. Tunggu. Yang benar adalah ledakkan aja perutnya Bom biar mati dengan sengsara. Mana yang dipilih di situ? Kira-kira bingung Ini Bang. kenapa sih beberapa hari ini Bom mau jadi sebut-sebut? Saya suka dengan filmnya Ateng, Ateng, Gareng, Bom, Jojon, kan teman-teman semua itu kan, Iska, Pak Darto Helen, Cuplis, Timbul, teman-teman semua itu kan, Mali, Tile, kan temannya semua itu. Apalagi Bolot, Gepeng, jangan lupa Gepeng, Ateng, kan temannya semua itu. Kalau ada yang merasa tidak punya anus ya merasa aja apa-apa. Gimana tuh Bang tadi menghadap ingin gimana nih? Ada berapa Tuhan di sini saling menghadap ini? Bahaya nih. Belum saya bawa data dari 1 Korintus 15:28 yang bikin anak Batak kemarin muntaber. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Ini Yesus menaklukkan dirinya. Artinya ketika kita masuk ke dalam original teksnya, maka Yesus melakukan satu tindakan upaya apa? Upaya apa itu? Kalau Sertijab. bukan sertijab, menaklukkan diri. Apa itu? Ya semacam minum CTM lah, obat tidur, supaya dia tidak berdaya. Aduh Tuhan, kok aneh-aneh aja nih Tuhan kalian ini. Inilah yang dikatakan kemudian bahwa wa makaru wa makarallah, kalian melakukan makar. Sudah kubilang dari tadi di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang terkutuk digantung oleh Tuhan Elohim disebabkan apa? Disebabkan karena orang itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sekarang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan? Yesus kah atau Yudas? Periksa dulu. Apa kemudian menjadi tolak ukurnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Nah, ini disifati oleh siapa? Yudas. Berarti yang mati secara terkutuk di atas tiang salib adalah, kok Bom sih? Bukan, adalah salah satunya Yudas atau Yesus. Itu. Kalau Yesus tak mungkin, karena Tuhan sudah mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 28, orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, orang fasik menggantikannya. Siapakah yang fasik ini? Menurut data yang ada, bahwa orang fasik itu adalah orang yang kemudian makan uang suap. Di mana itu tertulis? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum Tuhan. Jadi yang fasik adalah yang makan suap. Orang benar diselamatkan dan digantikan oleh orang yang fasik. Orang fasik itu sama dengan orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Pak Bom atau Yudas? Yudas. Maka yang Paulus jual ke Roma dan Yunani berdasarkan Galatia 3 nomor 13, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah Yudas Iskariot. Oke, sampai di sini tidak paham. Dan Yesus Isa diangkat ke surga. Terus yang mati di salib adalah orang
Katakanlah terkutuk apa ya? bukan terbom-bom, ada aja terkutuk. Waduh, bagaimana sih saudara ini? Jadi saya ikuti iman abang. Bukan Yudas iman disalib. saya, dalil di kitab saudara. Isa diangkat ke surga. Ya udah. Selesailah bang. Ya, Sudah. saya permisi dulu, izin. Mau kemana? Mandi dulu, mandi. Oh, mandi. Ya udahlah. Mandilah. Hati-hati di jalan. Oke. Kenapa giliran ada Bang Juma banyak kali lah alasan-alasan Oten ini. Masih ada? Saudara-saudara yang sedang menyembah Yudas masih ada? Izin Bang Juma. Iya. Selamat malam Sadame. Sadame. Ya agama apa Sadame? Islam. Ya apa yang mau disampaikan Bang? Kita nunggu Oten Bang. Tuh komentar selamat malam agama apa? Kristen. Oke silakan. Ada Bang Juma. Iya, gimana saudara? Oke, salam semuanya. Iya, Salman. Temanya malam ini Yudas atau Yesus yang disalib. Oke, saya akan diskusi itu. Iya. Tapi sebelumnya saya menyimak tentang Anda bilang tadi Tuhan Kristen ada 3. Saya akan berdiskusi tentang itu dulu. Iya. Saya akan menjelaskan tentang Tuhan Kristen. Tapi ketika saya menjelaskan, tolong jangan potong pembicaraan saya. Paling 2 menit, nggak sampai 2 menit. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Ya. Yes. Ya, terima kasih. Yesus adalah firman Allah dan roh Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan Allah. Misalnya ada seorang raja yang menulis surat perintah dan diberikan kepada ajudannya tuh. Sang ajudan membaca surat perintah itu dan melihat ada perkataan sang raja yang ditulis di surat itu. Itu berarti barang siapa yang menentang perkataan sang raja berarti menentang sang raja. Dan barang siapa yang mematuhi perkataan sang raja berarti mematuhi sang raja. Karena perkataan sang raja berarti sang raja. Begitu juga firman Allah berarti Allah. Sekarang saya akan memberikan contoh yang lain. Segala sesuatu telah diciptakan, hanya Allah yang tidak diciptakan. Sekarang, apakah firman Allah dan roh Allah itu diciptakan? Firman Allah dan roh Allah itu tidak diciptakan. Karena kalau firman Allah diciptakan, itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki firman, lalu Allah menciptakan firman. Dan roh Allah itu tidak diciptakan. Kan? Kalau roh Allah diciptakan, itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki roh, lalu Allah menciptakan roh. Jadi firman Allah dan roh Allah itu tidak diciptakan. Premis pertama, hanya Allah yang tidak diciptakan. Tetapi premis kedua, firman Allah dan roh Allah juga tidak diciptakan. Itu berarti firman Allah dan roh Allah yang ada di dalam Allah bersama-sama dengan Allah. Itu pengertian Tritunggal, Saudara Juma. Silakan. Oke, tolong bantu saya memahami konsep yang Anda katakan barusan sebelum kita lanjut. Saya mau menganalogikan ya terkait dengan firman, suara dan seterusnya. Karena kalau kita berbicara mengenai 3 agama ini, Tuhan itu punya suara, Tuhan itu punya firman, Tuhan itu punya kehendak, Tuhan itu kemudian punya suruhan. Saya analogikan motor, knalpot,
asap, motor, knalpot, suara knalpot, asap, kemudian karbon dioksida yang dihasilkan asap. Tolong Anda ingin memposisikan Yesus di mana di sini? Motor, knalpot, suara, asap, karbon dioksida. Saya menganalogikan bahwa sumbernya adalah motor. Ini adalah sang sumber. Yesus di mana di situ? Apakah dia sebagai knalpot? Apakah dia sebagai suara? Atau dia adalah asap? Atau justru dia adalah karbon dioksida? Yesus di mana di situ, Bung? Menurut saya itu perumpamaannya tidak tepat tuh, Bang Juma. Alasannya? Oke, alasannya saya akan berikan satu contoh perumpamaan lagi biar tepat nih, alasan yang tepat. Iya. Misalnya ada seorang pemimpin menelpon anak buahnya untuk menyuruh dia melakukan sesuatu. Sang anak buah mengangkat handphonenya dan mendengar ada suara pemimpin menyuruhnya melakukan sesuatu. Sang anak buah akan berkata siap. Padahal yang didengar oleh anak buahnya adalah suara pemimpin. Tetapi jika suara itu diberikan ke buahnya yang lain, semua anak buahnya akan berkata siap. Barang siapa yang menentang suara pemimpin berarti menentang sang pemimpin. Barang siapa yang mematuhi sang pemimpin, suara sang pemimpin berarti mematuhi sang pemimpin. Karena suara pemimpin berarti sang pemimpin. Itu analoginya begitu, Abang. Oke. Kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan, berarti suara knalpot itu adalah knalpot. Enggak ke situ. Ke Kenapa analogi bisa? saya yang lebih tepat. Ya, Iya. bisa bikin segala motor yang ada karbon dioksida, segala knalpot, segala rem, segala kopling. Ya, cukup yang tadi aja. Bahas yang penjelasan saya tadi aja. Saya kasih sedikit materi untuk Anda jadikan bahan pemikiran ya. Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Knalpot mengeluarkan suara. Suara yang keluar dari knalpot bukan dari knalpot, tetapi dari mesin. Sekarang Yesusnya di mana ini posisinya? Ternyata firman yang keluar dari Yesus pun bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari esensi yang telah mengutus dirinya. Ini kemana perginya Yesus? Makanya saya kasih analogi tadi, motor, knalpot, suara, asap, karbon dioksida, supaya Anda tahu bahwa sebenarnya yang Anda anggap motor itu adalah karbon. Sampai di sini Anda belum paham atau sudah paham? Saya gimana bisa paham kalau analoginya seperti itu? Lah memang harus. Sekarang Tuhan mengatakan analogi yang sabar. tepat, analogi saya. Sabar Bung, sabar. Anda membawa Anda membawa Yohanes 1 nomor 1 kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Itu kan analogi. Itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Itu adalah ungkapan penulis Yohanes. Oke, kita tidak apa-apa. Kita ikuti alur maunya himne ini, filsafat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Sekarang pada mulanya adalah suara. Suara itu bersama-sama dengan knalpot dan suara itu adalah knalpot. Nah, di mana asap di situ? Di mana pula karbon di sana? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena firman Tuhan datang kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan firman Tuhannya kepada Maria. Wahai Maria, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Setelah firman diantarkan oleh Gabriel, sang penerima firman pun melaksanakan tugas daripada apa yang dikehendaki oleh mesin. Apa yang terjadi?
keluarlah asap, muncullah karbon. Saya tanya pada saudara, ketika kemudian Gabriel mendengarkan perintah dari Tuhan untuk dia sampaikan pada bulan ke-6 ke Maria, apakah Gabriel membawa Yesus? Atau Gabriel membawa firman? Firman. Firman. Yesusnya di mana? Karbonnya belum Firman itu ada. menjadi manusia di rahim Maria. Karbon belum ada. Oke ya. Nanti ibunya ngeden, baru karbonnya keluar. Sampai sini saudara paham? Sangat tidak paham. Betul, memang harus tidak paham. Analoginya, Memang harus tidak paham. analoginya, yuk harus pakai analogi saya. Loh, Tentang nggak bisa. tentang firman, tentang perkataan. Yuk bukan pakai knalpot motor sama. Coba karbon saya dioksida turunkan segala. saya turunkan sedikit materinya. Yohanes 8:42. Saya ingin tahu kepada saudara, pencipta langit dan bumi yang menciptakan alam semesta ini, pada dirinya ada berapa kehendak? Ya, yuk jawab aja terus jelasin. Saya minta Anda jujur. Pencipta langit dan bumi ini apakah butuh kompromi ketika hendak menciptakan misalnya Pak Bombom? Yang satu Tuhannya mengatakan, saya berkehendak menciptakan Bombom agak langsing, pinggulnya besar, pipinya tembem sebelah. Yang satu mengatakan, oh jangan, saya maunya Bombom itu gemuknya bagian punggung belakang, bagian depannya tipis kayak papan. Kira-kira kalau ada dua kehendak, yang mana yang kemudian menjadi kehendak yang memiliki otoritas tertinggi? Dengan demikian solusinya harus satu kehendak, betul? Ya, Anda Oke. jawab aja, saya nggak ngerti arah tujuan pertanyaannya kemana. Tuhan ini Anda wajib. jawab aja terus silakan. Saya tanya dulu. Tuhan ini mutlak wajib satu kehendak atau lebih dari satu kehendak yang disebut pencipta Tuhan yang maha kuasa itu? Satu kehendak pada dirinya atau lebih dari satu kehendak? Satu, bagus. Ingat, Tuhan memiliki satu kehendak. Pengakuan Tuhan kedua, Tuhan junior, Yesus, mengatakan begini dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tepuk tangan dulu yang lain. Kalau Yesus dan sang pemilik satu kehendak itu adalah satu hakikat, maka Yesus akan berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya, aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus tidak satu hakikat dengan pencipta. Dia adalah karbon dioksida. Tepuk tangan teman-teman. Paham sampai di sini atau masih belum? Mau saya turunkan levelnya lagi supaya Anda paham? Yesus berkata seperti itu sebagai manusia. Oke. Sekarang saya akan sekarang giliran saya. Oke, abang dulu bicara. Ntar giliran saya, tolong jangan dipotong pembicaraan saya. Tunggu. Saya ingin menyambar perkataan saudara. Yesus mengatakan itu karena sebagai manusia. Sekarang, percayakah saudara bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan manusia? Ya, abang jawab aja. Saya nggak tahu arah pertanyaannya kemana. Abang jawab, abang jelasin. Bukan giliran saya bicara. Tolong kasih saya waktu. Oke, sekarang silakan Anda silakan berbicara, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Iya. Tentang pertanyaan kalau Yesus berkata seperti itu, Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus Tuhan, kenapa berdoa kepada Allah? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dicobai oleh iblis? Kalau Yesus Tuhan, kenapa butuh makan dan minum? Sebenarnya inti dari semua pertanyaan itu adalah kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus mati? Intinya itu. Saya jangan jelaskan itu aja tuh langsung.
Saya tanggapi boleh? Sekarang saya akan mengambil. Oke, lanjut. Oke. Saya tanggapi ya. Iya. Gini. Coba Anda sekali-kali berselancar ke kitabnya saudara-saudara kita Yahudi yang juga Anda pegang. Ulangan 32 nomor 39. Jelas dengan akurat di sana, yang memiliki hakikat otoritas tertinggi itu menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Bolehkah Tuhan yang punya otoritas menghidupkan dan mematikan ini mematikan dirinya sendiri? Bolehkah Tuhan mematikan dirinya sendiri? Saya? Iya. Abang jawab aja. Terus sekalian dijelaskan. Kalau abang bilang tidak boleh itu, bilang abang jelasin kenapa. Anda nanti tadi juga saya jelasin mengatakan, gitu. Anda tadi dengan gagahnya mengatakan, dan saya tahu endingnya, pasti pertanyaannya, Yesus itu manusia bukan Tuhan karena dia mati. Kan itu poinnya. Maka muncul, saya sambar itu. Inti pertanyaannya pasti itu. Nah, oke, Kak. Inti Oleh pertanyaan karena pasti itu, dari semua pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Kalau Yesus Tuhan, kenapa? oleh karena itulah dia mustahil Tuhan, karena dia makhluk. Oke. Oke? Oke, abang terus lanjutkan. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan mencontoh kitab suci. Saya nggak sebut nama salah satu kitab suci. Kitab suci adalah firman Allah. Berarti menentang kitab suci, menentang Allah. Mematuhi kitab suci berarti mematuhi Allah. Karena firman Allah berarti Allah. Tapi kitab suci bisa dibakar dan hilang menjadi debu. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Kitab suci itu diciptakan karena dicetak di pabrik atau di percetakan yang terdiri dari kertas dan tinta. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu Sang Pencipta. Kitab suci adalah firman Allah yang menjadi kitab. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kitab suci bisa dibakar, Yesus bisa dibunuh, tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Tapi kitab suci itu tidak hidup, karena kitab suci tidak bisa berjalan dan tidak bisa makan dan minum. Tapi Yesus manusia hidup. Karena kitab suci tidak hidup, tidak bisa berjalan dan tidak makan, dan tidak bisa makan, berarti itu tidak ada roh di dalam kitab suci. Tapi karena Yesus manusia hidup, itu berarti ada ruh di dalam Yesus. Dan ruh yang ada di dalam Yesus adalah roh Allah. Jadi itu pertanyaan, kenapa kalau Yesus Tuhan bisa mati? Boleh? Boleh saya masuk? Silakan. Oke. Ini hadiah buat saudara ya. Sebagai orang Kristen memang harus banyak belajar tentang yang disebut kitab suci. Sebuah kitab, Bung, disebut suci karena berasal dari manusia yang suci. Jadi unsur kesucian itu berasal dari yang maha suci. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam menerima firman dari Sang Maha Suci, turun ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menuliskan dalam sebuah kitab ini sudah pasti kitab suci. Kenapa? Nabi Musa adalah wakil Tuhan yang sudah pasti manusia pilihan Tuhan. Tidak mungkin pada dirinya ada cacat. Tidak mungkin pada dirinya ada dusta, tidak mungkin pada dirinya ada sifat-sifat tercela, maka buku kitab yang dipegang boleh disebut kitab suci. Nah, sekarang kalau ada buku dianggap suci tapi sumbernya kita tidak tahu siapa dia, bapaknya siapa, kakeknya siapa, siapa yang berfirman kepada dia, berarti itu adalah buku yang dianggap suci, bukan buku atau kitab suci, tapi kitab yang dianggap suci karena berasal dari pembohong, pendusta, munafik dan seterusnya. Maka bukunya tidak boleh dianggap sebagai kitab suci, melainkan hanya kitab yang dianggap suci. Kemudian yang kedua,
Ketika kemudian saudara mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, kitab suci adalah kehendak Tuhan yang maha suci menjadi kitab. Sekarang permasalahannya adalah yang disifati Al-Quranul Karim jelas isinya adalah kalam. Kalam itu adalah kehendak Allah yang melekat pada Allah itu sendiri. Sekarang kalau Al-Quran ini dicelupkan ke dalam wadah yang punya air, apakah yang dicelupkan ini adalah Tuhan? Bukan. Begitu juga Yesus. Ketika Yesus ini kemudian dicelupkan, apakah Tuhan ini yang dicelupkan? Tidak. Sekarang apa pembedanya antara Al-Quran dan Yesus? Al-Quran adalah wahyu ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian yang pantas disetarakan Yesus bukan Al-Quran. Karena Yesus penerima firman dari Tuhan, Nabi Muhammad penerima firman dari Tuhan. Maka siapa yang menyembah Yesus sama dengan dia menyembah Nabi Muhammad SAW. Bukan Al-Quran yang setara dengan Yesus. Al-Quran setara dengan Taurat. Pahami itu dulu. Jadi Yesus disembah berarti sama dengan menyembah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama penerima firman. Yang terlontar dari mulutnya adalah Al-Quran. Yang terlontar dari mulutnya Yesus sudah raib. Gak ada lagi. Paham ya? Paham. Jadi jangan sekali-sekali menyembah Yesus. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Nabi Musa, menyembah Daud, menyembah Salomo, menyembah Nabi Muhammad. Siapa yang menyembah ciptaan Tuhan, siapa yang menyembah utusan Tuhan, maka dia jatuh kepada kekafiran. Ingat, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan yang berkehendak mengutus dia, berarti dia adalah nabi, dia adalah rasul. Ucapannya Yohanes 12:49, sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel, apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dengan demikian Yesus adalah nabi setara dengan Rasulullah. Barang siapa yang menyembah Yesus sama dengan menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Benarkah orang yang menyembah Nabi Muhammad itu bisa dibenarkan? Tentu tidak. Demikian juga Kristen yang menyembah anak orang. Demikian. Oke. Tentang Yesus adalah Rasul. Oke, saya kata ya. Yesus adalah hamba Allah dan Yesus adalah Rasul Allah. Utusan Allah, yang artinya Rasul kan utusan. Yesus karena berasal dari firman Allah. Maksud saya, karena Yesus adalah firman Allah dan roh Allah yang menjadi manusia. Yesus disebut anak Allah yang menurut iman Kristen ya Bang Juma ya. Saya bicara menurut iman Kristen. Anak Allah yang dimaksud bukan Allah menikah lalu punya anak, kita semua tahu itu. Tapi anak Allah yang dimaksud adalah sebutan seperti hamba Allah. Jadi ada sebutan hamba Allah, ada sebutan anak Allah. Setiap orang percaya sebelum Yesus turun ke dunia, mereka disebut hamba Allah. Tetapi Yesus disebut anak Allah. Dan setiap orang yang menerima Yesus dan percaya kepadanya juga disebut anak-anak Allah. Itu sebabnya orang Kristen suka bilang anak Tuhan. Tetapi walaupun anak Allah, Yesus juga adalah hamba Allah dan utusan Allah. Misalnya ada seorang bapak yang mempunyai sebuah perusahaan. Lalu anak bapak itu ikut bekerja di perusahaan sang bapak. Itu berarti walaupun dia juga seorang hamba. Dan jika ada seorang bapak yang mengutus anaknya ke suatu daerah, itu berarti walaupun dia seorang anak, dia juga seorang utusan. Jadi kalau ada satu ayat yang menyatakan kalau Yesus adalah utusan Allah, itu tidak membatalkan satu Injil yang menyatakan kalau Yesus adalah anak Allah. Begitu Bang. Iya. Berdasarkan Amsal 3 nomor 11-12, orang yang intim dengan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, wakil-wakil Tuhan,
itu adalah hamba yang tunduk berserah diri kepada Tuhan. Kami sebut sebagai orang-orang yang saleh. Kalau di tradisi saudara menyebutnya sebagai anak, yang dimaksud di sini adalah hamba. Hamba yang suci, abdi, yang mengabdikan diri kepada Tuhannya dengan tidak menggantikan perintah Tuhannya dengan perintah-perintah lain. Islam menyebutnya saleh atau orang muslim. Nah sekarang Yesus ini, apakah dia memiliki Tuhan? Ketika dia memiliki Tuhan, otomatis dia penyampai firman. Setelah dia menerima firman, kalau dia memiliki Tuhan, punya sembahan, punya abdi, kemudian punya tempat bertumpu dan mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, maka jelas kedudukan Yesus di sini bukan firman, tetapi manusia pilihan yang ditugaskan untuk menerima firman dan menyampaikan firman. Berarti tugasnya sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat pembuktian dari kalimat yang saya sampaikan. Catat Yohanes 8:47. Barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Tuhan. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Tuhan yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dengan demikian Yesus bukan firman. Yesus adalah nabi yang menerima firman untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu domba-domba sesat dari Bani Israel. Tinggalkan pengajaran yang mengatakan Yesus adalah firman. Nonsense, bullshit. Yesus adalah manusia yang menerima firman untuk disampaikan kepada kaumnya. Demikian. Oke, saya jawab Bang Juma. Oke. Silakan Bang Pendi. Oke, jadi dasar yang menjadi Yesus adalah firman, itu udah jelas di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu di dalam Allah, bersama Allah. Firman itu menciptakan langit dan bumi, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi udah jelas, tidak ada manusia di dalam Allah, tidak ada nabi menciptakan langit dan bumi, Bang. Tidak ada. Dan di Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, aku datang dari Allah, aku keluar dari Allah. Artinya memang benar-benar dari Allah dia, Bang. Bukan diciptakan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, firman itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah memang berfirman, jadilah bumi. Tetapi ketika Allah berfirman, ada sesuatu, yaitu firman itu keluar dari dalam diri Allah, mengerjakan. Jadi jelas di situ bumi itu dikerjakan, Bang, bukan cuma omong doang. Jadi bumi. Kira-kira kalau Allah katakan jadi bumi, bentuknya kayak mana lah, itu nggak jelas kan? Tapi bumi itu dikerjakan, Bang, bukan diomongkan aja. Yaitu itu tadi firman itu yang mengerjakan bumi itu seperti kehendak Allah. Yesus dikatakan firman karena di dalam Yesus ada hikmat. Di dalam Amsal dikatakan firman itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, bukan hanya perkataan, Bang.
Oke. Kita lihat lagi dalam, sebentar Bang, kita lihat dalam Markus 5 ayat 30 ya. Ketika Yesus berjalan kaki di antara orang ramai, ada seorang wanita sakit pendarahan memegang jubah Yesus. Ketika wanita pendarahan itu memegang jubah Yesus, seketika itu juga perempuan itu langsung sembuh. Yesus berkata apa coba? Ada tenaga Allah, ada tenaga yang keluar dari aku. Siapa kira-kira yang memegang bajuku? Jadi di situ jelas Bang, bahwasanya ada dua pribadi di dalam Yesus itu, tenaga Allah dan manusianya Yesus. Jadi kalau selama Abang memandang Yesus itu hanya manusianya saja, tidak memisahkan antara firman dan manusianya, itu nggak akan ketemu, perdebatan nggak akan habis-habisnya. Tapi jelas di sini ada tenaga yang keluar dari dalam aku. Siapa yang memegang jubahku? Jadi ketika jubah Yesus dipegang perempuan yang sakit ini langsung sembuh, dan Yesus tidak tahu siapa yang memegang. Artinya di sini Bang ada dua pribadi yang jelas-jelas jauh berbeda. Bahkan manusianya Yesus pun kadang tidak mengerti dengan cara kerja Allah yang di dalam dia. Jadi makanya di dalam perkataan Yesus itu terkadang dia bicara secara manusia, terkadang dia bicara secara bahasa roh, yaitu dari firman itu Bang. Gitu Bang. Oke. Gini. Saya sangat maklum ya kalau teman-teman Kristen ini selalu mencari jalan kemudian untuk mendudukkan anak Maria ini sebagai Tuhan, tapi itu adalah upaya sia-sia, Bung. Ketika saudara berbicara mengenai Tuhan ketika hendak mencipta, jangan pakai Al-Quran, pakai kitab yang ada di tangan saudara. Yesaya 55 nomor 1. Di situ ada kata pi atau p. Apa itu? Diartikan dengan makna mulut. Esensi yang melekat pada pencipta sebagai sumber keluarnya kehendak yang ada pada dirinya. Itu juga diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 4 nomor 4. Sama persis. Kata Yesus kemudian bahwasanya manusia bukan tercipta, bukan berasal, bukan hidup hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di situ dengan jelas dikatakan dalam bahasa Yunani dia atau stoma. Stoma ini artinya mulut dalam bahasa Yunani dan pi dalam bahasa Ibrani. Artinya Tuhan itu memiliki sifat. Sifat inilah yang melekat pada diri Tuhan untuk kemudian ketika dia hendak menciptakan, maka dia cukup mengeluarkan kehendak itu melalui sifat yang melekat pada dirinya. Makanya dikatakan dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Apakah hakikat, apakah sifat yang melekat pada diri Tuhan yang maha memerintah, yang maha berkata, yang maha menginstruksikan ini keluar dari dirinya kemudian lalu menjadi manusia Yesus? Itu tidak mungkin. Adalah hal yang mustahil Tuhan keluar dari Tuhan. Tuhan berfirman, keluarlah Tuhan dari mulutku. Itu tidak mungkin. Adalah hal yang tidak rasional. Keran air ketika diputar, maka yang keluar dari keran air adalah keran air. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Adalah hal yang tidak mungkin ketika manusia membuka mulut lalu mengeluarkan suara, maka yang keluar dari suaranya itu adalah dirinya sendiri. Tidak akan mungkin terjadi. Ketika ada orang kentut, yang keluar dari pantatnya adalah dirinya sendiri. Itu adalah hal yang bullshit. Hanya bisa diimani oleh orang yang tidak memiliki keilmuan terhadap Tuhan dan terhadap kepribadian dirinya sebagai makhluk ciptaan. Kemudian sedikit lagi, adalah hal yang sangat remeh-temeh bagi kami umat Islam, begitu juga orang Yahudi, ketika ada manusia yang memiliki kedikdayaan, memiliki sesuatu kelebihan di atas manusia biasa. Karena itu dimiliki oleh semua nabi-nabi yang diutus kepada setiap umat. Seorang Nabi Musa mau pakai alat apa kira-kira? Alat secanggih apa? Alat sehebat apa?
Seorang Nabi Musa kecil, imut, seorang diri membelah lautan. Laut yang dibelah, bukan duren yang dibelah, lautan yang dibelah oleh Nabi Musa. Kenapa tidak dituhankan? Nabi Musa kemudian mampu membuat makanan langsung turun jatuh dari langit. Kenapa nggak dituhankan? Yesus ketika dia melakukan hal mukjizat dituhankan. Kenapa? Karena dibalut, dibaluri, dipolesi dengan konsep pagan yang muncul dari agama Romawi dan Yunani. Terakhir dari saya, Bung, saya hanya serahkan Anda berpikir. Saya kasih 2 data kepada saudara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca, renungkan. Apa yang diterangkan di kitab saudara? Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, manusia yang berasal dari kota Nazaret. Dia adalah orang pilihan. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan manusia Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi orang Israel yang beriman kepada Yesus harus tahu bahwa Yesus ini adalah hamba Tuhan, yang mana melalui dia Tuhan kemudian melakukan tanda-tanda, mukjizat dan kekuatan melalui perantaraan utusannya Yesus. Jadi bukan Yesus yang melakukan, bukan Musa yang membelah laut, tetapi Tuhan yang membelah laut, Tuhan yang membangkitkan orang mati melalui utusan-utusannya. Satu lagi, Kisah Para Rasul 4. Apa yang dikatakan di situ? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh Tuhan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi Yesus ini melakukan tanda-tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya. Ini sangat jelas. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah di Anda. Anda terlalu takjub, Anda terlalu parno, Anda terlalu, Anda terlalu kolot ketika melihat ada orang yang bisa melakukan mujizat seketika Anda kemudian menganggap dia Tuhan. Itu artinya Anda tidak mengerti apa sih Tuhan itu. Demikian. Ya, Bang Pendi. Sepertinya Bang Juma ini benar-benar gagal paham tentang ketuhanan Yesus. Yesus itu dikatakan Tuhan itu bukan karena mukjizat, Bang. Boleh dibaca juga di Yohanes 7 ayat 5. Yesus sendiri ini berkata, "Ya Bapa, muliakanlah aku seperti waktu Bapa memuliakan aku sebelum dunia ada, sebelum manusia ada." Bayangkan, sebelum manusia ada udah di surga, sudah dimuliakan. Itu di dasar ketuhanan Yesus, Bang. Kemudian yang tadi juga bahwa firman itu di dalam Allah, firman itu menciptakan segala sesuatu. Dan kemudian di Yohanes 8 ayat 42 juga menjadi dasar ketuhanan Yesus. Yesus mengatakan, "Aku berasal dari dalam Allah dan keluar dari Allah." Bukan mukjizat, Bang, bukan. Ya, Tuhan bukan karena dia nggak punya bapa, bukan karena dia bangkit dari orang mati, bukan. Jadi jangan gagal paham, ketuhanan Yesus itu karena dia adalah firman Allah. Ketika Allah berfirman jadilah bumi, lalu firman itu keluar mengerjakan bumi. Yesus yang mengerjakan bumi. Kemudian dikatakan Yesus sudah dimuliakan sebelum dunia ada. Bagaimana mungkin ada nabi sebelum manusia ada? Kan nggak mungkin. Begitu. Dan yang kedua, poin yang kedua, Abang katakan tadi tidak masuk akal. Kita ini, Bang, jangan terlalu tentang akal, Bang. Kita ini bicara tentang roh. Namanya akal dan logika itu, Bang, kalau kita melihat, masuk akal. Ini kita bicara roh, kita tidak bisa melihat roh.
Kita bicara surga, kita nggak bisa melihat surga. Jadi terkadang akal itu harus disingkirkan. Yesus sendiri berasal dari surga, dia katakan berulang kali. Maka percayalah kepada Yesus, gitu loh Bang. Jangan lagi pakai akal-akal. Kalau kita bicara tentang akal Bang ya, mungkin kalau Abang aja diceritakan, kalau seandainya di kitab Abang nggak ada Musa membelah laut, Abang pasti nggak masuk akal. Belah laut nggak masuk akal. Tapi karena ada di kitab Abang, jadi Abang masuk akal, kan gitu. Jadi banyak perkara yang tidak masuk akal Bang kalau kita bicara tentang Yesus, tentang roh, tentang surga, gitu. Dan kemudian juga di poin yang ketiga ya, Lanjut. lanjut dulu Bang, ada kepentingan bentar ya. Oke. Oke. Saya tanggapi ya. Lanjut. Oke, baik. Jadi ada hal yang menarik di sini ya. Ketika kemudian saudara membawa bahwa ketuhanan Yesus itu ada pada saat kemudian Anda membaca Yohanes berapa tadi? Yohanes 17 nomor 5. Ini miris sebenarnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ini Anda kurang belajar. Minim sekali pengetahuan Bible Anda. Ambil pulpen, catat. Dengarkan saya. Baca dan catat Yohanes 1 nomor 14. Saya bacakan kepada saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya dari Bapa. Catat ya. Yesus adalah makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang diberikan itu sudah pasti kedudukannya makhluk. Gugur. Kemudian ketuhanan Yesus itu bisa dilihat karena Yesus keluar dari mulut Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, ini lebih konyol lagi nih. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Oh, Yesus katanya keluar. Orkesper, tang. Biar Yesus bekerja. Matahari. Oh, kakinya Yesus ada 1000, tangannya ada 15 juta untuk mengerjakan matahari. Apakah begitu? Waduh, jangan ngarang-ngarang. Itu ajaran seperti itu. Tidak ada Yesus keluar dari mulut Tuhan, tidak ada. Yesus itu keluar dari mulut. Iya, betul. Tapi mulut rahim. Bukan mulut Tuhan. Masa rahimnya Maria dibilang mulut Tuhan? Ya, berhenti mengatakan itu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena keluar dari Tuhan. Apakah Anda lupa? Saya barusan mengajarkan kepada saudara Matius 4 nomor 4. Dikatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya manusia tidak hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut stoma, dari mulut Tuhan. Berarti kita juga ini Tuhan. Kalau begitu, karena kita juga keluar dari Tuhan. Inilah pemikiran-pemikiran yang kemudian membuat saudara semakin hari semakin mundur dalam hal agama. Oke? Kemudian yang terakhir, Anda dengan PD-nya mengatakan menyingkirkan kemudian akal. Ini apa ini, Bang? Apa ini maksudnya ini, Bang? Maksudnya apa ini? Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Salomo, Daud, semuanya memerintahkan orang berhikmat, memiliki akal.
Bahkan Yesus dalam kitab saudara dengan tegas mengatakan bahwasanya kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Tidak dikatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap imanmu. Kayak mana ceritanya? Iman itu belakangan. Yang pertama itu harus akal dulu. Amsal 26, coba saya bacakan. Jangan menjawab orang bebal. Apa orang bebal ini? Orang yang tak berakal. Karena menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Amsal 26 nomor 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal? Bebal di sini artinya orang yang bodoh, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaannya. Amsal 26 nomor 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bodoh yang mengulangi kebodohannya. Kenapa ada kata bodoh di situ? Karena orang ini tidak menggunakan akal. Anda harus tahu. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, apapun yang kita hadapi, pekerjaan apapun yang kita lakukan, keadaan seperti apapun yang sedang kita arungi, kalau kita hadapi tanpa akal, maka kita sama seperti Pak Bom-Bom. Sama seperti ayam. Mau kemana Anda kira-kira? Ke pasar, jangan menggunakan akal. Anda bisa ke diskotik. Anda ke kantor, jangan menggunakan akal. Anda bisa ke panti pijit. Kemana lagi? Kemana lagi? Ke gereja, tidak menggunakan akal. Ya sampai sih, kalau di gereja pasti sampai kan. Tapi kalau Anda ingin melakukan apapun yang terkait dengan kemaslahatan Anda sebagai manusia, Anda meninggalkan akal, maka saya katakan kepada saudara, bom-bom pun bisa Anda sembah, karena Anda tidak menggunakan akal. Orang yang bertuhan dengan benar sudah pasti menjadikan akal sebagai alat tumpuan untuk menuju kepada Tuhan. Ingat kisah Adam? Kenapa Adam kemudian dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi? Kenapa? Karena Adam mengetahui baik dan jahat. Adam mengetahui manis, pahit, asam, dan seterusnya. Coba Anda lihat sapi. Apa yang dia makan? Ilalang, rumput. Apakah dia makan karena dia mengerti rasa asam, asin, kecut, pahit, dan seterusnya? Tidak. Semata-mata hanya ingin mengenyangkan perutnya. Tentang rasa dia tidak diberikan oleh Tuhan. Tapi Adam makan semua buah, satu jangan kau makan. Itu artinya apa? Dia disuruh berpikir. Makanya dia jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Setelah dia makan, barulah sempurna kejadiannya sebagai makhluk yang menjadi khalifah di atas muka bumi. Datang Anda mengatakan di Kristen akal disingkirkan. Pantasan Pak Bom-Bom semakin gemuk. Ternyata Pak Bom-Bom tidak berakal. Coba ditanggapi dengan baik, silakan. Masalah pemahaman dengan logika juga cuma gagal paham yang saya maksud. Anda yang tidak berakal kok saya yang gagal paham? Yang mana yang sebenarnya yang tidak berakal tadi? Anda katakan singkirkan akal. Yesus menjelaskan hal-hal roh, hal-hal surga. Bagaimana Anda mau percaya kalau Anda bicara logika? Laut terbelah aja begitu banyaknya orang-orang Israel, nggak logika katanya, nggak masuk akal. Siapa bilang membelah lautan itu tidak logika? Siapa yang bilang? Sekarang laut itu terbelah, Bang. Siapa bilang belah lautan itu tidak logika? Siapa bilang, Bung, bahwa membelah lautan itu tidak masuk akal? Siapa bilang? Coba jelaskan secara matematik kayak mana membelah lautan, coba. Anda bukan karena dicatat dalam Alkitab, dengar. Itu Anda akan katakan itu enggak logis, enggak logika. Orang yang beriman kepada yang Maha Kuasa. Hal-hal surga itu, Bang. Orang yang beriman kepada yang Maha Kuasa, imannya, hatinya, jiwanya, pikirannya, rasanya
selalu membuat Tuhan pencipta langit dan bumi itu senantiasa tidak pernah berhenti dari kemahakuasaannya, sehingga dia tidak bisa menjadi Tuhan. Anda mengambil piring ambil isi air, lalu Anda tiup, saya yakinkan air itu akan terbelah. Ini Anda mampu membuat air terbelah menjadi dua. Bagaimana Dia yang maha dahsyat? Jadi logikanya pakai. Itu kan saya bilang karena diceritakan dalam kitab Anda. Tetapi orang-orang Israel kan tidak mengerti kalau bahwasanya Allah itu bisa membelah laut. Makanya dikatakan mereka bilang nggak masuk akal. Begitu yang saya maksud. Jadi abang itu tuh. Jadi maksudnya orang-orang yang ikut Nabi Musa ini, orang-orang yang ikut Nabi Musa ini tidak beriman bahwa yang membelah laut itu adalah Tuhan mereka. Buktinya mereka kan tidak percaya laut akan terbelah. Buktinya mereka lari dari meloloskan diri. Oke, saya kasih contoh lain saja. Kalau Anda tidak melihat sebuah remote TV, mungkin sampai sekarang Anda mengatakan tidak mungkin dia bisa mematikan dan menghidupkan dengan jarak jauh tanpa menyentuh. Maksudnya ini remote kan zaman sekarang. Bisa dia mematikan TV dan bisa menghidupkan TV tanpa harus menyentuh. Seandainya Anda hidup 200 tahun sebelum sekarang, pasti Anda kata nggak logis, nggak masuk akal. Tapi sekarang Anda sudah melihat. Gitu loh. Makanya Anda bilang masuk akal. Jadi logika akal Anda itu sangat terbatas, Bang. Jangan Anda pakai dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Mari kita uji siapa yang tidak main logikanya di sini. Ketika kemudian Anda bisa memberikan instruksi sesuai dengan keinginan Anda terhadap benda mati, yaitu TV, jarak jauh tanpa menyentuh, Anda bisa men-setting, Anda bisa mengatur kemudian benda mati itu. Apakah mungkin Tuhan yang maha mengatur, maha berkuasa, butuh datang untuk menyentuh kehidupan makhluknya agar dia bisa teratur dengan baik? Atau yang maha kuasa ini cukup bertahta di atas tempatnya untuk mengurus segala-galanya? Karena remote pun ternyata mampu mengatur jarak jauh televisi. Bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta ini? Apa perlu dia menjadi seenggok bayi yang lahir dari kandang binatang supaya dia bisa mengatur alam semesta ini? Bullshit. Hanya orang yang mati akal yang bisa percaya itu. Lihatlah itu remote, Bung. Begitulah logika manusia bisa berpikir bahwa Tuhan men-setting manusia serupa dengan apa yang dia gambarkan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Manusia dengan keterbatasannya mampu menciptakan komputer. Apa yang Anda minta di komputer yang tidak Anda diberikan? Siapa yang membuat komputer itu? Dari komponen satu, dari alat yang satu, dari sistem yang satu, dari kabel, dari kelistrikan dan seterusnya, menjadi satu padu. Dia bisa berbicara, dia bisa bersuara, dia bisa kemudian menulis, dia bisa apapun. Siapa yang membuat? Manusia. Artinya yang men-setting manusia ini jauh lebih sempurna dari manusia. Apakah mungkin kesempurnaan yang jauh dari manusia ini turun masuk ke dalam kandang binatang, menjadi bayi, disunat, nyetek, kemudian dibunuh oleh manusia? Di mana akal sehat Anda? Di mana kodrat Anda sebagai manusia ketika Anda mempertuhankan manusia kecil imut sekali? Itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Silakan. Tentang memandang Yesus dipisahkan antara kekuatan Allah dengan manusianya. Tapi sampai saat ini pun si Juma ini masih memandang juga Yesus itu manusia yang imut, masih begitu. Padahal saya ajari cara memandang Yesus. Caranya? Ada ayatnya tuh, ada ayatnya, ada kekuatan Allah di dalam Yesus itu yang sudah. Sekarang begini, jangan panjang. Sekarang begini, andai saudara Pendi diberi kuasa oleh Tuhan untuk membuat jarak jauh perutnya bombong meledak, Anda bisa tidak? Tidak. Loh, Anda berarti tidak percaya kepada Tuhan.
Tuhan, Anda sakit berarti. Tuhan yang maha berkuasa memberikan kuasa kepada Anda untuk memecahkan perutnya bom-bom dari jarak jauh. Anda bisa tidak? Saya bukan tentang Tuhan tidak bisa, tapi sayanya tidak bisa. Tuhan yang memberikan kuasa kepada Anda. Bisa enggak itu terjadi, Anda lakukan? Tentu bisa. Begitulah Yesus. Semoga Anda sehat. Aku tidak dapat berbuat. Dengar. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Itu Bapakku yang melakukan melalui aku. Buktinya kau bisa menyembuhkan orang buta. Itu Bapakku yang melakukan melalui aku. Buktinya kau bisa merubah air menjadi anggur. Itu Bapakku yang melakukan melalui aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Anda pun bisa membuat bom-bom menjadi ayam jantan tanpa bulu kalau Anda diberi kuasa untuk melakukan itu oleh Tuhan. Paham sampai sini? Paham? Tentu saya paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Tadi saya katakan bukan tentang mukjizat. Yesus itu Tuhan bukan tentang mukjizat. Lalu saya katakan karena dia sudah dimuliakan sebelum manusia ada juga dia sudah mulia di surga. Yang kedua dia yang menciptakan langit dan bumi. Dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 3. Firman itu yang menjelaskan. Dan ini adalah perkataan Yesus. Kalau nggak masuk akal juga, ya saya harus memilih percaya perkataan Yesus karena dia memang dari surga daripada harus mengikuti akal logika saya. Begitu maksudnya tentang akal logika tadi supaya Anda tidak gagal, Bang. Kalau Yesus yang sudah dari surga berkata begitu, percayalah. Jangan pakai logika lagi. Kalau itu yang Anda jadikan kemuliaan yang diberikan dari surga, sebenarnya itu bukan surga, itu langit. Al-Quran mengatakan begini, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahsa rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbih anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Mereka semua manusia menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi tentang itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya di praeksistensi manusia sebagai makhluk biologis di atas muka bumi kirimnya juga kita tanggung. Jadi pokoknya kalau kalian dapat pasti untung guys. Jadi kalau suka simpan, terus ceritain ke teman-teman kalian, promosiin ke teman-teman kalian ya. Kalau nggak suka balikin, kita terima pengembalian dari kalian dan kita tanggung uang kirimnya. Jadi nggak perlu stres, nggak usah takut, nggak perlu takut ditipu, nggak perlu takut rugi. Dan dalam hitungan kelima kita bakal ganti harganya ya guys ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys, harganya udah turun guys jadi 1,12 juta. Iya, rungkat. Waduh. Rungkat. Enggak, ada suaranya enggak? Aku mau pakai headset nih. Ada suaranya enggak? Cek. Oke. Aku nggak pakai headset.
Ada tapi noise. Ya sabar ya soalnya nggak pakai headset. Ntar aku mute aja lagi. Gelap ya nggak usah pakai. Ayo request dong supaya aku matikan kamera. Angkat. Kasih Bang Dedi. Aduh, kena report ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rungkat Ki? Kenapa rungkat Ki? Kenapa rungkat ye? Iya apa Ki? Ye. Kenapa rungkat ye? Ah itu apa ya, sopan santun. Bukan kenapa rungkat Mi? Ya. Kenapa apa? Bukan mi ki ye. Ah itu apa ya? Imbuhannya. Ya itu kenapa rungkat ye? Ini keripot ya. Kalau mi itu Pak D sudah mi. Oh sudah Mi. Ya. Selesai, udah selesai. Oh Sudah mi, pakai mi. sudah Mi. Saya suka logat Makassar tuh, suka aku. Tapi yang paling enak itu kalau kores, Pak D. Kores ngomong itu. Kores itu selalu fasih dia kalau ngomong tuh. Padahal baca gitu ya, tapi fasih dia. Misalnya baca Bible Batak gitu, fasih dia. Ah, Bisa iya. dia. Ada yang lapor Ki. Iya, ada yang lapor. Sudah maki makan, itu sapaan, sopan santun. Sudah maki makan, apa udah makan gitu. Sudah maki makan? Iya, sudah maki makan. Sama udah makan ya? Bukannya itu maksudnya makan dimaki-maki, bukan gitu? Bukan. Sudah maki, iya ya. Sudah maki, padahal itu apa ya, sopan santun, tata krama. Tuh, ada Bang Jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ponaannya Pak Bombo mana? Kita sekko mi kodong Pak Bombo dari tadi pagi. Bisa-bisa tuh Pak Bombo naik biji matanya tas sakko. Ini. Cut. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kenapa tadi lagi seru-serunya itu tadi di report ya? Ya ribut aja. Ya salah. Walaf. Itu Kristen ya? Walaf. Iya Kristen beliau. Kristen ini Kristen. Kasih keren na mualaf na orang Kristen. Silakan Mame. mualaf. Apa yang Mame menganjur pulang garing. Jadi kamu tong hansip ama ke seragam polisi. Ini ada info ini Mbak Socel hari ini sangat ngedrop. Tadi baru saja dibawa ke rumah sakit lagi. Iya, bisa diumumkan di sini nanti. Ya, Diputar. ini ada videonya juga. Iya. Ntar saya buka dulu.
Bentar ya, Bung Mualaf ya, bentar ya. Enggak buru-buru kan? Apa itu? Ini Mualaf. Oke. Santai ya. Oke. Coba dibesarin nih. Mbak Jocal dibawa ke rumah sakit. Ternyata relawan yang mau datang pun sampai sekarang belum datang karena alasannya masih ngurusin orang yang sakit yang lainnya. Ini Mbak Jocal drop berat. Terus ini video yang lainnya. Itu hidungnya dikasih tisu atau apa itu karena terus mengucurkan darah. Ya kita doakanlah supaya bisa cepat Ya. sembuh. Ya, jadi jangan ada yang aneh-aneh ya. Jangan mencurigai Mbak Jocal, jangan ada yang aneh-aneh karena itu bisa membuat beban pikiran Mbak Jocal sehingga ngedrop. Rumahnya Ahi? Rumahnya tidak diumumkan sekalian. Oh ya, bagi Anda yang ingin menolong Mbak Jocal, ini Mbak Jocal mau jual rumahnya yang di Lampung. Nah ya kemarin ya. Bentar. Oh ini surat-suratnya ya. Ini surat-suratnya, sertifikat dan sebagainya. Ini luas bangunannya. Ini bentuk rumahnya. Mantap. Ini ditawarkan seharusnya 2 miliar. Tapi beliau minta 1 miliar saja. Untuk teman-teman yang minat beli rumah, bisa calling saya ya. Tempatnya di Lampung, Sidang Gunung 3. Dan luas semuanya adalah 40 kali 23 meter. Dekat rumah sakit, belakangnya itu rumah sakit, kemudian di depannya adalah jalan raya, jalan tengah gitu ya. Ini agak susah juga ini kalau di mereng. Ini adalah ruangan tamu. Kemudian ini ada ruang TV, ruang tengah. Bisa jadi ruang tamu. Ini ada kamar 1, kamar 2. Ini gimana sih cara nyutingnya? Kemudian kamar 3. Ya gitu aja. Kamar 4. Nah, di situ ada 2 kamar mandi. Ini kamar mandi 1, yang kamar mandi satunya di dalam kamar utama. Nah, di sini dapur. Di dapur ini satu rumah ya, ada 2 kamar. Kemudian di satu rumah lagi, ini 3 ya, rumah 3 jadiin 1 ya. Nah ini gudang, yang paling belakang itu adalah gudang. Untuk suasananya, ini pintu samping dari dapur. Ini ya, ini ruang tamu. Bagi yang minat, silakan bisa hubungi saya. Di sini ruangan samping, untuk di sini bisa di garasi ya, garasi mobil ya. Nah ini, nah itu tadi informasinya. Ya mungkin bisa kembali kita ajak teman-teman yang kemarin Akhi untuk apa? Kembali membantu beliau berdonasi kembali sama seperti beberapa malam yang lalu. Mungkin yang mau berikan giftnya ke antum kali ya. Boleh. Iya. Ini Bang Handi sama Kores di mana ya?
Bang Andi tadi masih seperjalanan dengan apa? Sama Paduka. Tapi kalau Bang Kores tadi mana ini? Belum ada nongol di mana-mana ini. Ada yang nanya alamat lengkapnya di Lampung. Alamat lengkapnya, waduh. Di mana ya? Ustadz Sugi itu kan rumahnya kan dijual di Lampung. Maunya suruh Ustadz Alif aja yang promoin. Ustadz Alif kan di Lampung, kan ada Api Lampung. Ya, Api Lampung bisa itu mengambil apa? Ustadz Alif kan tinggal di Lampung gitu. Darah terus ya. Agama apa Tepu? Dana yang dibutuhkan untuk operasi kepala sekitar 90 juta. Iya. Oh, ngeri. Mudah-mudahan aja ada bisa dapet tuh. Iya. Amin. Apa sih? Oh, Ko Julius sama dengan siapa? Sama Kores dia sekarang kayaknya. Itu alamatnya di Desa Sidang Gunung 3, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Nah, ini saya lihat di sertifikatnya ini. Provinsi Lampung, Kabupaten atau Kota Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Desa Kelurahan Sidang Gunung Tua. Nah, itu dia. Itu ditawarkan 1 M, seharusnya itu 2 M. Berapa meter persegi itu tanahnya? Tadi berapa disebutkan Nahi? 30 kali 40. 20 kali 40. Luas bangunan. 25, 20 kedengarannya kali 40 Gurunda. Oh iya. 20 kali 40. Iya, 40 kali 23. Tuh ada di bawah tuh. 23. Ya, anggaplah segitu. Kalaupun nanti kurang bisa tambah di punya tetangga apa. Tapi yang suruh ukur Pak Bom. Tim ya. Nah, ini ada Bang Yusuf nih yang sedang berada di sana. Gimana Akhi Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan lihat live-nya saya potong, mohon maaf. Ada yang nanya gift ke siapa? Giftnya ke Ustadz Sugi Ya, boleh. Kristologi. Ke saya boleh. Ya, semua gift. Silakan Ustaz Yusuf. Alhamdulillah, waktu penggalangan dana yang pertama itu mendapat 2.309.589 rupiah. Semuanya saya setorkan tanpa dikurangi 1 rupiah pun ya. Silakan bagi Anda yang ingin berdonasi ke Mbak Sosial melalui gift, bisa melalui saya. Semuanya akan saya transfer ke sana insya Allah. Masya Allah, syukran. Iya, sedikit cerita Gurunda sama Ustadz Sugi ya. Karena kan saya di sini di tempat Josel ya, di Jawa Timur, sekitar 1 jam nyampe lah kalau dari darat gitu. Betul, saudara kita Mu'alaf Josel ini memang betul sakit dan perlu biaya banyak gitu. Memang ada beberapa pertanyaan yang mengganjal ke kita, tapi sudah dijelaskan juga kemarin sama Ustadz Sugi ya, biar kawan-kawan yang di bawah juga tahu gitu. Sakitnya itu ya kawan-kawan semuanya, setiap dia mau bersin itu di hidungnya mengeluarkan darah, ludahnya juga ludah darah gitu. Nah, terus di belakangnya itu menjalar ke otak kankernya. Nah, hari ini tadi saya telepon conference sama Ustadz Sugi juga digabungkan. Besok dia dimajukan operasinya kayaknya. Tadi dia minta doa sambil menangis-nangis sama Ustadz Sugi itu.
Jadi kawan-kawan semuanya yang di bawah ya, bila ada pertanyaan kemana suaminya, dia bercerai sama suaminya 15 tahun yang lalu dan pengen kembali rujuk, cuma administrasinya itu masih lagi diurus gitu, jadi belum sah secara agama. Jadi suaminya itu nggak bisa tinggal di situ gitu. Jadi suaminya punya rumah sendiri bersama anak-anaknya. Itu bagi yang menanyakan suaminya. Terus di mana ayahnya, di mana ibunya? Ibunya di Hong Kong, ayahnya sakit jantung. Tuh ya. Terus di mana anak-anaknya? Anak-anaknya ikut bapaknya. Di mana saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya nggak mau tahu sama dia. Karena Yosel ini dia dirawat oleh neneknya semenjak kecil. Nah, gitu. Mu'alaf dia kan? Iya. Ya, mu'alaf dia Gurunda. Ya termasuk Dia itu selain juga dari akhirnya Kristen yang memang. mempengaruhi saudara-saudaranya itu tidak peduli ya, karena Mbak Josel itu mu'alaf itu juga. Gara-gara dia mu'alaf, saudaranya nggak ini lagi, nggak mau Itu di ngurusin bawah. dia lagi lah pada intinya gitu. Ini guru Itu di bawah yang nanya, ada yang nanya nomor rekening itu di bawah. Ya betul. Nomor rekening Mbak Josel ya. Kemarin mana ya? Tidak, itu nomor rekening ini. Yang biasa ditampilkan. Oh iya, ada lagi tuh pertanyaan di bawah, nggak ditanggung BPJS kah? Kawan-kawan semuanya, BPJS sudah diurus karena KTP dia itu tidak sinkron dengan paspornya, jadinya bermasalah. Kemarin itu sudah sidang dan sudah keluar vonisnya untuk mengganti penetapan nama dan diurus BPJS-nya setelah 2 minggu ke depan baru bisa gitu. Gitu. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Di belakang, di kepalanya itu depan belakang di bawah hidung itu ada kanker. Kemarin itu sudah diangkat terus menjalar ke belakang. Yang di belakang ini hampir naik ke otak gitu. Saya punya ronsennya semuanya. Kalau mau saya perlihatkan gitu. Dan saat ini di manakah Mbak Josel? Mbak Joselnya sedang di rumah sakit di Blitar. Baru sore tadi masuk lagi gitu. Kemarin kan saya baru dari sana sama Bang Iwan itu Ustadz Sugi ya. Dari sana balik sehari di sini saya sore tadi masuk lagi, dirujuk lagi ke rumah sakit. Kata dokternya besok dioperasi. Ya makanya tadi dia minta doa sama Ustadz Sugi, nangis-nangis gitu. Ya, Ngudi Waluyo, di rumah sakit Ngudi Waluyo dia sekarang. Yang ada nomor rekeningnya Mbak Josel dong, tolong. Ini saya kemana kehilangan nomor rekening ini ya? Gini, biar tidak terjadi kecurigaan, sebaiknya dicarikan aja nomor rekening Joselnya, Ustadz Sugi. Iya, iya. Ini saya lagi nyari ini. Kasihan loh dia itu, saya mudahan apa ya, umurnya masih panjang gitu loh. Amin. Amin. Ya, Pak. Pagi dia pakai infus merah, warna merah muda. Kalau malam dia pakai infus putih. Saya nggak paham. Yang celakanya itu satu keluarganya ini nggak mau tahu sama sekali gitu loh. Karena dia mu'alaf. Iya, karena dia Screenshot saya tuh, Pak. Hati-hati juga. Hati-hati juga, Pak. Apalagi nomor rekeningnya dia kan dalam keadaan kondisi sakit nih. Jangan sampai keluarganya megang. Enggak, dia ada banking, dia langsung bisa cek siapapun masuk di situ. Jangan nomor rekening yang lain, langsung ke orangnya saja ya kawan-kawan ya. Kami nggak mau nanti amanah orang dicurigai banyak cibiran gitu loh. Itu malah menambah beban dia katanya. Nah gitu. Kalau saya Gurunda nggak bisa setiap hari ke sana.
dari sini ke sana itu pun saya memerlukan biaya banyak ke tempat Josel itu, jadi nggak bisa tiap hari gitu loh jenguk dia. Iya ya. Jaraknya juga satu jam ya. 1 jam. Ya, dia maksa-maksa saya sama istri untuk tinggal di sana. Kata saya kan gimana anak sekolah kan nggak bisa, kalau bolak-balik kan tenaga, waktu, terus juga transportnya kan nggak murah gitu loh Gurunda. Iya. Yang di rumah sakit siapa itu? Di rumah sakit dia sendiri. Makanya tadi dia nelpon saya nyuruh ke sana Bang Billy. Oh, kata saya nggak bisa. Pertama uang saya sudah habis juga, udah beberapa kali kan jenguk dia. Terus anak sekolah juga nggak bisa tiap hari gitu. Aduh, mana caranya ya? Maksudnya harus ada yang nemenin dia. Itu kan pasti dia perlu apa orang sakit itu kan biasanya suka perlu kayak air minum apa gimana gitu. Iya, betul. Kalau ada pendampingnya itu. Saya bisa dampingin Bang Billy sama istri saya suruh di situ kan dampingin dia bisa. Cuma bolak-balik gitu, pertama waktu biayanya gede gitu. Nggak mampu saya gitu. Mau sekali ke sana berapa? Kemarin saja saya minta mobil sama Bang Iwan itu saya kasih 700.000 Bang Iwannya. Jujur aja saya. Emang nggak ada transportasi lain, motor kalau sejam kan deket sebenarnya kalau sejam. Iya, tapi muter-muter ada sih, motor ada sih. Kalau mau pinjam ada. Cuma anak-anak juga sekolah gitu. Oh iya repot. Bolak-balik kan, waduh banyak banget tuh, berapa kali sehari saya harus bolak-balik. Nah, jadi kalau ada yang membicarakan saudara kita mu'alafah Josel ini yang tidak enak, tidak baik di luaran, itu semuanya hoax ya kawan-kawannya. Hoax, nggak ada. Saya yang lihat dengan mata kepala saya sendiri, biaya rumah sakitnya itu nggak murah loh, nggak murah. Dari pagi sampai jam 4 sore, itu kemarin saya bayarin, lihat notanya hampir 1.400.000. Satu hari 1.400.000 Ustadz Sugi Gurunda. Bayangkan itu. iya. Oh, ini penyakitnya ya rada mahal ini. Biaya pengobatannya. BPJS-nya 2 minggu lagi baru bisa. Ustadz, biasanya tuh kalau harus begitu ya, ada keringanan. Ini kan keadaan darurat. Misalnya operasinya udah mau dimajukan, biasa ada kebijakan. Kemarin dulu tuh ada orang BPJS ya, dia minta naik kalau sekiranya lagi dibahas bahwa ada kebijakan cara ngurusnya gini. Dan 50% katanya tuh ditanggungnya. Mudah-mudahan dia nyimak di bawah ya, kita kasih naik. Orangnya BPJS Kesehatan. Oh 50%. Oh lumayan banget itu. Iya, dan kalau misalnya lagi urus BPJS, misalnya darurat, cuma karena paspor dengan KTP-nya itu berbeda kan, sidang. Setelah sidang sidang keluar KTP-nya itu 2 minggu ke depan nanti administrasinya sudah ponis. Ya Ustadz, kata orang BPJS yang penting KK sama KTP itu sama. Kalau cuma paspor itu yang masalah itu KTP-nya Bunda Rahma belum keluar. Beda dengan kakak. Iya, soalnya data dia itu KTP yang di kakak di Indonesia dengan KTP Hongkong sama paspornya itu beda-beda nama gitu. Jadi KTP-nya nggak keluar, mau pakai nama yang mana, sidang kemarin sudah ponis pakai nama satu ini, lalu 2 minggu ke depan administrasi negara mengeluarkan, baru bisa urus BPJS gitu.
Untuk saudara-saudara ya yang ingin ini transfer ke Josel langsung, ini udah ketemu saya Pak. Oh, Pade. Di Blitar di mana? Di daerah Kecamatan Ngantang, kawan-kawan. Kecamatan Ngantang ya. Kalau yang dekat silakan aja langsung temui Ukti Joselnya di Rumah Sakit Ngudi Waluyo gitu. Nih, tolong di screenshot. Udah. Jangan dibilang apa-apa, udah ini. BCA apa? BRI. Oh iya Ya. guys, itu rekeningnya Udah ya, BRI nanti ya, kelamaan guys. apa? Bisa rungkat. Udah ya. Iya. Yuk. Guys, ini rekeningnya BRI ya. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus konfirmasinya Pak De, konfirmasinya ke nomor WA siapa? Bagi yang habis transfer biar kita juga ada data ya. Bahwa Ke kita nomor sudah saya mengirim juga ini semua. boleh dicatat aja. 0877. Soalnya tadi aku typing pakai nomorku. Lanjut, ini saya bantu ketik. Boleh pakai konfirmasinya, boleh ke nomor saya 0877 ditambah 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93. 0877 tambah 26 tambah 42 tambah 77 tambah 93. Betul. Itu nomor saya, Oke. boleh konfirmasi ke saya. Ya. Biar lebih rapi ya. Nih. Ya. Saya bantu typing. Ini Ustadz Alif, tolong dong api Lampung itu asetnya dia di situ apa bisa dibantu gitu buat dijualkan rumahnya itu, ditawar-tawarkan gitu. Soalnya perlu dana banget dia itu. Ya, kalau diperjuangkan sebenarnya dari dulu sudah kita perjuangkan Yusuf ya. Ada berbagai macam cara dan pola gitu. Bahkan sempat menggunakan Kan? dari Kena saya. hukum waktu itu. Ya, tapi justru malah Saya turun dulu, nanti naik lagi ya. Pak Desuki kena. Nah ini saya bantu typing juga ini. Insya Allah coba yang terbaru nanti seperti apa, karena itu prosesnya sangat panjang ya waktu itu mengenai rumah ini. Karena sejarah awal waktu menjual justru waktu dulu komunikasi dengan saya waktu itu 3 tahun yang lalu. Coba nanti kita bicarakan lagi insya Allah. Karena itu di Mesuji, itu dekat saudara kita juga tempatnya. Dulu yang suka nongkrong di PI juga, Bang Yusuf. Iya, oh enggak, tadi saya dikirimin ini video Joselnya di rumah sakit itu barusan. Saya bantu typing ya mengenai nomor rekening sama konfirmasi ya bagi yang sudah transfer. Konfirmasi ke nomornya Ustadz Sugi juga dicatat di sana nomor WA-nya. Ya di Kecamatan Ngantang rumahnya saat ini di Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Kebetulan kamarnya belum saya tanya. Soalnya saya kan nggak bisa ke sana gitu, nggak bisa ke sana. Belum bisa ke sana, jadi nggak tanya kamar tadi. Teman-teman yang lain punya nomornya jangan dihubungi dulu karena dia lagi di ICU gitu. Atas nama siapa nomor rekeningnya? Puji ya, Puji siapa namanya? Puji Astuti. Puji Astuti ya. Puji Rahayu. Puji Rahayu ya. Puji Rahayu. Nama aslinya dulu kan Setia Rahayu. Nama aslinya Setia Rahayu, tapi nama yang dipakai buat publik kan nanti urus BPJS Puji Rahayu gitu. Puji Rahayu. Nah,
Lanjut, silakan tadi dinaikin aja ini juga Ustadz Sugi. Kenapa ini? Ada yang siapa? Genepa apa? Request ya? Mau memberikan Injil, kabar baik. Ya kalau mau menginjili tadi sudah dicerna nggak apa yang dikatakan oleh Gurunda tadi? Maksudnya mau ngasih kabar baik, mungkin ada request nggak moderator, biar saya di bawah dulu, nggak apa-apa kalau memang. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada yang request Kristennya naik, ya kami turun dulu gitu loh. Kita juga memberikan tempat, paham lah. Nggak semuanya harus ngumpul di sini gitu. Ya udah ada request belum itu? Ayo, Ten. Tidak ada. Kalau gitu saya izin sampaikan lagi bahwa acara penggalangan dana ini adalah untuk saudari kita. Beliau adalah seorang mu'alaf yang sudah lama. Ya, dan beliau ini adalah orang yang baik sejauh yang kami kenal, karena zaman sebelum kita TikTok booming, beliau itu dari dulu sering ya hadir mendampingi kita, membantu kita, saudara-saudara kita. Beliau orangnya tidak pernah perhitungan dalam membantu orang lain atau saudara muslim lain yang kesusahan. Beliau suka membantu, gemar memberi, dan suka bersedekah orangnya. Namanya Mbak Josel ini atau Mbak Puji Rahayu. Beliau itu usahanya, beliau di Hong Kong, bisnisnya di Hong Kong. Ketika beliau mengalami penderitaan seperti ada kanker di bawah hidungnya itu, nah beliau waktu itu sering terapi di sana di Hong Kong. Namun berjalannya waktu, beliau sudah tidak sanggup kerja lagi, akhirnya pindah ke Indonesia. Halo, nggak ada suaranya ya? Tes. Kok nggak ada suara ya? Nggak ada suaranya ini. Sinyal. Oh, kepental Ustadz Alipnya nggak ada suaranya. Alhamdulillah ini sudah mulai masuk ya. Transferan. Ada yang 200, ada yang 50. Ya, tidak perlu saya sebutkan orangnya. Masya Allah, terima kasih saudaraku sekalian. Anda baik, ada yang 100.000. Ya, terus ini ada mana lagi? Oh, belum ada lagi ya. Alhamdulillah sudah masuk beberapa transferan. Geneva itu mau bantu, tolong naikin Geneva katanya, Bang Hos. Masalahnya dia tidak ada di bawah. Ada itu Geneva. Itu tadi udah saya kasih nomornya Ustadz Yusuf. Mau tanya sama Ustadz Yusuf karena beliau mau ngirim orang untuk nemani Mbak Josel. Tapi bingung siapa yang harus dihubungi di rumah sakit itu gitu loh. Saya bisa naikkan juga, Bunda Blokir juga bisa naikkan. Cuma masalahnya Genepa nggak ada di bawah. Ini gimana ya, di bawah masih banyak yang nanya nomor norek itu kira-kira ditulis dipakai disamarin ya, misalnya misalnya tolong ditulis ini aja di bawah, tolong yang sudah tahu nomornya ditulis, karena tadi saya nyebutkan itu saya langsung kena peringatan. Nanti kalau saya sebutkan lagi saya bisa turun nanti. Iya. Ayat itu sudah yang ada nulis tuh, Puji Rahayu. Itu sudah ada yang tapin. Dibikin aja di judulnya gitu. Disematkan di judul. Aku bantal. Sebentar langsung.
Kalau mau misalnya 2 jadi apa gitu, jadi huruf. Jadi huruf aja jadi angka lah. Kalau 2 jadi huruf misalnya berapa gitu. Kalau 8 jadi B gitu. Palingan gitu. Tapi ribet. Di bawah nomornya itu. Jadi teman-teman di bawah itu ada kawan-kawan kita yang typing atas nama Puji Rahayu ya. Itu yang 532 terakhir BRI. Lanjut. Ya, Genevanya naik aja, ini kan udah ada space, dipencet aja itu tanda plusnya biar bisa naik Geneva. Kalau mau naik bisa dijambak nggak tuh? Genevanya udah WA saya, dia udah ngomong sama saya itu di WA. Oke. Sip. Udah ya guys di bawah. Masya Allah, saudaraku baik-baik ya Allah. Alhamdulillah ini langsung banjir chat pada transfer ke Mbak Josel ya. Nominasinya bervariasi, tidak perlu saya sebutkan. Tetap apa ya, Allah yang tahu. Tidak perlu kita menginginkan pujian orang. Berapapun yang Anda sumbangkan insya Allah sangat bermanfaat untuk saudari kita Mbak Jocel ya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, ini saya sibuk apa ini balasin apa chat konfirmasi. Masya Allah, barakallah. Ya, tadi saya ngomong sendiri ternyata kebentar. Iya, tadi nggak ada suaranya Ustaz Ali. Untuk saudaraku yang ingin donasi melalui gift, silahkan dikirim ke saya. Insya Allah semuanya akan saya kirim Mbak Josel tanpa mengurangi satu mawar pun. Sebagaimana yang kemarin itu dapat 2.309.589 perak. Ya, semoga malam ini bisa tembus 10 juta, Masya Allah. Juta kali 5. Amin. Amin. Ya, Rabbal alamin. buat tadi saya sedang menyampaikan ya, izin itu nomor rekening tetap kita share ya di typing. Silakan yang ingin membantu meringankan beban saudari kita yang namanya saudari Ukti Josel ini. Beliau adalah seorang mu'alaf. Tadi juga beberapa poin sudah dijelaskan, dan beliau ini adalah orang yang suka berbagi, suka membantu saudara kita yang kesusahan. Beliau sering di belakang layar bagaimana membantu ketika saudara kita yang mengalami misal rumahnya sudah tidak layak huni, beliau bantu. Saudara kita yang kelilit uang ya, kesulitan uang, dia bantu, dan seterusnya. Qadarullah, beliau ini sekarang mengalami satu sakit atau penyakit, dan beliau tidak bisa lagi berkarya atau mungkin bekerja, dan saat ini beliau sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Maka saatnya kita bersama-sama juga bergotong royong untuk membantu beliau. Beliau orangnya juga tidak suka meminta-minta ya, karena ini tugas kita sebagai saudara-saudara, sesama saudara seiman, umat muslim semua. Mari kita balas kebaikan orang lain itu dengan kebaikan pula ya. Kita ringankan beban beliau, karena beliau sedang mengalami rasa sakit diderita yang belum tentu kita juga sanggup untuk menjalaninya. Begitu saudara-saudaraku ya. Untuk yang ingin berbagi langsung transfer ke rekening. Kita sudah share di sini ya, di chat di sini ada konfirmasi langsung ke nomor Ustadz Sugi. Silakan bahwa bagi yang sudah transfer yang kemarin alhamdulillah sempat terkumpul ya, totalnya waktu itu di angka 60-an, dan ternyata biaya operasi beliau 66 juta, dan ternyata biaya operasi beliau itu menyentuh angka 200-an. Masya Allah, luar biasa besar sekali kan gitu ya. Maka oleh karena itu tidak ada salahnya kita saling membantu ya. Mari kita saling membantu meringankan beban saudara kita yang sedang mengalami musibah. Mungkin begitu. Silakan yang ingin transfer, kita di sini typing, ada di situ nomor rekeningnya, atau yang ingin berbagi dengan koinnya langsung ke Ustadz Sugi ya. Beliau akan langsung serahkan nanti seutuhnya. Apa yang didapat malam ini akan diserahkan ke Mbak Josel. Begitu ya, lanjut. Itu teman-teman di bawah, itu banknya BRI ya, ingat banknya BRI.
Oke. Sambil itu ya. Pada bilang udah Saya aja yang dibesarkan Mbak Turun. Blokir Permanen. Tolong saya dibesarkan supaya netizen tahu. ya aku disuruh turun cemana pula. Nah, tuh yang besarin Ustaz Sigi siapa? Nah, ayo. Aku Ada. Ya, Nah, itu mah untuk bisa. Kalau saudaraku masalah itu mah sekalian bisa dibawa ya, juga. jangan apa tadi netizen namanya, Ustaz Alif. jangan sayang-sayang dengan harta kita ketika saudara kita membutuhkan langsung terpanggil. Itulah bukti orang itu beriman. Ya percuma kita sholatnya itu sampai batuknya lecet tetapi kita pelit. Kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah kalian orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Ya alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dengan sholatnya. Alladzina hum yuraun. Ya, dan sholatnya itu hanya ingin dilihat orang lain. Terus apa lagi? Alladzina hum yuraun wa Yamna'unal ma'un, yang tidak mau membantu. Yang tidak mau bersedekah. Celaka walaupun kau sholat sampai ngelotok jidatmu lecet tinggal tulang doang di jidat itu, tapi kamu nggak pernah peduli dengan orang lain, tidak mau bersedekah, itu percuma yang kau lakukan. Begitu ya. Ustadz Sugi itu yang mau konfirmasi nomor WA katanya. Saya typing terus, nomor WA-nya juga ada, nomor rekening ada. Semoga di screenshot atau di copy, dicatat ya, itu ada. Nomor rekening ada, nomor konfirmasi ke WA juga ada. Kebaca nggak itu? Ada di bawah itu. Iya. Khawatir kalau nyebut nanti malah ke Bennett soalnya kalau Iya. yang di atas nyebutin. Iya, jangan disebut Ustaz. Dari Itu tegi teman-teman. dikasih tulisan sekalian Ustadz Ali BRI gitu. Lengkap. Masa? Ya karena masih ada yang nanya bang apa gitu kan. Teman-teman ingat, berapapun sedekah kalian itu akan dibalas oleh Allah 70 kali lipat. 10 di dunia, 60-nya di akhirat. Luar biasa sedekah kalian ini. Sedekah kalian ini tidak sia-sia, tapi Allah langsung membalaskannya berkali-kali lipat. Ingat, jangan pernah takut miskin untuk bersedekah, tapi bersedekahlah jika kamu punya hati. Kok aku jadi ini pinter ya? Gak sia-sia aku dididik Bang Juma. Jadi pinter aku. Punya Bang Juma harta. mana Bang Juma suaranya nih Bang Juma nih? Gak sia-sia aku berguru sama guru Ndaeng. Meledak. Itu punya Ayo Bang Juma loh. dipompa Bang Juma. Meledak. Iya Kalau tuan. yang mompa Akan di ini. Iya. Iya benar. Diberikan- Kalau Iya. ya sih. Lanjut. Karena gini kata kalau Bang Juma yang ngomong Bang itu banyak hamba-hamba Allah langsung cepat bergerak karena suara Bang Juma ini selagi menggelegar itu candu dan mereka tuh kayak Bang Juma masih bilang ayo itu semuanya langsung naik semuanya. Nah kalau kami bilang ayo ya tahu sendiri silakan Gurunda. Ini temannya Pak Bom ini. Lagi kumpul jemaat kayaknya. Ya teman-teman sekalian ya, kita butuhkan kesadaran ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kemudian orang yang meninggal dunia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke atas muka bumi. Ketika kemudian dia sudah ada di alam kubur, beliau seketika minta untuk dikembalikan ke atas muka bumi. Apa rupanya yang menyebabkan si mayit ini minta untuk dikembalikan meskipun hanya sesaat? Ternyata beliau ingin dikembalikan ke atas muka bumi untuk menjual dan mensedekahkan semua hartanya. Baru kemudian dia kembali ke alam kubur. Jadi beliau minta, ya Rabb, kembalikan aku sejenak. Aku ingin kembali ke bumi.
bukan kembali untuk untuk kembali melakukan haji, tidak, atau melakukan sholat sebanyak mungkin, tidak, tapi dia ingin kembali ke bumi meski hanya sejenak guna untuk mensedekahkan semua hartanya. Nah, ini dilakoni apesnya nanti setelah di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba wa saddaqa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Ternyata pahala sedekah itu adalah pahala yang seketika didapatkan, kemudian efeknya di alam barzah, di alam kubur. Jadi orang-orang yang pelit kemudian dihimpit tanah nanti ketika dia meninggal. Sedangkan orang yang mudah memberi bantuan kepada sesama manusia, maka mereka adalah orang-orang yang akan dilapangkan kemudian di alam kuburnya, diterangkan kemudian di alam kuburnya. Ini akibatnya, sehingga orang-orang yang meninggal itu minta untuk kembali. Sekiranya semua hartaku kuserahkan untuk kusedekahkan sebelum aku meninggal, pada saat aku hidup, maka tentulah alam kubur tempatku ini akan menjadi sebuah istana. Kalau begitu aku ingin kembali, daripada dinikmati oleh istriku, dinikmati oleh suamiku, dan dia memiliki istri baru, suami baru, begitu juga anak-anakku dipakai berpoya-poya. Alangkah celakanya aku sekiranya dulu ketika aku masih hidup, aku sedekahkan, aku impakkan semuanya sebelum aku mati. Tapi apa boleh buat, kita sudah ada di alam barzah, alam yang memiliki penghalang antara alam dunia, ya, sehingga kita tidak bisa kembali ke dunia. Makanya Al-Quran mengajarkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi sebelum kita meninggal dunia, ya kalau bisa malam ini kita jual aja Pak Bom-Bom, ya, baru kita sedekahkan hasilnya kemudian untuk yatim piatu dan seterusnya. Oke sahabat-sahabat sekalian, silakan. Masalahnya laku enggak ya? Laku ditukar kulkas bekas, Dek. Itu pun kulkasnya nggak bisa langsung PLN, harus pakai genset. Jadi ya teman-teman sekalian, ayo silakan, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, bukanlah untuk yang kita berikan itu yang menerima, tapi kembalinya kepada kita. Kalau ada kemudian orang yang berkata harta tidak dibawa mati, itu keliru. Harta tidak dibawa ke kubur, itu keliru. Harta kita punya itu bisa kita bawa ke alam barzah, bisa kita bawa ke alam kubur. Dengan cara apa? Kita titipkan ke orang-orang. Ada orang miskin, kita titip di sana. Ada orang susah, kita titip di sana. Ada yang butuh pertolongan, kita titip di sana. Ada yang lagi sakit, kita titip di sana. Ada yang membangun rumah ibadah, masjid, kita titipkan di sana. Mereka lah yang semua yang akan membawakan harta kita menuju kepada alam barzah, menuju kepada surga. Jadi salah ketika ada orang yang mengatakan harta tidak dibawa mati. Sebenarnya harta itu dibawa mati, sejatinya seperti itu. Oleh karena itulah kemudian ya kita sebagai seorang muslim ini harus memberikan yang terbaik yang kita punya, memberikan harta yang kita punya supaya apa yang kita miliki di atas muka bumi ini itu tidak sia-sia. Daripada kita tinggalkan dinikmati oleh suami barunya bini kita tinggalkan dinikmati oleh istri baru,
daripada suami kita atau suami dari istri kita. Di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi pun dikatakan bahwasanya di Amsal 19:17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lagi membutuhkan, orang yang lagi lemah, itu sama halnya meminjamkan kepada Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Ini sangat luar biasa. Sama seperti Al-Quran, barang siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan cara berlipat ganda. Sama. Jadi bersedekah itu sudah diajarkan oleh ajaran para nabi, bukan hal baru di dalam agama Islam. Untuk itulah kemudian sekali lagi, yuk mari teman-teman, jangan kemudian sungkan untuk memberikan yang terbaik yang kita punya. Jangan takut miskin hanya karena bersedekah. Jangan takut tidak makan karena hanya bersedekah. Justru semakin banyak kita bersedekah, akan semakin banyak rezeki kita yang akan datang. Percaya sama saya, karena saya pun mengalami hal demikian. Ya, mengalami hal yang demikian. Sekira gitu teman-teman, silakan. Kalau misalnya mau dibarengi, Dinda Ali makasih. Kalau mau dibarengi dengan dialog, silakan dinaikkan teman-teman Kristen biar kita paksa dia bersedekah di sini. Iya, Bunda. Kalau ada teman Kristen yang mau naik, silakan, saya akan turun gitu, biar diberikan tempat. Ada request nggak, host? Ada request tapi nggak tahu hotel apa enggak. Kayaknya bukan hotel. Tadi Bang Jemaah, ini Bang, tapi Bang Jemaah, harta tidak dia, uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang serasa mau mati, Bang. Cuma curhat. Iya, tunggu ya. Ini ada Bang Saripudin. Beliau ngejampri minta nomor rekening beliau. Tunggu ya. Ya, silakan teman-teman, silakan. Yuk, mari kita saling membantu. Sangat boleh jadi besok kita yang butuh bantuan, hari ini saudara kita yang butuh bantuan, maka tidak menutup kemungkinan besok kita yang butuh bantuan. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Tuhan akan memudahkan urusannya. Barang siapa yang mempersulit urusan saudaranya, maka Tuhan pun akan mempersulit urusannya. Seperti itu. Yuk mari, yang punya motor silakan jual motornya, yang punya mobil jual mobilnya, yang punya istri jual gitu juga istrinya, kali, Gurunda. yang punya bom-bom jual bom-bomnya. Saya kira gitu. Silakan teman-teman. Enggak gitu ya? Kalau jual bom-bom ya boleh lah. Kalau jual Siapa yang mau beli? Gak usah lah. Siapa yang mau beli manusia kayak gitu 10 liter per hari, mana ada yang bisa tanggung? Oke, teman-teman. Silakan Bunda. Suara saya double ya? Enggak. Oke. Host. Kalau anak Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang agama Kristen, temanya tetap Yudas atau Yesus disalib, silakan naik. Ya, saya izin turun dulu ya, Bunda Ustaz. Sama semuanya. Ya, makasih ya. Ya, ingin memberitahu aja tadi, biar tahu rinciannya kan gitu kawan-kawan di bawah juga. Ya, kalau mau tanya-tanya via DM aja boleh. Nanti saya kirim video ini bukti joselnya ya, Mbak Joselnya saya kirim aja langsung lewat DM ataupun lewat WhatsApp saya gitu, terserah aja. Jadi kalau mau tanya update-nya.
Makasih semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda semuanya dengan jannahnya berlipat ganda, dengan rezeki yang halal atas bantuan Anda kepada saudara kita yang mu'alafah yang sedang sakit di rumah sakit Ngudi Waluyo Blitar gitu ya. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf saya izin pamit dulu ya, soalnya saya harus koordinasi juga dengan Ukti Joselnya, Mbak Joselnya gimana ke depannya gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saudara yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ya, agama Kristen teman-teman tolong ya. Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang Kristen ya. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Kita Yudas atau Yesus disalib, oke? Ayo, yang agama Kristen, jadi yang Islam mohon jangan minta naik dulu ya. Yang Kristen dulu ya, saudara-saudara mohon dimengerti ya. Ini kita diskusi ya, nyapa-nyapanya nanti ya. Mohon ya. Ayo naik. Ada orangnya gitu, nggak ada? Naik Islam bang. Ada yang ngorok. Ada yang ngorok. Siapa itu? Ada yang ngorok. Bisi-bisi sih bang. Bisi-bisi pula dia. Bisi sama bom-bom ya bang, bom-bom. Jangan ribut, ada yang tidur. Mbak, tahu dulu ya. Siapa yang ngorok? Gak ada yang ngorok baluap. Barangan. Jeko Des, selamat malam, agama apa? Jeko Des. Jeko, suaranya mana sih bang? Ada suaranya. Ini Bang Billy nggak bisa di mute loh, nggak bisa di mute ya. Beliau tidur ya? Iya. Ada. Paling dengar. Nah, Bang, tolong di mute ya bang. Nah ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ayo naik. Tadi itu ya rungkat tadi kesempatan dua oten itu kabur, pakai jurus menghilang, menghilang dia. Kesempatan ya kan. Kapan lagi dia lari terbirit-birit, bahas salib, ternyata sangat sial. Mau milih Yesus, tapi tak tega terkutuk. Mau milih Yudas, tapi ogah sembah Yudas. Berhentilah Suma, nanti bom-bom duduk mati. Berhentilah Suma, nanti bom-bom bunuh diri. Mundur salah, maju juga salah. Kiri salah, kanan juga salah. Daripada salah, mending bunuh diri. Gantung diri kalau nenek-nenek kan. Para Bang Juma bagus. Kenapa nggak mendaftar jadi chef bang? Kemarin daftar takrun ndak lulus. Di sini bom-bom, di sana bom-bom, di mana-mana tergeletak bom-bom. Di sini bom-bom, di sana
sana bom bom, di mana-mana banyak si bom bom, la 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 bom 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 bom, la 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 bom 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 bom, la 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 bom 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 bom, jadi kecoa bom 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 bom. Tadi nyebut bom bom sampai ada yang WA aku bang. Dia bilang gini, siapa nama si bom bom itu siapa? Kok bang nyebut terus? Aku bilang lah dia pendeta orten, benci kalian sama bang Juma. Ya sampai aku di WA tahu gak? Itu pancingan supaya dia kesini. Tapi nggak datang, malah anak buahnya yang datang. Pernah nggak diskusi sama Bom? Bom pernah di tempatnya dia. Tapi kita dikibulin kalau di sana, di mute, di kick, digitu-gituin. Oh iya. Setiap ada di komal siapapun, wah jago dia. Begitu saya nongol, wah langsung kabur. Itu sudah terjadi 5 kali, kabur 5 kali. Terakhir di komalnya Jonathan Nandar. Wah lagi seru-serunya saya naik, mampus sudah kau cari-cari saya kan. Begitu saya naik langsung, udah ya Nandar, saya turun ya. Langsung kabur dia, mengecil langsung kepalanya kayak merica. Tapi kalau di tempatnya dia, semua sampai dia bikin tanggal sekian, hari sekian, bom versus Suma. Dia bikin sendiri, tapi bukan di TikTok dia buatnya, di streamnya. Alasannya karena kalau di TikTok katanya pasti banyak koin, dan koinnya lari ke saya bukan ke dia. Bom manusia sial sedunia. Sama RK pernah nggak RK? RK dulu sering, tapi setelah dia jadi penghujat, saya naik sekali di tempatnya. Saya disuruh buka kamera, saya buka kamera, tapi dia bilang saya tidak buka kamera. Gilanya dia minta data, saya perlihatkan data, sudah saya kasih data, masih dia bilang tidak ada data. Padahal saya suruh baca data itu. Akhirnya solusinya saya di-kick. Itulah mereka. Sekarang dia sering monolog dia sendiri. Orang stres itu. Oke, Gurunda izin nyapa. Selamat malam King, agama apa? King. Ya Allah ya Robin, suaraku kurang kuat kaki. 3, 2, 1, silakan turun. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya, yang Kristen. Ya, dipompa lagi itu yang mau donasi melalui GIF. Dipersilahkan bisa menitipkan gift-nya melalui saya, insya Allah amanah tanpa dikurangi 1 mawar pun. Insya Allah kita berikan semuanya untuk Mbak Zosel. Semoga bisa meringankan beban Mbak Zosel ya saudaraku sekalian. Ayo terus semangat, yang punya 1 mawar langsung dilempar, yang punya 1 paus lempar ya, langsung terus semangat. Bisa nggak ya Pak bom itu dilempar jadi gift ya? Gak ada tamunya ya? Ada bang, tapi muslim kayaknya. Tanyain aja. Disuruh okennya aja, siapa tahu mau nyumbang 50 juta untuk Mbak Jocel. Kan muslim, coba Toyota selamat malam agama apa? Toyota, Tomato Ariolota. Kan giliran dinain nggak bersuara. Agama apa Toyota? Agama apa bang? Bang. Ya, muslim. Ya apa yang mau disampaikan bang? Kita lagi nunggu hotel bang.
Oh ya. Oh kalau gitu saya turun aja dulu. Tunggu dulu bos, tunggu dulu. Cet. Duduk dulu di situ. Dari mana? Dari mana? Dari mana bos? Kok pakai bajunya Pak Bombom? Ketemu di mana? Bos. Itu bajunya kenapa pakai bajunya Pak Bombom? Bos. Oh saya. Iya. Nanti tanya. Iya. Masa sih baju Pak Bombom nih? Itu sepatunya itu, sepatu yang Anda pakai itu nomor 62. Itu sepatunya Pak Bombom itu. Iya, Pak Bombom ketinggalan kemarin tuh. Sepatunya di masjid. Oh. Celananya nomor 92 celana. Iya. Tahuan saudara saya ini jemuran di belakang rumahnya Pak Bombom diambil ini. Tuh celana nomor 92 itu punya dia itu. La haula wala quwata illa billah. Oh, Bang Juman. Iya, Bang. Tetanggaan dengan Pak Bombom. Kok iya. tahu, Bang? Itu celana yang Anda pakai nomor 92. Kemarin habis dipinjam sama Pak Bombom. Nyambung dah. Mampus lu, Bom. Maksudnya molor gitu? Iya, molor. Molor. Dia pakai tali rapi ya tuh. Ikat. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semoga sehat terus nih Bang Zuma. Amin amin. Doa yang sama, Bung. Dan apologet yang lainnya juga. Amin. Silahkan dilanjut. Bang. Iya. Kalau Oke, ada thank you. yang mau naik. Baik, Bang. Di kota mana saudara saya ini? Di kota Bangka Belitung, Bang. Oh, Kalimantan Utara. Sip lah. Thank you. Dekat IKN berarti ya? Bangka Belitung, Bang. Iya, dekat Kalimantan Utara kan? Bukan, Bang. Lalu? Ya, tempatnya itu. Jauh banget Bangka Belitung ke Kalimantan. Istrinya Abang itu. Oh iya, kau tahu siapa sih ini? Oke, thank you. Ya Ini Allah orang ya lagi Karim. pusing ya. Iya. Biasa Oten nggak ada kan? Udah lupa Abang sama Bangka Belitung. Enggak dong, janganlah. Enggak loh. Kota terindah itu. Alhamdulillah. Mana ini hotelnya? Nggak ada yang nongol. Enggak ada. Pusing mereka setelah ketahuannya Mbak Yudas. Stres mereka. Ada nanti lagi yang nyanyi, aduh Suma, dia jago debat, mari kita putar, aduh, Suma. Ada kan yang lagi viral tuh gitu, tantenya Bom. Allahu Akbar. Itu Kristen apa Islam itu yang gitu tuh? Kristen lah. Kristen. Ada yang kirim videonya kan, langsung ku buatkan PT. Neneknya kapan bom itu? Bukan, istrinya itu sembaran tentang. Masa istri dibilang nenek? Masih ingat enggak sama yang apa dulu itu? Ada itu si Sugi itu. Dibilangnya lah Tuhanku itu netek. Memang benar lah Tuhanku itu netek. Tapi yang halus sedikit lah, nenek. Astagfirullahaladzim. Allah. Tapi akhirnya masuk Islam. Iya, masuk Islam. Masya Allah. Yang halus katanya sedikit. Jangan halus lah sedikit, nenen. Jangan tete katanya, nenen. Aduh.
hostnya siapa nih? Alfian, selamat malam, agama apa? Alfian. Ya Allah, nenek. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen mohon ya. Yang Kristen kita nunggu yang agama Kristen, tolong ya. Bunda Rahma, kalau nanti ada hotel naik boleh saya diturunkan nanti. Ya udah, aku turun dulu ya, Aki, semua mau tidur ngantuk. Mana bang? Iya, akhi, istirahat dulu. Ngantuk beliau. Ngantuk sekolah. Ini Toyota ini Bunda Rahma pula dibawanya. Sampai Iya, ketemu akhi. lagi lain tahun. Sehat selalu ya. Silakan, oke. Masya Allah, iya, akhi. Masih banyak yang salah paham itu antara Bunda Rahma dan blokir permanen itu. Nggak bisa bedain netizen nih. Aneh. Iya, aku bilang Bunda Rahma sejak kapan? Padahal namanya aja udah beda, blokir permanen. Bunda Rahma tuh di atas. Ya Allah ya Robin. Mana ini kawan-kawan lainnya ini kok nggak pada nongol nih? Bang Andi, Kores, pada kemana ini? Telepon Kores. Hotel nih namanya, nama hotel. Oke, Parlin selamat malam, agama apa? Parlin. Pada naik nggak bisa langsung. Agama apa? Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan? Hotel suruh naik, Muslim yang minta naik. Astagfirullahaladzim. Bang Parlin, Perlindungan Manalu. Ada seger-seger bang di bawah bang. Udah seger-seger. Iya, naik enggak? Naikin, biar dia ketemu dengan Ahisugi sekali-sekali dia saling jambak rambut. Dia ganti akun kayak manapun tetap aja aku tahu dia seger-seger. Giginya sudah bagus? Belum? Belum. Ya gak muncul-muncul. Seger mana? Oh Seger, kok nggak muncul-muncul? Jaringanmu nggak pernah bagus, Seger. Udah jaringan nggak pernah bagus, sosok minta naik. Mana dia? Tahu nyangkut dia bang. Aduh, padahal saya sudah siapkan tai sapi. Nah ini dia. Wih, Sinwar Hamas. gagah sekali. Ada Konghucu boleh apa naik ya? Ada mana Konghucu typing agak baik. Seger, aku tahu kok ini. Kau mau ganti nama akun kayak mana pun tetap aku tahu. Kau si Seger. Kan? Jaringanmu nggak pernah bagus. Seger-seger. Suaminya Elia ini. Bang Juma, udah dapat belum jawaban? Sudah lakukan seger-seger kan? Aduh, parah ini orang. Bang Juma, udah dapat belum jawabannya? Apalagi? Jawaban yang sama dengan 30 itu. Kenapa kamu iri kali? Kamu baru lihat paha ayam kalau sudah kecerot. Gimana ini? Kok ngeri kali kau bang tadi ada kuis di di roomnya si The King ya, kuisnya tadi apakah Muhammad menggauli binatang, kuisnya berhadiah apa tadi 1K tadi kuisnya. Nah terus ada orang muslim naik, jawabannya iya. Masa itu benar nggak bang? Siapa? Bung Juma, halo? Oh, ada teman saya dulu namanya sama Muhammad, tapi sudah murtad. Setelah dia murtad, dia gauli keledai. Oh, udah murtad. Itulah yang dicerita sama si The King. Murtad dia. Berarti karena baca yang di Bible tahun 28 itu ya?
Yang Iya, Yesus nyolok iya. keledai itu bukan? Iya, memang nama kecilnya orang tuanya kasih nama Muhammad Firdaus kalau nggak salah. Tapi setelah dia lihat di Bible ternyata bisa menggauli kayak begitu, akhirnya dia murtad. Itulah yang dicerita Siddiqing tadi. Iya, tadi itu langsung rungkat hadiahnya itu paus kah apa tadi itu? Orang muslim yang jawab gitu. Iya, ada, dia bilang. Nah, yang jadi pikiranku Bang, kok jujur orang muslim itu masa seorang nabi bisa menggauli binatang? Oh, itu loh. Lah gitu aja heran. Lah itu Yesus Tuhan nyolok keledai gimana sih? Oh, masa? Iya. Jadi itu ada Bukan kuisnya tadi, balapan itu mungkin gimana? coba. Ntar dulu Bang Juma, aku promosi dulu. Coba kalau PC The King live, kalian coba masuk itu kuis. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Dia kuis. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk ke kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari backpack. Hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani, semua orang Israel melihat Yesus sambil berseru, "Inikah kerjaan Mesias?" Injil Matius 20:28. Jadi gitu ya, coba kalian nanti 28 itu. sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Kristen. Kan ada hadisnya Bang, yang bunyinya begini. Barang siapa menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Anjay. Jangan-jangan kamu yang hamili bom-bom. Anjay. Anjay. Bom-bom lagi hamil tuh. Tanggung jawab lu. Ternyata lu pekerjaan lu bom-bom jadi gitu. Ternyata lu gara-gara lu anjay. Barang siapa menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Jadi itu gimana ceritanya itu Bang? Allahu Akbar. Coba jawab dulu Bang. Kan ada hadisnya yang bunyinya gini. Barang siapa yang menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Iya, karena yang menggauli binatang itu hanya oten. Mana ada hukuman? Ada hadisnya. Yang menggauli binatang itu hanya orang gila. Hanya orang gila. Nah, sekarang permasalahannya rumah ibadah mana yang membolehkan orang menikah dengan binatang? Ayo. Rumah ibadah mana yang pendetanya menikahkan manusia dengan binatang? Ayo. Kan ada hadisnya Bang. Ini hadis kayak gini. Barang siapa menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Jawab jujur dulu. Ada enggak? Ayo. Jawab jujur dulu Bang. Sebelum kita lanjut. Ayo, rumah ibadah mana yang menikahkan manusia dengan hewan? Ayo, mau kita lihat di Google nggak? Mau kita buka nggak? Ada pendeta menikahkan orang dengan kuku. Sinyalku masih merah guys ya. Sinyalku masih merah. Untung bukan segar-segar yang dinikahkan dengan kuda jantan. Aduh, parah. Rumah ibadah isinya kayak begitu. Binatang dinikahkan sama jemaat. Aduh, Kristen yang paling ditakuti apologet Muslim itu Rudy Yohanes pertama. Paling takut. Kedua, ya inilah orangnya Sinwar Hamas itu jujur. Sampai sekarang Bang Juma tidak berani berdebat sama Sang Avatar itu deal. Gitu ya. Hey, Bang, ini Bang Bang aku jujur ya ngomong ya. Kalau Abang bisa mematahkan argumen argumen Sang Debater, aku sama Rudy Yohanes mualaf aku cium Bang kaki Abang. Mana bisa di Islam orang miring kayak ente? Mana ada? Mau di mana? Rudy Yohanes. Mau di mana? Bang, masuk Islam ente, begitu sholat menghadap ke Papua. Gak bisa. Seger-seger ini Tuhanmu bukan seger-seger. Ini Tuhanmu bukan nih. Ini Tuhanmu seger-seger. Ya suka-suka kau lah. Bang, bukan ini tengok nih ha. Ini apa ini ha? Tuh lo. Oh, ini Tuhanmu kayak gini seger-seger. Waduh.
parah ini. Ya, jadi 2.600 Yudas, orang Yudas. ini. Yudas kok dibuat kayak begini Yudas. Bang, jujur. Kalau kau berani Aduh, Yudas begini. mengalihkan dia. Yudas kok Jadi- begini modelnya. Jadi Supi ini Ustaz. Yudas modelnya Jadi gitu kalau berani Yudas. Bang Juma berdebat sama Rudi Yohanes, kalau bisa Ini paling keren nih, seger-seger Rudi paling keren nih, seger-seger paling kami keren nih. sujud. Oh. Kami datang ke Makassar, Bang. Oh, paling keren. 2.700 orang ini dengar ya. 2.700 orang dengar. Ini keren Kalau banget nih, Juma seger-seger. berdebat sama Rudi Yohanes. Udah kalau turunin itu lah, nggak ada permen, gunanya orang kayak gini. Permen Udah. Kalau Nggak ada gunanya. kalau argumen Kecuali kalau dia Rudi pinter udah. Yohanes Udah. Bang. Turunin. Udah. Udah diturunin tapi masih bersuara. Masih nyantol. Rudi Yohanes itu apa? Makanan ringan atau apa? Allahu Akbar. Taruhan kuping dia bang sama Bang Nandar sampai sekarang nggak dipotong kupingnya. Nggak ada ilmunya. Orang ngeyel kayak Iya. Udah itu ujung-ujungnya kabur bang. Ujung-ujungnya dia- kabur. Kabur, mengkik. Terakhir saya jumpa di komalnya dia kan, saya dikik sama dia kan. Setelah saya tanya dia nggak mampu menjawab. Oke Bu Rasmi silakan. Bu Rasmi. Ini temanya Yudas atau Yesus disalib. Bu Rasmi dibuka mute-nya. Rasmi, oh Rasmi. Silakan Bu. Yang disalib itu Tuhan Yesus. Tuhan disalib. Mampus. Astagfirullahaladzim. Aduh, kaget saya. Aduh, gimana? Kenapa bisa Tuhan Anda disalib? Apa tujuannya rupanya? Iya, Tuhan kami disalib itu tujuannya untuk Untuk apa? menyelamatkan kami umatnya dari neraka. Gitu Kenapa ya, kan? bisa menyelamatkan Makanya orang dengan umat cara Tuhan Yesus dibunuh? Itu nggak masuk neraka duluan, Bang, gitu Oh, ya. bagaimana Kami langsung ceritanya, masuk surga. Ibu? Yang percaya kepada Bagaimana Yesus, ceritanya? langsung masuk surga. Bagaimana ceritanya menyelamatkan orang dengan cara bunuh diri? Janganlah menyelamatkan Makanya orang dia mati. itu. Makanya dia mati Kenapa dia 3 bisa hari menyelamatkan? di bumi. Tidak Dia bisa di menyelamatkan bumi karena mati, dia kan? sendiri 3 hari. tidak bisa menyelamatkan Selama 3 dirinya. hari itu Mati dia Kiko berperang melawan dong. iblis, Bang. Bagaimana Ya, ceritanya 3 mau hari melawan di bumi iblis sedangkan dengan tangannya dulu dipaku? penjelasannya, kamu nggak tahu kan? Tangannya dipaku, Kan tidak nggak tahu, kan? bisa Makanya dia dengar melawan penjelasannya. iblis. Melawan Kan tentara kemarin Romawi dengar saja kalian dia tidak tunjukkan bisa, tanda Yunus apalagi 3 hari melawan di perut iblis. ikan. Justru dia yang Ah, iya, diketek-keteknya Yunus 3 sama hari di perut iblis. ikan. Yesus Iblis 3 hari di perut ketek-keteknya bumi, di itu perut bumi digelitik itu dia sama iblis. turun bumi Ketika itu dia turun ke neraka, tangannya, dia melawan ketika iblis, tangannya ya. dipaku, Makanya iblisnya umat- datang menggelitik ketekannya, digetek-getek, ketik, geli kayak gitu. Mana ada bisa, tidak bisa. Jangan berdongeng. Mana bisa dia menyelamatkan wong dia nyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Bohong deh. Kamu nakal. Yang menyelamatkan itu kayak Gideon, kayak Hezekia, kayak Daud, kayak Musa. Ya dia mau diselamatkan, orang terkutuk mana bisa menyelamatkan. Dada aja ibu menghayal. Menghayal itu di gereja, jangan di sini. Dia itu ngoceh-ngoceh terus bang, tapi dia nggak tahu lagi di mute bang. Ya biarin aja, kapal selam. Baru dibukanya, baru dibuka. Kalian aja orang diskusi tapi kalian ngomong terus. Iya, Bukannya kalian karena kalau dengarkan saya apa yang ngomong, ibu pun didiskusikan. ngomong, lebih baik kita sama-sama ngomong. Ibu mengatakan Yesus Dengar menyelamatkan. enggak? Kan kau tanya tadi, Ibu kau tanya tadi mengatakan yang disalib itu bagaimana siapa? ceritanya Yudas ada atau Tuhan Yesus? Aku jawab disalib. Yesus. Makanya Yang kau disalib Gimana itu tanya? penjahat, Kayak gitu, yang Yesus disalib kan? itu Iya, orang makanya terkutuk, kalian yang dengar disalib apa yang itu disalib itu pencuri, Dia ada yang orang disalib diskusi tapi itu ngomong terus. adalah pemberontak, Jadi kayak yang kita disalib aja itu biar penjahat. kita Kok bisa yang disalib itu Tuhan? Di mana dalilnya ada Tuhan disalib?
Tuhan Sesuai yang itu tertulis di tidak Kejadian, ya kan, mungkin keturunan disalib, ya kan? sebab Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau ada manusia disalib, pasti penjahat. Kalau ada manusia disalib, pasti penipu. Kalau ada manusia disalib, pasti dia penerima suap. Kalau ada manusia disalib, pasti orang fasik. Kalau ada orang disalib, pasti dia adalah penjahat nasionalis. Jadi kalau ada orang menyembah orang yang disalib, berarti orang itu geriting otaknya, isinya ampas kelapa. Lakunya seperti keledai liar. Oh, jadi dari tadi ibu ngomong. Suruh dan diskusi terus ditanya. Jadi dari tadi. Yesus. Awak jawab Jadi Yesus tapi ngomong terus dia. Nggak ada etikanya kan? Ya ibu juga nggak mau diam. Malah tertawa. Kan kau lagi bertanya sama aku tadi kan? Kau tanya aku kan yang disalib itu siapa? Iya, tapi kan pertanyaannya simple. Pertanyaannya simple. Pertanyaannya simple. Kenapa jawabannya kayak mesin ketik peninggalan Belanda? Ya jawabannya Yesus. Yesus. Saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Tuhan Anda ada berapa? 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 Jadi Yesus itu pun disalib ada tujuannya. Tuhan Anda ada berapa? Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada bertanduk 7, ada bercula 1. Datanglah Tuhan burung, turun dia jadinya Tuhan 3. melawan iblis dia di neraka. Matilah Umatnya selamat, Tuhan tidak singgah 1, dulu ke neraka kayak Tuhanmu kalian. tinggal Kalian kan 2. singgah dulu ke neraka, itu sesuai perbuatan. Kalau kami enggak. Kan bicara sendiri kan, bicara sendiri. Ditanya Tuhanmu ada berapa, ngomong sendiri jadi, dia. Itu ya, jangan bolak-balik ya. Bang, izin dulu aku mau nunjuk ini asli apa enggak, Bang? Izin dulu, Bang. Bu Rasmi bentar ini. Ustaz Sugi bentar ini. Bu Rasmi bentar dulu, Bu. Iya, ini Aduh. asli. Kena peringatan kan? Itu dia Ustaz Sugi, Pade. Kalau menunjukkan gambar itu berlama-lama dia kena. Maka tadi aku bilang, Pade harus kena itu peringatan. informasi pribadi tadi kenanya. Informasi pribadi. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, Tuhan Ibu Rasmi Bom ini ada berapa? Apa yang kau bilang? Tuhan Rasmi ini berapa Tuhan Ibu? Tuhan saya cuma 1, bagi dong. Ibu kan 3. Jangan pelit dong. Bagilah Tuhannya 1. Tuhannya yang burung merpati itu kira-kira udah menetas nggak, bertelur nggak dia? Terus setelah menetas, anaknya burung merpati itu jadi Tuhan juga gitu? Atau burung merpatinya masih tetap membujang sampai sekarang? 2000 tahun burung merpatinya masih membujang. Allah Tritunggal, Tuhan yang Esa ya. Tolong Tri itu artinya apa? Tri itu artinya apa? Tri itu artinya apa? Iya, Tritunggal. Tri itu artinya apa? Tuhan. Tri itu artinya apa? 3. Tri artinya apa? Tritunggal. Oh, 3. Tuhan yang Esa. Tuhan Anda ada berapa? Allah. Tuhan Anda ada berapa? Siapa bilang Tuhan Tri? Siapa bilang Tuhan? Aku bilang Allah Tritunggal, Tuhan yang Esa, ngerti Iya. enggak? Allah Tritunggal artinya Karena Theos. Tuhan itu Artinya Tuhan itu, Theos 3 di dalam gelar 1. Yesus, ya, ngerti? Artinya Ngerti? 3 Tuhan di dalam itu 1. gelar Yesus, bukan gelar Allah. Sama seperti becak. Tuhan itu gelar Yesus. 3 roda bukan gelar di Allah. dalam 1 gerobak. Gitu kan? Tuhan Anda kan? Jadi 3 di dalam 1. 3 roda di dalam 1 gerobak. Becak. Yaitu Allah Bapa, Allah Nanti Putra, ada Allah penumpangnya. Kudus. Ya? Jadi penumpangnya kalau duduk penumpang 2 jadi berapa dia nantinya? Kaulah pula
Tuhanmu kau sama-samakan sama penumpang. Siapa yang bahas tuh? Ibu yang mengatakan Tritunggal, tiga di dalam satu, berarti sama dengan beca, tiga roda, Tuhan kami satu itu yang gerobak, Maha Kuasa, nggak gitu pantas maksudnya. disamakan dengan apapun, walaupun dengan raja yang walaupun dengan raja Kenapa yang Anda menyamakan Yesus kalau begitu? kau ya. Kenapa Anda menyamakan Tuhan Anda dengan manusia? Karena Tuhan Kenapa kami Anda itu menyamakan Tuhan di Tuhan atas Anda dengan segala burung Tuhan, merpati kalau begitu? Raja di atas Kenapa segala Anda raja. menyamakan dengan domba Kamu bertanduk Yesus tujuh bermata keturunan tujuh kalau keledai begitu? liar menyamakan Tuhan Gepeng. dengan penumpang. Kau sama-samakan lagi nanti dengan tepung. Kalau ngadun tepung kan telur dulu baru tepung. Kau samakan dengan tepung. Tuhan kami itu Maha Kuasa. Tuhan dari Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Udah, puas kamu jawabanku belum? Biar aku lanjut. Di mana? Saya tanya dulu. Saya tanya. Di antara tiga Tuhan Anda itu, yang mana yang berpotensi bisa menghamili lawan jenisnya? Coba. Kalau Tuhanku enggak. Saya tanya baik-baik. Di antara ketiga Tuhan Anda, yang mana kemungkinan bisa menghamili lawan jenisnya? Yang mana? Yang mana di antara ketiga Tuhan Ibu ini yang Ibu katakan Tritunggal, yang mana berpotensi bisa menghamili lawan jenisnya? Bu, di antara tiga Tuhan Anda yang mana yang punya potensi bisa menghamili manusia? Satu Tuhan yang Esa. Kau dari tadi udah dijawab, tiga Tuhan lagi kau bilang. Yang ini yang mana yang Tuhan yang Esa itu yang mana? Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Bapa? Allah Bapa. Yesus? Allah Putra. Roh Kudus? Allah Roh Kudus. Oke. Allah Bapa ada nggak kelaminnya? Itulah kau nggak ada sopan kau. Bapak Sang Pencipta kau bilang kayak gitu kan nggak ada otak kau yang betul lah kau keledai liar nggak ada sopanmu. Yesus ada nggak kelaminnya? Nggak ada itu kan. Yesus gak punya kelamin. Yesus gak punya kelamin. Tuhanmu parah ini. Ya. Ini parah ini. Bilang kelamin. Memang betul. Yesus kan punya kelamin. Pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Anda mengatakan bahwa Yesus tidak punya kelamin. Berarti Tuhan Anda cacat. Buka dulu kejadian dulu waktu malaikat menjumpai Hagar. Kau akan kuberikan keturunan yang lakunya seperti keledai liar yang melawan semua sanak saudaranya katanya. Buka dulu kejadian dulu. Terus siapa yang datang menjajah di Indonesia? Keledai. Nangis. Yang datang membunuh 300 tahun lamanya itu keturunan keledai semua. Namanya Belanda, agamanya Kristen, rumah ibadahnya gereja. Berapa itu ya? Itu ya? Kelakuannya itu ya? Itu ya? Kejadian. Kejadian apa? Kejadian berapa? Ini ada apa ini Bang Juma kok tertawa gitu Bang Juma? Enggak tadi orang gila. Oke. Saya juga ingin membawa data. Kejadian 49. Oke. Silakan. Saya juga akan membawa data. Sama-sama kita ya. Kejadian 16 ayat 10. Bagi lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena kebanyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, ini maksudnya kepada Hagar ini ya kan, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Terus lanjut ya kan. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai
Ya, lakunya seperti keledai liar. makanya Tuhan Itu dikatakan kepada itu dikatakan kepada Nabi Ismail katanya. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Siapa yang mencuri keledai? Rupanya di sini Ismail lakunya Ismail lakunya seperti keledai liar. Terus yang mencuri keledai siapa? Yang mencuri keledai siapa? Terus yang mencuri keledai siapa? Ismail seperti dikatakan seperti keledai, tapi yang nyuri keledai Yesus. Tuhanmu curi keledai. Dia curi keledai. Tuhanmu pencuri keledai. Tuhanmu maling keledai. Berarti kalian dimain-mainkan Yesus. Aduh. Siapa yang mencuri keledai? Siapa yang mencuri keledai? Enggak dipulangkan kan? Yesus. Kan dicampakkan kemana itu? Siapa yang mencuri keledai? Siapa? Itu lumayan dijual. Yesus jual keledai hasil curian. Gitu ya. Aduh, dasar kuntilanak. Baru sama aku si Juma dia biasanya cepat seperti apa. Iya, karena kamu orang gak waras. Orang tidak waras ngapain dilayani? Ngapain dilayani penyembah tiga Tuhan? Tuhannya bernonot, Tuhannya beranus. Dia menghina Nabi Ismail tapi lupa Tuhannya punya nonot, punya anus. Tuhannya kalau tidak cebok pantatnya busuk. Tuhannya tidak sikat gigi, giginya jadi kuning. Tuhannya tidak mandi, Tuhannya bau ketek. Tuhannya kalau tidak cebok pantatnya bau bom-bom. Tuhannya tidak sikat gigi, Tuhannya gigi kuning. Tuhannya tidak mandi, Tuhannya bau babi. Itulah Tuhannya ibu resmi. Kalau tidak mandi busuk keteknya. Kalau tidak cebok pantatnya mirip buris resmi. Tuhanmu keren bro. Tuhanmu keren bro. Salam sama Tuhanmu yo. Suruh mandi-mandi yang rajin yo. Dan ingat, kembalikan keledainya orang. Tuhanmu yang mati terkutuk itu, suruh kembalikan keledainya orang. Orang gila yang datang, kita layani dengan gila. Masih ada si gila ini, ya Allah ya Karim. Kayak Ustaz Sugi tadi. Kayak Ustaz Sugi. Kayak Ustaz Sugi tadi. Masih ada. Si gila ini masih ada. Gak bisa Bang, harus live-nya diakhiri baru dia itu. Si Kayak gila Ustaz ini Sugi masih tadi. ada. Iya, dia harus keluar dari TikTok. Kalau enggak bakalan. Kalau dia agak mau keluar ya udah dia tetap gitu. Jadi kuntilanak bener. Biarin aja si gila itu. Dia itu tadi Roh Kudusnya masuk, jadi dia terus ngilang dia. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa? Bapak. Apa lagi? Anak. Siapa lagi? Roh Kudus. Berapa? 3. Yang namanya Bapak berkelamin enggak? Kau penghujat katanya. Kau menghina Tuhanku kau memang. Kau memang keturunan keledai liar. Kau memang ini dah. Yesus gimana? Diam langsung dia. Nah, ini anaknya datang. Aduh, aku ini kakeknya loh.
anak lebih dulu ada daripada ibu, Gurunda. Saya hubungi nggak diangkat kemana Bang Kores? Ya, sebelum aku update aku di mana, aku mau update dulu ya, ikhwani fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terekam keterguncangan seorang pembenci Islam dan dia pun meminta maaf secara tulus kepada umat Islam. Siapa tuh? Agatha of Parlemo. Dia mental breakdown dia di roomnya, lalu dia menangis terseduh-seduh dan minta maaf kepada Unik Riva, kepada Gurunda, kepada umat Islam gitu. Bahkan sampai kawan-kawannya pun menyuruh Agatha mualaf saja gitu karena meminta maaf. Gitu. Ikhwani fisabilillah. Minta maaf itu dilarang ya di Kristen ya? Iya, gara-gara minta maaf ke Islam disuruh mualaf, Gurunda. Kemunafikan apa yang sedang dia praktekkan? Ya kayak Uni Riva dituduh gonta-ganti pasangan. Kan mau dilaporkan sama Uni Riva itu. Kemarin itu. Gitu. Jadi minta maaf dan dia terakhir live streaming hari ini katanya Gurunda. Mantap lah. Seenggaknya dia balik lagi, tetap dia sudah terekam, mentalnya kena di hari ini, begitu. Dan dia meminta maaf, itu intinya. Mantap. Ada Artinya rekamannya? dia sudah, ya. Ada rekamannya? Ada dong, nanti aku kirim. Putar dong. Ya, sambil mengingatkan kembali untuk saudaraku sekalian yang ingin donasi melalui gift, bisa lewat saya. Yang akun tadi memang sudah dilaporkan, tapi tetap aman, nggak hilang uangnya kok ya. Nah ini akun yang satu lagi, silahkan gift melalui saya. Untuk Mbak Josel sangat memerlukan biaya yang sangat banyak, sekitar 90 juta untuk operasi batok kepala. Ya, siapa lagi yang bisa meringankan selain kita semua? Mbak Josel hidup sendiri, bahkan keluarganya tidak ada yang peduli. Ya, karena Mbak Josel ada kaitannya dengan mualafnya Mbak Josel gitu ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, saudaraku. Jangan sampai kita menutup mata atas kejadian ini. Bagi Anda yang ingin donasi melalui rekening langsung bisa juga, nanti silahkan konfirmasi setelah transfer, konfirmasi ke saya. Nah, bagi Anda yang mempunyai mawar, ada simpanan mawar di akunnya entah berapapun, silahkan di-giftkan ke saya dan insya Allah akan saya sampaikan ke Mbak Sosel tanpa dikurangi satu mawar pun. Terima kasih. Mantap. Ya, jadi itu laporannya. Nanti Riko, aku kini nggak di rumah Ikhwan, aku lagi di lokasi menuju kantong pemurtadan di daerah Jawa Barat gitu. Jadi belum bisa ini muterin gitu. Doain yang terbaik ya. Semoga dapat Lagi di informasi Bandung, yang Bang Kores. akurat. Bukan di mana nih? Cianjur. Oh, di Cianjur. Yo, gitu. Nikmat banget Mana malam ini. videonya? Nggak bisa diputar Gurunda, yang ini paling. Gimana caranya ya? Ini videonya. Aku dapat record 5 menit. Tapi kalau aku tengok tadi dari YouTube loh. Tapi kalau aku tengok dari nangisnya kayaknya nggak nangis beneran deh, Bang Kores. Kayak dibuat-buat. Ya nggak apa-apa, yang penting udah ngucap aja dulu. Susah orang-orang kafir itu dipercaya. Pandai acting, pandai bohong, oten-oten tuh kayak si Oh itu yang teritung-teritungnya pada naik Gurunda, menenangkan sampai si itu disuruh jawab. Jangan kalah sama setan. Sama tuh kayak pura-pura. Soalnya kan dia mau dilaporkan sama Ripa, jadi mungkin dia takut gitu. Ini Kores asli ya. Ini yang diserupakan. Katanya dia kena mental coba. Anak Tuhan kok takut. kurus sekali ya, kurus sekali mukanya kayak tengkorak udah.
Nah itulah. Tapi pasti rekam gak ada suara. Ya iya, Suaranya nggak ada. keluarin. Ini Hilang. kabelnya nggak nyolok. Harus kan kalau kayak gitu harus pakai alat supaya suaranya keluar. Pipinya ini ya, pipinya lari masuk, kasihan. Ternyata Pipinya banyak yang lari transfer, belum saya lihat ini. Masya Allah. Bang Kores Masya Allah. diturunkan Untuk gara-gara saudara-saudaraku yang bentar sedikit. Untuk saudara-saudaraku yang sudah transfer dan konfirmasi ke saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Semoga dilancarkan segala urusan, dipermudah segala urusan, dilipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi intinya yang tadi aku rekam itu dia sempat menjadi Kristen yang kasih, meninggalkan ajaran penyembahan berhala kawin. Wah, langsung di sana paduan suara Gurunda. Aku di-kick deh, udah gitu. Lanjut. Oh sempat naik tadi. Tuh aku dibawakan, aku coba Agatha diulang minta maafnya soal apa aja dan kepada siapa gitu. Terus dia ngomong minta maaf kepada Gurunda, kepada Unik Ripa, kepada Kores gitu dan Enggak aku maafkan. Enggak aku maafkan. Kecuali Aku kalau coba dia dengar. mu'alaf baru ku maafkan. Selama dia kafir biar aja dia ke neraka. EGP. Mantap gitu. Intinya udah kena mental Gurunda. Jadi ikhwani fisabilillah, apa yang kita lakukan di sini itu dampaknya nggak kelihatan di awal, tapi akan kelihatan di kemudian hari. Seperti down mental downnya Agatha live. Tapi 200 yang nonton loh Gurunda. Semua Kristen terguncang gitu ngelihat Agatha nangis-nangis. ya, cuman cara ngomongnya yang nggak enak. Yang waktu ada Muslim jangan lagi menyembah batu, kan kurang ajar. Maksudnya itu jangan nyembah Yesus lagi. Maksudnya kalau batu itu jangan Tapi nyembah dia tujukan Yudas. kepada yang Muslim. Lu beli cemilan? Sebenarnya agamanya apa sih? Ada yang bilang dia itu Islam, kedua orang tuanya Islam gitu. Dia murtad katanya. Iya dia ngomongnya dia murtad katanya. Waktu pun saya paham gitu. Saya murtad terus ke Kristen gitu kan. Tapi dia baca Al-Fatihah nggak pandai. Kok kalau dia murtad kenapa baca Al-Fatihah nggak pandai? Kayak Buti kali. Open Murtadnya di dipercaya. umur 3 tahun. Mudah-mudahan lah dia benar-benar tobat nasuha. Ayo Ten naik Ten. Ada pasien naik. Ten itu ajaran Paulus. Kalau dengan dustaku, dusta itu mereka tuh dusta, jangan percaya. Mereka aneh. Mereka ngomong subahenol, tabrak gitu kan. Aku balas puji tukang, mereka marah. Kenapa ya? Nggak mau dibalas gitu ya? Atau gimana ya konsepnya? Mereka tolol. Mereka melesetin istilah-istilah kita, ketawa-ketawa, dibalas puji tukang, halu lu bang, marah mereka. Aku kira kita fair. Naik Ten. Aku tadi ngelihat sempat, aku tengok Bang Kores kan, pas ada Oten siapa itu, nah itu, jadi ribut diturunin Bang Kores sama si Agatha. Yo ya agama mau diskusi silakan naik typing di bawah agamanya Kristen. Nah, terus aku juga bilang kan, kita tuh jangan saling menghujat, kita kan bukan ajaran dari pedofilia. Marah mereka, mencak-mencak. Aku masalahnya kenapa nggak percaya? Dia ngomong nangis dibuat-buat terus lalu tiba-tiba balas WA kayaknya itu. Telepon masuk, terus nanti nangis tiba-tiba telepon masuk, googleng. Jadi kayak dia balas Ya WA. itu kan pada nanya, itu kan kawan-kawan penghujatnya pada nanya, "Woi, lu kenapa? Kenapa lu terguncang kok bisa gini? Kenapa? Telat kawin ya? Apa telat mens?" gitu-gitu dia. Katanya dia janda bukan gadis.
Itu janda senior. Dia Siapa? dia rapet dia. Tapi janda kok nggak punya anak, Ustadz? Ya emang kan banyak janda nggak punya anak kan? Emang kenapa? Janda Emang tak Kan dia kawin. merasa dia cantik. Memang bukti dia janda harus punya anak gitu? Banyak juga perawan punya anak. Perawan punya anak itu ngangkat anak. Gadis bukan perawan kan banyak. Aku gadis tapi tidak perawan, yang gitu ya. Nah itu dia. Udah SD jangan gibai. Enggak, dia itu benci kali sama aku, tau kalian. Si Agatha itu pernah diskusi sama aku. Dia bener kurang asam itu orang. Bener sakit diskusi sama aku, dia mencret. Bener-bener ditunjukin dia di WC lagi. Ih gila, lagi mencret. Memang astagfirullahaladzim. Itulah ya ajaran noten ya. Bener dia mencret, bener. Ditunjukin dia lagi di toilet mencret. Daripada ini apa Uhti Hesti, daripada temennya satu lagi yang cowok yang 3 huruf. Dia apa diceritain apa ya? Dia jalan 3 langkah netes. Bayangin. Serius. Aduh pengen boker ya. Tiap 3 langkah netes, bayangin. Klepnya udah rusak klepnya. Astagfirullahaladzim. Ini yang diomongin apa sih? Apa ini orang-orang? Jadi orang-orang tuh itu apaan bulat-bulat ya, jejak kan? Bener Ustaz Sugi, gara-gara aku bilang dia kan bilang Tuhan Yesus mati di tiang kayu salib untuk menghapus dosa. Ya aku bilang Tuhan kau setara dengan tai sapi. Bener, dia mencret terus aku mau berak dulu. Bener dituju dia lagi ke WC. Astagfirullahaladzim. Pakai celana pendeknya itu udah di atas paha. Astagfirullah. Ini memang gila ini orang, bener. Astagfirullahaladzim. Itulah bersyukurlah dia. Ternyata ada anusnya daripada Pak Bom. Sampai cebok gitu ada yang bang lagi dia. makan tuh. Di bawah ada yang lagi makan tuh katanya. Maaf. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Tapi nggak mungkin dia bener-bener deh. Soalnya kiamat aja sampai sekarang kirain Bang Juma hilang. Soalnya kiamat aja sampai sekarang nggak berubah-berubah. Masa dia baru sebentar jadi penghujat langsung ini. Belum tahu. Si Victoria Alda juga. Dia tiap ngomong 4 kata, palanya gedeg. Gini. Apa miring ke kiri? Miring ke kanan 2 kali, tepat gitu. Kena bener gak sih? Bedanya sama si Elia, setiap habis ngomong 3 kata langsung melet kan, gitu kan. Ada typing di bawah, Agatha kena penyakit gula kering katanya. Kalian tuh ada-ada aja weh. Ini mana ini naikin dulu nih, suruh Kristen yang naik, malah ini kayaknya Islam yang minta naik. Aduh, ini naik coba. Kesetrum. Oh dia karena di pelamar bombong. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung menyaksikan live di malam ini, ada 3.100 ya. Kalau seandainya satu orang 100 mawar, udah berapa ribu yang bisa didapat dan bisa menolong Mbak Jocel, Masya Allah. Ya silakan saudaraku, bagi Anda yang ingin donasi melalui gift di TikTok melalui saya, insya Allah akan saya sampaikan semuanya tanpa dikurangi 1 mawar pun. Mana Kores tadi? Julius kok nggak ada suaranya, langsung hilang. Dia menuju video itu aja. Oke, mohon izin. Googlingnya HP aja terus. Oke, mohon izin saya nyapa dulu. Pak Agus, selamat malam. Agama apa? Agus. Bang Agus. Agama apa, Bang? Alhamdulillah Islam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Apa yang mau disampaikan, Bang? Bisa cepet dikit, Bang. Kita nunggu oten, Bang. Bang Agus. Afien, selamat malam. Agama apa? Afiens, malah di mute, Bang. Bang, kalau ditanya itu agamanya dijawab, Bang, bukan di mute, Bang.
Afiens. Oh jam segini, biasanya rame loh jam segini. Baru jam 12. Bang Kores. Bang Kores. Ayo diumumkan ini untuk Mbak Jocel itu. Termasuk nomor rekeningnya diumumkan lagi. Mbak Jocel ngedrop berat, malam ini langsung dibawa ke rumah sakit. Tadi hidungnya itu mengucur darah terus. Oh, innalillahi. Mau di-spill lah videonya. Iya tuh ya. Gas. Bentar ya. Aku nggak tahu kabarnya Satsuki ya tuh. Ini ada suara guruna lebih besar dari aku Satsuki. Kok aku sih? Dari tadi kita udah. Dari tadi gantian kamu yang kerja. Siap. Ya wes satu. Ya Ikhwan Fisabilillah, seperti yang sudah kita kemukakan kemarin bahwa salah satu ahlus sodako di masa-masa kita Zoom tumbang, qadarullah terkena ujian sakit dari Allah Azza wa Jalla ya. Nah, ini bisa menjadi ladang kita fastabiqul khairat untuk ladang beramal kita, saling bantu-membantu supaya ahlus sodako yang dulu telah berjasa banyak kepada anak-anak yatim dan juga kepada mujahidin yang membutuhkan pada masa itu bisa sehat kembali gitu. Tafadol. Karena dalam Islam itu kita diwajibkan untuk berjamaah, sehingga kalau ada kesusahan satu, yang lain bisa menolong dan dimudahkan. Beliau sudah terkumpul itu kalau dari yang ini ya, yang jalur kita itu 60 juta, tapi di rekening beliau 66 juta. Itu kira-kira kurangnya 150-an juta lagi Ikhwan. Karena biaya 90 sekitar 100-an lah. Loh, kan di grup 200 waktu itu. Iya, segituan lah Ikhwan. Ya, jadi 150. Kita insya Allah akan membantu sekuatnya kita sehingga sang ahlus sodako mu'alafa ini bisa sehat kembali seperti sedia kala jika Allah menghendaki gitu. Jadi tafadhol Ikhwan ya. Untuk nomor rekening bisa dicek di sini. Tunggu sebentar. Julius. Untuk nomor rekening ini dia. Nah ini ya, ini aku buka open cam. Kalian silahkan screenshot lalu konfirmasi ke nomor yang tertera. Loh kalau ditujuin Bang Kores. Loh kok wajah malaikat pencabut nyawa Tritum. Kalau ditujuin mending di bawah aja Bang Kores. Enggak, kemarin enggak kok. Keren. Saya rungkat tadi nunjukin, makanya saya nggak percaya, biarin lagi. Aja. Biarin. Nah, aku hitung ya, sampai dari 10. Silakan di screenshot. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Habis 5 kok 2 sih? Kores habis 5. Oh iya, kelewat. Oke, ulang. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ya, tafadhol ya Ikhwan. Ini berarti batch kedua. Batch pertama alhamdulillah terkumpul melalui jalur sosialisasi yang di sini 60.800.000 sekian Ikhwan. Ya, itu yang langsung ke Uti Jose yang 6 jutanya bukan dari kita itu karena nggak konfirmasi lewat kita. Nah, itu. Ini sudah banyak juga tadi yang konfirmasi ke saya. Belum saya jumlah berapa jumlahnya ya. Sini forward ke aku aja Satsuki biar aku hitungin. Waduh, capek deh ngirim semuanya itu. Oh ya udahlah, susah. Alah nggak dihitung ya, biarin aja lah. Orang masuk ke sana nanti tanya aja sama Mbak Jocel berapa jumlahnya kan. Oh iya. Tapi saat ini
beliau nggak bisa dihubungi. Betul-betul ngedrop hari ini. Wah, itu harus ditalkin itu. Ada yang Itulah nalkinin nggak ya? tujuannya resi transfer dikirim ke abang supaya ditahu nominalnya. Oh gitu ya. Ya udah nanti saya jumlah deh. Kan ada target yang mau dicapai. Betul. Siap. Oke, saya sapa dulu ya. Story, selamat malam agama apa? Story. Oke. Klasika, selamat malam. Yeli nastike habake. Yeli. Tumpe mere kareha. Merece ketemper jahe. Ente makan tape keloloten mele-mele. Oh serius ini. Tumpa se air tumbina janeka. Apa kau sampai ke vaksin? Oke. Oh sekampungnya Bang Handi ini. Sasar dia kesini. Abet temeradil. Alamin, selamat malam agama apa? Alamin. Malam. Agama apa? Islam, Mbak. Apa yang mau disampaikan? Nggak ada, Mbak. Oh, yaudah kalau nggak ada kenapa minta naik, Bang? Ya kepencet aja tadi, Mbak. Lagi taping. Oh iya. Oke. Ya, turun aja, Mbak ya. Ya. Loh, si Agung si Tompul nih gimana sih? Yang agamanya tukang jualan mujizat kesembuhan kan agama lu, woi, si Tompul. Malah jadi Islam yang disuruh bermujizat. Gimana sih? Oke. Rupiah, selamat malam agama apa? Rupiah. Itu mulai ku kirimkan ke sana ya, Bang Kores ya. Mantap. Sip. Aku kalau suruh jumlah ini oseng kepalaku. Jadi ya. Dian Kusdiana dan Rupiah dari Konghucu atau Buddha. Bising. Dian Kustiana, selamat malam agama apa? Dian Kustiana. Dian. Oke, terima kasih. Atas tidak bersuaranya, terima kasih. Bang Handi mana nih? Entah kemana dia. Bang Handi tadi jalan sama Pak Duka katanya. Iya, Bang Handi ngajak rapat Sabtu lama banget. Jumat kayak rapat. Dia sama ini. Oke. Sama siapa itu ya? Ibes. Kan. Ini sama teman yang pengusaha proyek yang di mana? Yang di Kolaka itu Kendari, apa namanya? Oh, nggak tahu aku. Ini si Nasrul ini nunjukin foto apa? Nasrul, selamat malam agama apa? Nasrul. Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru semuanya. Waalaikumsalam. Itu logo api ada pala singanya ya, nancep, keren. Ya, apa yang mau disampaikan Bang Nasrul? Ustaz, Gurunda apa, Bang Zuma? Ya, Bang. Mana dari kabar? Baru nih, apa muridnya apa Ustaz Sugi? Alhamdulillah. Masya Allah. Punya murid juga ternyata saya ya. Salam sama gurunya, Bang. Hah? Ya, iya. Ada aja. Satu saya kok ini permintaan nih kalau dapat apa Bang Zuma apa sekali ke Pekanbaru. Iya, Bang. Insya Allah. Kalau dapat sih tolong Kalau ke informasikan Pekanbaru tuh naik pesawat enggak, Bang? Oh. Jalan kaki aja, Ustaz. Soalnya akhir Jumat takut naik pesawat dia. Tahu aja lu. Kapal laut kan bisa lewat Dumai. Oh ya? Iya, lewat Dumai kapal laut.
Kalau dapat sih, kalau dapat ya kalau ke Pekanbaru, Bang Zuma dapat berfoto kita. Gurunda itu bukan takut, aku ngerti banget Gurunda. Gurunda itu benci Gurunda itu. Benci. Jadi masalahnya tuh gini ya Ikhwan ya, untuk orang-orang yang naik lagi. Nah, untuk orang-orang yang benci naik pesawat itu, kapal laut itu bukan solusi, karena kapal laut itu lama kapal laut itu ya. Oke. Kapal Oke, udara Bang Nasrul kecil, udah kapal laut selesai. lama. Oke, Mas, makasih Bunda, bisa lah diturunkan. Ya. Assalamualaikum Mbak Bidi, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Bang Zuma sehat. Sehat Bang. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk semuanya dari Aceh Bang Zuma ya. Aceh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aceh. Waalaikumsalam. Ini si Guslan ini dari tadi minta naik. Tapi pasti naik nggak bersuara. Assalamualaikum. Ya Pak Guslan, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jepara. Dari Masya Allah, syukran. bimbingannya Ustaz Yuma. Ya. Gusuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dijawab Bang. Waalaikumsalam. Ustadzah, selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan dan doanya Gus. Dari Jepara. Ya, Lalu monitor Gus Yuma. Masya Allah. Jepara, zona merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Gildart. Agama apa? Kote malah Islam yang minta naik. Assalamualaikum Capek juga naik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Zuma, ini saya mau bertanya, ini saya sudah lama ini pengen bertanya ini. Sebelumnya terima kasih untuk host sudah menaikkan, akhirnya saya bisa berbincang kepada Bang Zuma. Yang naikin bukan host, yang naikin saya. Naikin bukan host saya. Ya Bunda. Ini pertanyaan seputar Muslim aja karena otennya nggak ada. Saya cuma satu pertanyaan aja Bang Zuma. Setahu saya itu kan gini, gimana bilangnya? Mimpi Nabi Muhammad itu tidak bisa ditiru oleh iblis. Pertanyaannya, gini. Pernah saya dengar kalau mimpi di siang hari itu kalau nggak salah bukan datangnya dari Allah. Nah, bagaimana bila seseorang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di siang hari? Gimana itu Bang Zuma jawabannya gitu? Saya kurang tahu gitu. Terima kasih. Gimana nih? Masalah mimpi. Iya, mimpi Rasulullah. Tapi saya pernah dengar kalau siang hari itu bukan mimpi yang datang dari Allah kalau nggak salah. Tapi bila mimpi Rasulullah, kan Rasulullah tidak bisa ditiru. Apakah itu benar masih Rasulullah? Apa gitu? Gimana jawabannya gitu Bang Zuma? Apakah itu mimpi Rasulullah juga gitu? Gini, Bang, apa tanggapan Bang Zuma? Iya. Mimpi di siang hari, yaitu mimpi Nabi Muhammad, tapi mimpi siang hari. Apa tanggapan Abang? Di mana dalilnya kalau mimpi siang hari itu artinya seperti yang Anda sampaikan tadi? Enggak, kalau nggak salah saya pernah dengar gitu. Kalau mimpi siang hari itu bukan mimpi yang bukan mimpi yang biasanya mimpi bukan dari Allah, gitu, bukan mimpi yang. Tapi kalau yang gitu, saya tahu setiap hadits yang menceritakan tentang mimpi bertemu Rasulullah
itu tidak menyampaikan siang ataupun malam. Rasulullah hanya mengatakan, barang siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia benar-benar melihat kebenaran. Dia tidak terlepas malam ataupun siang. Hadis riwayat Bukhari menerangkan seperti itu. Lalu kemudian Abu Daud juga sama menjelaskan. Tidak ada diuraikan bahwasanya kalau mimpinya siang berarti itu adalah selain Rasulullah. Karena Rasulullah Muhammad SAW kemudian dengan beberapa informasi dari hadits menerangkan bahwa dia tidak akan pernah bisa diserupakan, iblis tidak akan pernah menyerupakan dirinya walaupun dalam mimpi. Tapi tidak ditentukan bahwa harus malam. Rasulullah hanya mengatakan, barang siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar, atau benar seakan akan melihatku dalam keadaan sadar, dan setan tidak dapat menyerupai diriku. Gitu. Siap Bang. Soalnya saya cuma meyakinkan diri saya aja gitu. Karena ya tapi ya begitu ya. Cuman pengen jawaban aja Bang. Cuma soal saya iya tahu masalah itu. Iya. Ya. Satu pertanyaan lagi boleh Bang? Iya. Ini soal tentang mualaf. Jadi begini. Mualaf itu bila dia kembali ke dalam keadaan Islam, maka dosanya akan dihapuskan. Iya. Allah Maha Pengampun. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana bila penghujat seperti misalnya kiamat ya, amit-amit ya, semoga enggak ya. Tapi kalau misalnya penghujat yang sudah sangat-sangat menghujat Islam, Allah bahkan Rasulullah itu masuk Islam, bagaimana itu? Apakah diampuni juga? Kalaupun memang diampuni, apakah adil begitu? Mereka tidak mendapatkan dosa, kan dosanya dihapuskan dan lain-lain. Itu gimana Bang jawabannya? Iya. Jadi ketika orang itu kemudian bertaubat ya dari menghujat, maka jangankan dari menghujat, bertaubat dari kekafiran yang nyata, memerangi secara fisik saja, itu diampuni oleh Allah. Karena Allah sendiri yang kemudian mengatakan bahwa ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan kalian semua. Hari di mana kesalahan dan dosa manusia itu diungkapkan oleh Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebajikan, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi terlepas daripada mereka itu kemudian penghujat kelas kakap, kalau hidayah Allah itu datang, maka sesuai dengan janji Allah, mereka masuk Islam, bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian mengisi pertobatan itu dengan beriman, beramal soleh, maka Allah janjikan keselamatan kepada mereka. Permasalahannya sekarang adalah kita umat Islam ini yang kemudian sudah kudu terlanjur benci kepada mereka. Kan takarannya itu kan, takaran hati kita sebagai umat Islam yang kita ukur terhadap orang-orang yang menghujat Islam lalu kemudian menjadi mu'allaf, yang muncul di dalam hati kita, kita ingin kemudian Tuhan memberikan hal yang setimpal dengan perbuatan mereka ketika mereka menghujat Islam. Tapi itu adalah takaran kita sebagai makhluk, sedangkan Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Memang kita akan merasa tidak ikhlas karena ada dendam, ada kebencian, tapi yang Maha Pencipta itu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, artinya kalau orang-orang kafir, penghujat kelas kakap kemudian mu'allaf, maka Allah akan sama memperlakukan kepada hambanya yang lain. Karena mu'allafnya penghujat itu kelasnya pasti berbeda. Artinya benar-benar dia mencapai suatu kebenaran sampai dia meninggalkan hujatan-hujatan dan menuju kepada keislaman. Saya kira begitu.
Siap. Saya sebelumnya saya klarifikasi ya kepada saya, ini Muslim dari lahir. Ini akun saya yang baru untuk masuk ke akun-akun. Ini akun kedua saya begitu, bukan Kristen ya, saya netizen. Ya, terima kasih Bang Zuma semua. Iya. Bang Zuma semoga sehat selalu. Bunda Rahma, Bunda Bunda Blokir, Bang Kores, Ustadz Sugi, Bang Handi, sama Ustadz Alif. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna rahmati taglibu godobi. Sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan kebencian. Allah Maha Pengampun. Sip. Oke. Ya Ustadz Sugi, gimana? Itu istri lagi nawarin makan, lupa nggak saya mute tadi. Mau disuapin. Nah itu dia. Udah jangan itu ya? open cam. Itu aja. Ya udah. Oke, siap. Nanti kalau ada tambahan saya apa? Saya masukkan lagi. Ya saudara-saudaraku, jangan lelah-lelah bagi Anda yang masih memiliki koin untuk didonasikan ke Mbak Josel, silakan melalui saya. Insyaallah semuanya akan saya transfer ke Mbak Josel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman. Hai. Yang tidak beriman bukan tidak orang. Boleh juga tuh. Hijrah. Berkah selalu Bang Hijrah. Hai orang yang beriman. Hai. Tadi yang tidak beriman tidak hai. Yang mau Banyuma lucu juga deh. Bersedekah untuk membantu meringankan saudari kita Mufti Josel. Beliau seorang mu'alaf yang sedang menjalani operasi. Beliau harus ada dioperasi di bagian kepala ya, itu memerlukan biaya yang sangat besar. Bisa melalui gift langsung ke Ustadz Sugi Kristologi, atau melalui nomor rekening BRI ya, atas nama rekening yang bersangkutan. Biasanya ada typing di bawah. Saya berapa kali typing nggak nongol ya rekeningnya katanya. Nanti konfirmasi langsung ke Ustadz Sugi. Boleh, langsung ke saya, boleh ke Bang Andi, boleh. Bagi yang tahu nomornya Bang Andi silakan ke Bang Andi. Bagi yang tahu nomor saya ke saya. Biar nggak double nanti ngitungnya, rekapannya biar nggak. Oh iya. Informasi yang kedua juga, ya memang saudara kita Josel sangat membutuhkan uluran tangan kita. Tapi program API sebagaimana juga yang kita jadwalkan untuk berbagi atau dakwah Islamiyah kepada saudara kita yang didatangi oleh Pendeta Suli Lubis. Insya Allah besok rencana persiapan apa yang kita bawa ke lokasi. Kemudian insya Allah kalau nggak hari Sabtu, hari Ahad kita ke lokasi bersama dengan Ustadz Ali, Bang Sondi, Paduka, tim dari Jabodetabek. Tapi kalau sekiranya ada orang Makassar, adik saya tersayang yang banyak dikagumi orang ini, terpaksa saya jemput paksa. Sedia? Setuju? Setuju. Habis Lebaran, Bang Handi. Masya Allah, habis Lebaran. Hore, habis Lebaran. Insya Allah. Harusnya berangkat tadi kemarin jam 9. Tim dari Kanwil 5 udah nyampe di sana. Saya izin nanti habis Lebaran baru ke Jawa. Assalamualaikum semuanya, guru-guru. Salam. Waalaikumsalam. Saya ada unek-unek. Saya fansnya Bang Handi. Saya ada unek-unek kayak gini yang sebelum saya pecahkan. Si Pak Desu ya nyebut nama gua, aduh.
Saya pernah pakai ilmu kebal dan taubat. Setelah taubat saya jadi sering marah-marah. Jadi saya punya penyakit hati, kayak emosi yang berlebihan yang nggak bisa kebendung sampai sekarang. Ya, bagaimana caranya saya melepasin itu? Saya udah banyak acara. Udah berapa banyak orang yang dicakar mukanya, Bang? Enggak sih, saya masih bisa menahan. Cuman kayak marah ke siapapun tuh dari hati tuh panas gitu. Harus apakah saya udah capek sebenarnya nih. Bang, kebalnya itu kalau disilet, Bang, kalau disilet kulitmu itu nggak ini ya. Kalau kau kebal, nggak tembus ya. Kalau disilet. Enggak waktu itu. Enggak tuh. Hebat ya. Begini loh, ya paham. Begini maksudnya Bang Juma. Setuju loh dong kita semua. Orang yang mengakui kesalahannya itu ingin bertobat nasuha, memperbaiki diri itu lebih baik dibanding daripada orang yang sombong dan muna. Ini kita harus memberi apresiasi saudara kita. Dia minta solusi. Apalagi di area publik biasanya orang malu. Nah ini teman kita butuh pertolongan seperti apa. Nah sebelum Bang Yoma memberikan semacam edukasi, kira-kira seperti itu Anda lakukan bagaimana caranya supaya ada solusinya. Kira-kira gitu. Seperti apa dulu sejarahnya, Bro? Jadi sejarahnya waktu SMP saya pernah melakukan hal yang musyrik, mungkin dibilang musyrik. Nah setelah itu saya tobat, udah gitu. Singkat ceritanya saya coba untuk memperbaiki diri, jadi sering emosi. Itu tes saya sholat ke masjid aja, itu tuh buat ngilangin emosi saya gitu. Tapi nggak pernah berhenti, hati saya tuh panas terus. Udah nah, gini loh, Bro, cara memasukkan itu loh, cara memperolehnya gimana? Baca-bacaan. Oh, baca-baca. Baca-bacaan Arab gitulah yang ditahan napas selama 7 jam. Okay. 7 jam, enggak 7 jam, 7 kali tahan napas kayak gitu-gitulah. Cuman saya bingung aja, emosi saya itu masih ada. Tapi nggak ada sesuatu yang dimasukkan dalam anggota badan kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pernah bakar ini kalau nggak salah, pernah bakar kayak tulisan Arab gitulah, kayak jimat gitu, pernah saya bakar. Ya udah Bang Juma, kategori musyrik lah, masih ringan kok, insyaallah. Silakan Bang Juma, diedukasi dulu lah. Monggo. Iya, biasanya kalau orang penganut ilmu kayak gitu itu dalam dirinya ada jin. Ada jin. Usia berapa sekarang, Bang? Usia sih masih muda sih, 25. Oh, masih anak. Udah pernah? Saya udah pernah ruqyah, terus dia bilang tuh saya tuh ada jin, ada iblis, malah dia sampai bilang nih rajanya raja iblis. Cenah. Aduh saya tuh kayak nyesel banget. Pas di ruqyah syariah, badan saya tiba-tiba panas, pegel-pegel gitu. Iya. Gini. Sudah pernah tensi? Saya darah tinggi ada sih, orang Padang saya. Biasanya makanya yang Iya, karena orang biasa marah-marah itu karena tensinya tinggi. Bukan karena ilmu yang ada dalam dirinya, Bang. Karena sama kayak apa? Sama seperti bom-bom, dia kan suka marah karena tensian gitu. Nah, sekarang gini. Kalau saudara itu kemudian merasa karena faktor pernah belajar ilmu terus kemudian bertaubat, ya kalau Anda bertaubat, benar-benar taubat, tidak menggunakan lagi ilmu tersebut dan dibuang, benar-benar dibuang, dan merasa itu adalah satu kesalahan fatal yang Anda lakukan, yakinlah bahwasanya setelah Anda bertaubat, artinya ilmu itu sudah benar-benar nggak ada pada diri saudara. Nah, adapun kemudian Anda emosian, itu beda faktor. Bisa jadi karena Anda belum nikah, bisa jadi karena tensi, bisa jadi karena sugesti terhadap ilmu tersebut, bisa juga karena ada dendam pribadi terhadap sesuatu yang tidak kemudian terlampiaskan. Oh ya, Jadi saya broken home juga sih. Nah itu dia faktor itu, bukan ilmu itu lagi. Ilmu itu sudah nggak ada.
setelah Anda bertobat tak lagi ini dan membenci, ya itu yang tadi penyebabnya itu. Jadi solusinya apa? Yang pertama adalah hitung atau tulis di kertas hal-hal yang membuat Anda itu marah, yang hal-hal yang selama ini Anda simpan dendam, amarah, jengkel, hal-hal yang membuat Anda merasa kesal, yang merasa kalah, ya, merasa diri Anda itu kemudian tak berdaya, catat semua. Habis itu ambil tipex, hapus satu-satu. Ini nggak penting disimpan di kepala ini hapus, ini tidak penting disimpan di hati, hapus semuanya. Dengan begitu lakukan kemudian prosesi istighfar dengan melapangkan dada dan hati. Nggak perlu lagi yang diingat-ingat tadi, kan udah pindah di kertas tuh, udah dipindahkan. Benci sama si bom-bom, marah sama si bom-bom, kesal sama si bom-bom, iri sama si bom-bom, cemburu sama si bom-bom. Tulis semua, tulis. Habis itu kertasnya dicoret, setelah dicoret kertasnya dibakar, dah habis semua. Di dalam hati udah pindah ke kertas, udah dibakar. Jadi hati udah jadi tenang, diisilah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah kalau itu Anda lakukan terus, zikir terus, Anda akan tenang. Seperti itu, Bang. Ya udah, itu aja. Tapi di bawah ini netizen macam-macam, katanya sering dikejar panjol. Apa panjol? Atau jangan-jangan Anda sering dikejar sama pinjol? Enggak, Pinjol ya, saya pinjol. orangnya alhamdulillah orang punya. Wih, Makanya saya sombong, terus punya penyakit hati, ngerendahin orang lain, terus dendam. Wah, betulnya iblis semua di dalam diri saya tuh. Nah, itu dia yang ku bilang tadi. Pingin di Rukia Bang, mau di Rukia itu, abang mau saya di Rukia. Rukia udah manggil Ustadz Rukia Sunnah udah 3 kali ke rumah gitu. Wih, sampai muntah-muntah kayak gitu, kayak saya tuh udah capek banget gitu. Kalau mungkin kalau saya meninggal syahid kayak gitu nggak apa-apa lah. Nah, ibaratnya mah kayak gitu. Yaudah, makasih masukannya semuanya. Terima kasih. Pesan saya, Bung, pesan saya terakhir, saudara jangan negative thinking, baik terhadap diri saudara dengan keadaan saudara sekarang maupun terhadap orang lain. Selalulah positif, insya Allah Anda sembuh. Ini nasihat sederhana dari saya, dan saya yakin dengan nasihat saya ini Anda ikutin, Anda membuang semua pikiran-pikiran negatif yang ada dalam kepala Anda, utamanya terhadap diri Anda sendiri. Insya Allah sepekan ke depan, kalau ada waktu naik lagi ke sini, Anda udah sembuh. Terima kasih semuanya. Iya. Itu aja. Saya fans berat. Amin. Intinya hilangkan rasa negatif. Hilangkan rasa negatif, hilangkan rasa iri dengki, benci dan seterusnya. Kambing Anda yang dicuri Pak Bom-Bom 2 tahun yang lalu, ikhlaskan. Oke? Tak usah lagi Anda ingat-ingat itu. Insya Allah sembuh. berat memang kalau kita berat tuh. Kalau ada yang menyakiti berat untuk kita lupakan. Oh, ini anak tadi sepertinya nggak ada masalah. Tensinya aja perlu dicek kesehatan dulu. Kedua, faktor psikologis juga ya kayak gitu ya, perlu dibuang-buang lah jauh. Itu kan trauma juga sih. Mudah kok sebenarnya itu. Ini Bang Andi, biasanya kalau ada jin di dalam diri kita itu, yang paling pengaruh utama itu malas menjalankan ibadah. Itu udah pasti. Dan kalau dia sholat, akhi, ngantuk dan kebanyakan nguap, itu tanda-tanda jin. Kalau sholat kebanyakan nguap, padahal baru-baru main game, baru-baru main nonton film segar, begitu wudhu sholat langsung lemas, sholatnya selalu lupa berapa rakaat sudah ini, lalu kemudian suka nguap pada saat sholat.
itu tanda-tanda ada jin di dalam tubuh seorang. Tapi setiap orang sih ada jin di dalam dirinya. Apalagi Pak Bombom. Itu kantong jin itu dia. Iprit. Iya, jin iprit tapi ya. Tapi yang jelas solusinya orang anak kayak gini nggak ada masalah. Kalau mau sembuh dari hal-hal yang pengaruh yang enggak ya sering-sering bersolawat, ngaji, hindari main game, hindari sendiri. Ya, bagaimana caranya hindari sendiri? Ya bisa berjamaah, majelis ilmu, dengar ceramah-ceramah. Karena mendengarkan ceramah itu di media sosial pakai HP kita, itu merasa kita nggak sendiri, tapi kita merasa ada di jamaah itu. Itu maksudnya. Jadi hindari hal-hal yang bisa membuat Anda bingung sendiri di dalam kesendirian. Kita semua ada kok bersama Anda semua. Itu intinya teman-temannya di tadi ya. Santai aja, santai. Jangan trauma. Tapi saya akui Anda, kenapa jarang orang ada yang ingin mengemukakan kesalahannya di area publik. Tapi Anda berani, artinya Anda benar-benar membutuhkan sharing dari kita semua. Semoga bermanfaat tadi saran-saran dari kami semua di sini. Pasien berikutnya. Teman berikutnya silakan, kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Mau tanya-tanya pada Bapak Ustadz atau Abah Guru sekalian. Alip berarti Alip. Dinda Alip bangun. Sebelum barusan kan tadi ada yang bertanya tentang mimpi Kanjeng Rasulullah. Nah, kalau mimpi ketemu Rasulullah atau mimpi melihat Rasulullah, apa mimpi itu benar? Benar. Benar ya? Iya. Boleh cerita sedikit ya? Boleh cerita, soalnya ya apa ya? Sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan kemarin, saya pribadi itu mimpi tapi nggak ketemu ya, bukan ketemu. Kalau ketemu kan bertatapan muka. Kalau ini melihat, tapi dalam mimpi itu ada yang bilang itu Rasulullah gitu. Itu gimana itu Bang Juma? Tapi wujud daripada oknum ketiga ada, nampak? Enggak nampak, enggak ada. Oh. Yang bicara itu Rasulullah, itu enggak ada, itu cuma suara. Oh. Cuma aku melihat ada 2 orang. Oh, iya. Nah, itu dia maksudku. Ada yang ditunjuk gitu. Iya, yang aku lihat itu ada 2 orang. Yang satu itu pakaian putih, mukanya Arab, tingginya itu yang satu itu dia kayak bagi-bagi, nggak tahu ya bagi-bagi apa, banyak orang berbaris, duduk berbaris, kayak dia ngasih sedekah gitu. Yang satu lagi itu dikerubungin orang banyak gitu. Yang mana yang Rasulullah katanya? Itu. Nah, yang pas yang bilang itu Rasulullah, yang nampak itu yang orang dikerubungin banyak. Masya Allah. Yang nampak itu orang yang dikerubungin banyak. Itu jelas. Kalau untuk sedikit aja itu gini, kalau paras mukanya kayaknya cukup deh, terlalu jangan ya, nggak boleh ya. Ya gini aja loh Bang, intinya adalah
Kalau ada mimpi yang baik seperti itu, ambil positifnya, perbanyak sholawat. Mungkin itu Anda ditegur, mungkin ada kesalahan, perbaiki diri, ya kembalilah menjadi orang yang lebih baik. Nggak usah terlalu diimplementasikan, diterangkan detail per detail. Itu cukup Anda saja simpulkan ini baik, lebih baik ke depannya, lebih baik buat pahala, berbagi sesama, perbanyak sholat dan seterusnya. Itu intinya, Bang. Oke, itu aja intinya. Insyaallah. Nggak perlu diperinci lagi satu persatu. Kira-kira begitu. Setuju ya, Bang Juma? Iya, intinya kalau mimpi tentang Rasulullah, artinya Anda adalah orang-orang pilihan yang disayangi oleh beliau. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Oke. Iya, bersyukurlah Bang, perbanyak ibadah. Amin. Ya. Oke. Iya. Makasih Bang Juma, Makasih, Bang. Ustadz semuanya. Semoga diberi kesehatan semua. Amin. Yang lagi sakit juga semoga disembuhkan, penyakitnya segera diangkat, disembuhkan. Amin ya Rabb. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada kayak gitu nggak perlu terlalu diperinci ya Ustadz ya. Konsumsi sendiri aja, ambil baiknya. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Selanjutnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelumnya Abang mimpi apa? Mimpi basah. Tanya. Jadi primbon malam ini. Antar dulu di bawah ada Jadi bagaimana kalau Ntar dulu. Aduh. Enggak ada kalau mimpi umroh ya itu artinya apa? Ya segera nabung, cari rezeki yang banyak, ya umroh lah segera. Itu aja. Jangan mimpi umroh lu masang togel. Kalau mimpi nomor 4 angka gimana Bang Handi? Bang Handi, mimpi nomor 4 angka gimana? Itulah region Iprit. Jangan. Jadi Sandro. Dukun itu. Oke. Kali 100.000. Udah cukup kita kajian Islam loh ini malam Jumat berkah loh ini. Silakan teman-teman jangan terlalu banyak bercanda. Jumat, belum Pak mengaji ya Allah. Jangan terlalu banyak bercanda. Silakan. Jumat. Oh iya Jumat. Segera Pak 1 menit Pak, silakan masing-masing 1 menit. Jangan ini Pak terlalu curhatnya 1 menit ayo. Baik. Cinco dulu. Cinco silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Lancar ngomong-ngomongnya Pak, lancar semangat. Ya siap. Tengah malam sedang istirahat. Iya. Ngomong apa sih? Iya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Tidak ada, saya naik hanya menyapa Bang Zuma aja. Masya Allah, terima kasih. Sehat selalu ya Bang ya. Ya Bang. Amin Bang. Sama-sama Bang. Iya. Insya Allah. Sekarang Migaga. Silakan Migaga. Pak Ustadz Alif, boleh dibantu jawab pertanyaan saya karena ini pertanyaan saya tuh Hesti mana Bunda Hesti? Pertanyaan anak TK ya, cuman saya itu benar-benar pengen banget nemu jawabannya. Nah, kalau langsung aja ke pertanyaan ya, kalau misalkan orang di surga atau di neraka atau orang yang udah meninggal saat ini itu dalam keadaan ruh atau jasad Bang Juma atau Pak Ustadz Alif itu, kalau dalam keadaan jasad kan itu pas setelah mati jasadnya masih ada di dalam kubur. Nah setelah di alam barzah sana itu dalam keadaan jasad atau ruh itu? Ruh. Ruh manusia. Makanya di situ nanti yang merasakan itu kan dari amal perbuatannya ketika di muka bumi. Begitu. Di alam barzah itu kalau jasad itu hancur semuanya. Tapi kita nggak bisa kemudian mengatakan secara
kesimpulan ya, karena itu alam barzah, orang hidup belum pernah ke sana gitu loh. Yang pasti menurut penglihatan kasat mata kita nih ya, jasad itu kembali ke tanah. Menurut penglihatan kasat mata kita sebagai makhluk biologis yang ada di bumi. Tapi keadaan alam barzah itu harus dilihat oleh orang yang ada di sana di alam barzah. Mereka yang tahu. Layaknya bayi yang ada di dalam rahim yang tahu tentang keadaan bumi adalah orang yang ada di bumi. Ya, Tapi yang disiksa neraka kan bukan roh ya, Pak, diberi jasad ya. Iya, dua-duanya dikembalikan. Iya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Kembali jasad dan ruh itu bersatu ketika dibangkitkan kemudian. Oh ya, makasih Bang Juma. Saya mau cerita dulu sebentar ini untuk minta didoakan. Jadi saya pernah nih dengar Ustadz Alif itu berbicara tentang logika konsep ketuhanan. Nah ini kan saya punya saudara atau punya tetangga yang dia Kristen, sering bercanda sama saya tuh, sering bercanda, dan dia tuh jadi kalau misalkan bercanda tentang agama pun nggak baper gitu orangnya. Nah makanya saya pernah sharing-sharing tentang agama di Islam tuh kayak gimana, Dina. Saya pernah dengar tentang Ustadz Alif berbicara logika konsep ketuhanan. Kalau di Islam kan anak kecil atau TK pun gampang memahami siapa Tuhanmu, udah pasti jawabannya Allah ya. Dan kalau di konsep ketuhanan Kristen kan itu anak kecil pun masih berbelit, bahkan harus ini. Nah saya sharing tuh ke saudara saya tentang logika seperti itu, dan dia saat ini masih kayak oh iya benar juga atau ini lah, pokoknya gambling sama agamanya sendiri. Nah di sini tolong didoakan semoga saudara saya di sini atau tetangga saya ini dapat hidayah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah segitu aja ya, makasih Bang Juma, Ustadz Alif. Ya sama-sama Bang. Sehat selalu semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas berbicara tentang roh, kami hanya diberi pengetahuan hanya sedikit tentang roh. Jadi jangan sok tahu, jangan sok akrab, jangan terlalu banyak berbicara tentang roh. Sedikit ilmu kita itu, oke? Jadi nggak usah nanya-nanya roh lagi. Pusing kepala kalau nanya roh. Karena ilmu kita sedikit tentang itu. Betul apa betul? Betul. Sekarang ini ada tukang gali kubur nih. Biasanya tukang gali kubur itu dia tidak pernah akan bisa menggali kuburannya sendiri. Nah, bagaimana itu tukang gali kubur? Dia gali duluan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih? Bang Juma. Kasih 1 menit ya, Bang. Makasih Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal Bang. Mau tanya Bang Juma, boleh? Seputar apa Bang? Saya kan suka seni, gambar gitu. Gambar hukumnya gimana? Ya nggak apa-apa Bang. Penting jangan Pak Bom tanpa busana, itu nggak boleh. Kalau gambar yang tidak mengandung syahwat, gambar yang bisa menjadi edukasi, tak apa-apa. Nggak ada contoh yang lain. Tapi jangan patung, jangan patung. Nggak ada contoh yang ya. Lukisannya Gurunda tuh. Wah, luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau gini mah nggak apa-apa. Bagus ini. Ini mah lukisan masa SMA-nya Bang Juma nih. Iya, asal jangan Pak Bom yang dilukis celana dalamnya pakai tali-tali, nggak boleh. Akhir keren. Boleh. Cuma suka apologet aja. Keren. Ini ada saya enggak, kalau enggak turun. Kirim aja, Dikirim ke Gurunda dong, ke Bang Kores, kirim Bang. Kalau mau Kores tuh. Kalau mau coba dibesarin ini siapa? Gambarnya ini dibesarin, mantap nih Masya Allah. Dibeliin bingkai, wih. Mantap.
Mirip Ini korek ini. mirip Kayak Genghis Intel. Khan. Kayak Genghis Khan. Ini ngambil di apa itu di Google. Gambar mentong. Jadi tapi Ini siapa ini? Enggak dikenal. Anak Palopo. Tulisannya itu kasih naik-naik host. Itu Tulisannya kenapa host. jempolnya jadi 2? Ini nggak bener ini. belum selesai itu. Ya maksudnya apa jempol 2? Sama pipa. Wih, kok suami istri itu? Gambar 2 jadikan 1. Bang, boleh nggak ini, Bang? Boleh nggak request? Boleh nggak gambar? Boleh. Pak Bom pakai candalam, pakai tali-tali. Bisa. Tali rapi. Halo Mas Tapi candalamnya yang pakai renda-renda. Kayak mama zaman dulu. Kasih naik tulisannya host. Enggak, Tulisannya host. siapapun yang di sini kalau memang mau gambar bisa kirim foto. Tapi aku juga suka upload. Balas ya kok bom. Akhir totok, jazakallah khair. Mantap, keren banget. Iya Mas Kares, makasih. Mantap. Udah gitu aja, makasih. Iya, makasih. Ingat ya pesan saya, Bang. Oke, siap. Ya, nanti mau disimpan di bandara sini Hasanuddin. Dibikin baliho 10 kali 10 meter. Nggak pakai baju, gendut perutnya, pakai celana dalam. Jangan, celana dalam aja, celana dalam yang tali-tali aja, satu talinya. Dan renda-renda beda, Iya, tapi pahanya kasih tato kelelawar. Raja segala raja. Sako mi. Yang sebelah kiri bukan teratai. Makasih. Iya, makasih, Bang, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku update dulu ya, Gurunda. Ya. Sekalinya nak bikin betul. Update apa yang hari ini Bang Kores? Iyo. Pendapatan donasi. Yo. Jadi alhamdulillah dari 47 hamba Allah terkumpul infak untuk operasi besar Ukhti Josel sebesar 7.920.500. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Lanjut Itu ikhwan. belum dari saya nanti ya. Ya. Yang berupa koin. Berapakah dari Sasugi tadi? Tadi 15 ya atau berapa yang tadi? Terus tambah ini 3.000. Oke, siap. Lanjut. Ini Besok ada lah saya info. kalau udah selesai saya kirim. Teman-teman, info dari saudara kita yang sedang jaga. Minta doanya. Beliau melemah dan drop darah 79, oksigen 90. Ya Allah. Masya Allah. Semoga disembuhkan ya Allah. Darah turun kali, rendah kali. Harusnya berapa, Gurunda? 400 ya? Darah Iya. itu di atas 100. Minimal 100 lah. Paling rendah. 120 normalnya. 90 Kalau lah. dia 80 itu sudah gemetaran itu. Ya. Kalau fisik nggak kuat itu udah gemetar. Sedikit turun lagi tidak sadar diri. Dalam keadaan normal ya. Kalau 80 ke bawah itu. 90 per 120 itu normal. Tadi aja udah pingsan-pingsan itu Ahi. Makanya terus sama dibawa ke rumah sakit itu. Sekarang darah 79/56. Astagfirullahaladzim ya. Turun banget itu. Ini yang makan kelereng siapa sih? Dokter Apel, selamat malam. Ini Pak D kondisinya menurun, minta doanya ini Mbak Dara sedang di sana nih ya. Ya Allah. Masya Allah. Mbak Dara, dampingi terus itu Mbak Josel. Silakan Dokter Apel, apa yang disampaikan cepat. 1 menit. Khalid bin Walid, silakan Bang. Masing-masing 1 menit ya. Yang bersamaan 1, 2, 3. Satu-satu. Khalid duluan ya nak ya. Khalid silakan. Ya, saya dulu iya. Ya Bang. Iya, Gurunda mau tanya atau Pak Alif, saya dari Api Jabodetabek.
Jadi saya nih kalau di jalan ini kan sering puji-pujian gitu. Kayak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Terus tiba-tiba saya sering baca itu, terus saya kok tiba-tiba nangis gitu. Itu diulang-ulang, besok begitu lagi nangis lagi, teman tanpa sebab itu. Kenapa itu ya? Berarti Anda cengeng. Enggak ya? Iya, jadi saya sering kalau saya ulang-ulang itu kayak hasbunallah, Itu artinya di dalam Anda itu orang yang beriman. Wakil gitu. Ketika nama Allah disebut, bergetar hati Anda. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus sepanjang jalan tuh misalnya 1 jam saya perjalanan nggak putus-putus, tapi tiba-tiba kok nangis terus. Saya kadang heran kenapa saya nangis gitu. Itu yang mau tanyakan itu, kenapa saya nangis gitu. Ya, artinya Anda orang beriman. Coba besok ini Bang, dicoba besok pas perjalanan, coba lagunya Gomlo, nangis nggak? Nggak suka kalau itu. Sepatumu dari Paris, sepatumu dari Italia, kira-kira nangis nggak Bang? Enggak, kalau nyanyi itu enggak kali. Itu itu dia. Artinya istilahnya getaran hati orang yang beriman kan. Ketika dia mengingat Allah, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kan gitu. Dengan mengingat Allah, hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Ya ingat segalanya. Yang pasti semoga bukan karena ingat hutang juga, repot nanti. Motifnya beda. Tapi jujur Bang, bukan karena diusir mertua pergi, bukan? Enggak, kalau berangkat pulang kerja gitu. Kirain diusir mertua, habis itu salawat, nangis. Enggak kan? Enggak, itu kebiasaan saya kalau berangkat sama pulang itu. Cuman kalau pulang malam sih sering nangisnya kalau pulang malam gitu. Apa? Oh, takut sama setan, tahuan. Iya kan? Iya Bang. Nggak tahu Jakarta mana ada setan, nggak ada setan saya makan nih. Oh, keren. Iya. Artinya saya udah bilang sama yang cukup dulu Bang, gantian banyak yang dibawa minta naik. Iya. Iya, artinya Bang Samudra dinaikin dong. Kalau yang urusan yang tebas-tebas mah bilang saya aja, saya bilang gitu. Ya udah gitu aja. Ya Bang, siap. Oke, sip. Bang. Iya, pelihara terus imannya Bang. Mantap, subhanallah. Terima kasih. Salut Ya, Pak Ustaz Juma, di surah Pak Alif. Ya. Di surah Al-Anfal ayat 2 itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Apple, silakan Dokter Apple. Ada masuk lagi 100.000 Bang Koren. Dokter Apple. Halo, Apple, silakan. Oh ya, ini yuk kita doa bersama dulu untuk Mbak Zocel ya. Semoga Allah sembuhkan. Ustaz Talib silakan, mohon doanya Ustaz Talib. Ada 2.500 orang ini. Ini saya dapat pesan supaya minta didoakan. Ini turun lagi 70 kapannya. Darahnya, tekanan darahnya. Bisa baca silakan Yasin Ustaz mungkin Talib ya. Untuk didoakan Ustaz Talib. Boleh baca surat Yasin ya. Baca itu aja kali ya, Ustaz. Nah, biar Ustaz Talib aja yang mimpin doa. Silakan Ustaz Talib. Ustaz Talib. Aku matiin kompor dulu. Iya. Boleh lanjut Bang. Mohon diaminkan ya, saudaraku, ada 2.500 orang. Selain kita bentuk dukungan secara material ya, kita juga doakan, minta kepada Allah agar Allah angkat penyakit Mbak Zocel supaya bisa berjuang lagi bersama kita. Mana Ustaz? Ya oke. Maaf tadi lagi nyalain kompor Ustaz Sugi. Aku Yuk, lagi siap. ke dapur.
Ya, mohon maaf ya para guru semua, kita berdoa semoga Allah angkat penyakit saudari kita, disehatkan kembali, dipulihkan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sahih ajsadana, Allahumma sahih ajsadana, Allahumma sahih ajsadana, khususon jasad Ukhti Josel Puji Rahayu yang beliau saat ini mengalami drop kesehatan dan hendak dioperasi, semoga Allah sehatkan. Allahumma rabban nas madhimbal basi isfiha 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 Ukhti Josel, anta syafila syafian illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Siapa noise? Ini suara noise nih. Oh, dokter noise, dokter noise. Kok masih ada aja? Orangnya udah turun masih kecantol di atas suaranya. Ya Allah. No. Kok masih ada suaranya? Ahi yang dibilang ngomong wae. Itu suara musiknya di mana itu? Jangan Pak D. Dari Pak D itu. Coba gue mute Pak D dulu ya. Duh, dari mana ini? Bentar. Jangan ibu yang tadi belum turun, yang tadi kesurupan itu masih di atas. Siapa tadi musik? Oh, Rasmi. Belum turun dia, masih di atas nyangkut. Waduh, ngaco itu ibu itu. Siapa namanya? Rasmi. Taruh ya. Aduh, kacau dikit. Lagi di YouTube juga. Siapa namanya? Lagi. Udah nggak ada dia. Waduh. Iya, masih nyantol dia. Waduh, gimana dong? Kacau ini. Coba dicari namanya Rasmi terus diblokir. Gak ngerti gua. Waduh, ketawa lagi. Kurangan. Dia udah turun tapi masih nyantol dia. Yang tadi nongol lagi. Di bawah nggak ada suaranya tapi katanya.